mengikuti ritualnya aja, perintahnya dia tidak ikut. Di mana? Apakah Anda tidak dibilang menyelam? itu udah masuk surga? Cuman ini mas saya masih bimbang karena ajaran Yesus itu nggak semua saya ikutin karena saya manusia biasa. Kenapa kau ragu kalau jadi mengatakan Kristen? iya, Kenapa jadi kau kau ragu ragu jadi jadi Kristen? Kau Kristen. pasti Saya jadi orang diselamatkan. Lah, Kristen berarti tahu ya, itu berarti mana yang belajar baik, dulu, mana belajar Kau yang pasti Kristen mana. aja diselamatkan, nanti. Bang Riki. Bang Tinggal Rikis, imani aja kematian Yesus untuk menebus dosamu, Anda belajar selamat. terus aja, nanti tidak ada lagi Enggak, kebimbangan. jadi orang Kristen nggak seperti itu juga Kristen kali. aja atau Begini, mau masuk begini. Islam. Bang, coba Begini, buka Bang. data 1 Korintus 5 nomor 5, Bang. Dengar dulu. Coba Bang Yesus Riki. itu Tunggu Bang seorang Kera, Muslim, tunggu dulu. betul. Aku mau, Ya, iya. tapi Yesus itu Aku mau bukan ini, Islam. mau mensyahadatkan si Paham. Riki nih. Karena Sabar, syarat dari nak. Islam harus Di sini sunnah. bisa Bang, Abang di bisa sini sadarkan bisa. ya. Kayaknya nggak ada kenyamanan itu. Tapi kayak Dari penampilan aja resah dia itu. Bisa di sini. Jadi nggak ada keraguan di dalam kekristenan perihal dosa. 1 Yohanes 2 nomor 1 dan nomor 2. Coba silakan dibaca. Hal ini aku teruskan kepadamu, wahai anak-anakku, supaya kamu jangan berbuat dosa. Bang Erik, Tetapi apabila kamu berbuat dosa, ada seorang yang bernama Yesus yang akan menjadi perantaramu kepada Bapa. Data nomor 2-nya, dia akan mendamaikan segala dosa-dosamu, Oke. bukan hanya dosa saja, dosa seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, udah selamat kau. Gantilah dulu, Bang Kalau Erik. kamu Dari- mengimani tadi aku kitabmu. pernah ngomong nih. Nah, Gantilah, kasihlah waktu sabar dulu. dulu. Dari tadi Enggak udah lo dulu. Bang. Aku dari makan lar nih. Enggak, aku mau Udah gini loh Bang. kerumunan Si lar, Riki, daripada si Riki kerumunan kan tadi katanya gini loh Bang Kera. Dia kan bilang Sabarlah, ya Allah. enggak usah kau ragu sama kekristenan. Udah tetap aja kau nyembah Anak Maria, enggak apa-apa. Karena udah selamat loh Kuki. Kau ingat ya, 1 Yohanes 2 nomor 1 Saya nggak dan mau 1. nyembah tunduk nyampe kepala ke tanah. Bukan itu kata menyembah. Kata menyembah itu mengikuti apa yang diperintahkan sama dia. Riki, Apa yang Riki, diperintahkan. adakah Yesus Kasihilah Riki, sesamamu manusia. Riki, adakah Yesus mengajarkan kegiatan minggu, Riki? Tapi kau lakukan juga. Yesus mengatakan Tuhan langit dan di bumi yaitu Bapa. Kata Yesus. Aku Lalu tanya- kau jadikan Yesus lagi Tuhan. Salah kaprah terus. Mana yang kau ikutin Aku dari tanya Yesus? dulu kamu itu. Hah? Aku tanya dulu kamu. Apa Sekarang itu aku Kristen? mau mengatakan dulu, ketika Yesus Enggak, aku mengatakan tanya dulu. Tuhan langit dan di Aku tanya bumi dulu sama kamu, yaitu Bu. Bapa, kata Yesus. Tadi itu Sabar, aku Riki. tanya dulu sama Kamu kamu. tuh macam dikejar-kejar. Dari tadi saya diam aja loh. Kalian semua bicara tadi, nggak bicara Ada kan saya kan? banyak ngomong juga kok. Mana dari tadi saya ini diam juga kok. susah ini. Iya, sabar dulu. Kamu mengatakan Enggak, aku bahwa mau tanya pengikut dulu, aku Yesus, bilang iya begini. kan? Pemikiran Masuk angin ini Kristen orang. itu apa? Nggak sabar. Saya cuma mau bertanya di sini, ketika kamu mengatakan kamu pengikut Udah, Yesus, silakan. ketika Yesus mengatakan bahwa Tuhan langit dan di bumi yaitu Bapa, perkataan Yesus, datang Riki, Yesus jadi Tuhan, salah kaprah lagi. Yesus mengatakan dirinya utusan, datang lagi Riki, Yesus jadi Tuhan. Ini gimana kamu mengikuti Yesus ini? Hah? Cuma Yesus lah yang berani berkata dialah guru dan Tuhan. Kurios di situ, dialah adalah guru dan Tuhan. Yohanes 13:13. Jangan kau ajarin Apa? saya. Ya, Apa itu akulah kurios guru itu? dan Apa itu Tuhan. kurios itu? Dan katamu Apa itu kurios tepat itu? sekali. Akulah guru dan Apa itu Tuhan. kurios itu? Nah, kurios itu kalau diartikan bahasa Indonesia, dia adalah junjungan. Seperti tuan tanah, tuan rumah. Tidak bisa dikatakan Tuhan pencipta ki. Ya, Berarti itu di situ jadi Tuhan punya Tuhan. bunda ini masih kecil nih. Yang punya bunda. Yesus Dia itu seorang bayi yang- kesempatan nama Tuhan, bukan jadi pencipta langit bumi, itu junjungan. Makanya Tapi kalau kalian suka Allah bicara pasti semua. Tunggu dulu iyalah saya pencipta langit selesaikan dan sama bumi. Riki. Lanjut. Nanti kau bicara gantian. Ini potong-potong orang jadi lupa mau ngomong apa. Kebiasaan Oten suka potong. Aku turun dulu ya teman-teman semua, bunda-bunda, abang-abangku sini azan. Iya, Aku pamit Bang dulu Erik. insyaallah Terima untuk kasih ya. ya. Makasih ya, Mbak. Ya. Bang Kak Fater ya. Makasih ya, Bang Bunda ya. Bang Kera, Riki Iya, iya, ya. Bang. Thank you ya. Assalamualaikum. Ya Bang, siap. Waalaikumsalam Selamat menjalankan warahmatullahi sholat Jumat. wabarakatuh. Lanjut. Iya, pelan-pelan kali kita ngomong gitu loh, satu-satu. Tunggu dulu orang habis ngomong. Kalau dipotong-potong kan kita jadi lupa apa yang kita mau ngomong. Cuma anehnya saya di kekristenan ini Mbak, gitu udah loh. makan siang belum? Apa? Udah makan siang belum? Ayo Potong lagi praktis. kan? Kenapa sih kok panik kalau orang lagi ngomong? Bukan. Kita santai saja. Ayo makan siang yuk di mana Tahu kita yuk? santai tapi jangan dipotong-potong dong Oke. kalau orang lagi ngomong. Siap. Aku mute ya sayangnya, sayang. Lupa orang mau ngomong apa. Ngomonglah kamu sekarang saya nih. Lupa saya mau ngomong apa.
Dasar kalian nggak Ya sabar. sudah lanjut Temanku aja. Bunda. Bang Riki aja. Bang Aduh. Riki aja bicara. Aku mute. Bicaralah Bunda ini kalian ya, puas ngomong sampai Bunda. puas. Dipotong-potong saya lupa mau ngomong apa. Ngomonglah kalian sampai puas. 2 orang yang ngomong. Jangan mewek juga Bunda. Lupa kamu Ricky kalau saya potong kamu. Lupa nggak kamu? Pasti lupa kan? Ya, Suka sangat potong ngomong orang. lupa. Sekarang ngomonglah kalian berdua sampai ya puas. sudah. Ini sudah dikasih waktu ini. Ngomong Bun. Nah. Laila yang ngomong Bang Rizky. Aku mute aja. Aku menambahin aja. Lanjut. Anu aku ngomong dulu sama Bunda ini. Tadi kan bilang itu Yesus itu Kristen. Bilang Yesus itu tidak Kristen. Tahu nggak apa? Suaranya nggak ada, Le. Suaranya nggak ada. Suara. Bunda. Halo Bunda. Orang mau panggil-panggil, tadi panik, mau ngomong terus. Kenapa panggil-panggil ngomong sampai puas? Tadi kan Bunda bilang itu kan Yesus itu Kristen. Ya jelas Yesus itu nggak Kristen. Tahu nggak apa arti Kristen itu? Itu kan suaramu sudah tenggelam. Karena tenggelam kan? Kau potong-potong suaraku. Semangat Ricky, suaranya tenggelam tadi. Oke, semangat. Gua sedikit. Ada yang nenek nomor aku Lanjutkan Ricky. Jaringan Bunda. Aku nonton dulu lah. Oh, manjat pohon dulu. Itu kan banyak pohon. Manjat dulu. Nanti sinyalnya tuh banyak. Meongnya dek. Sawit banyak durinya Bunda. Ya cari yang nggak ada duri lah. Manjat dulu biar sinyalnya tuh Tidak ada. ada sawit semua ini. Nah, Bang Rizky. Sawit semua. sawit semua. Bang Rizky itu di belakang itu pohon sawit apa pohon kurma? Mirip saya lihat dengan kurma. Pohon sawit lah, mana ada di Indonesia pohon kurma? Ada Oh, pohon ini, sawit Ricky. itu. Nanya aja sih. Dia harus pakai kacamata dulu baru dia melihat itu. Abang Al, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Abang Al. Sakit kepala orang dua ini. Semoga kita semua diberkahi ya, dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Lanjut Abang Al. Amin. Duduk Bang Sampai di mana Al. tadi, Bang? Saya sampai tadi Abang Al. Ricky ini mengatakan bahwa dia adalah pengikut Yesus, tapi dia mengatakan nggak mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Yesus. Silakan Ricky. Nah, Kenapa trending kau lagi tidak nih. mengikuti semua? Tadi kamu yang mengatakan. Apakah kamu Ricky mengikuti perkataan Yesus? Kamu bilang saya nggak ikutin semua. Jangan tipu lah Ricky, dosa loh. Aku nggak tipu kok. Aku Tadi bilang kamu kan tadi. saya bertanya, ada telepon. Aku bilang tadi. Besarin. Jaringan ini. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. 1 2 3. 3 2 1. Makan 3, mengaku 1. Aman Bang Al, wah, Masya Kok bisa Allah. gitu? Hah? Kok bisa gitu?
Ya memang dulu waktu saya Katolik kan gitu. Berapa Tuhanmu? Satu. Bapa Tuhan, Tuhan. Roh Kudus, Tuhan. Berapanya? Satu. Itu kan abang. Kalau abang gimana? Siapa Tuhannya? Coba. Ya tanya dulu ke pertanyaan yang abang bilang tadi. Siapa Tuhanmu, Bang Riki? Yesus. Bapak? Ya. Siapa nama Tuhannya orang Kristen? Nama, proper name-nya siapa? Tuhan itu sebutan. Al-Jassiyah 23, Al-Jassiyah 23. Kalian juga menuhankan hawa Siapa? nafsu. Pertanyaan saya, Al-Jassiyah siapa 23, nama Tuhannya kalian- orang Kristen? Dengar dulu. Al-Jassiyah 23, kalian menuhankan hawa nafsu. Waduh, Yes, waduh, Kalian waduh. menuhankan pemilik Ka'bah. Baca Bang, surah Bang, 27 ayat Tuhan orang 91. Kristen Kalian itu menuhankan pemilik kadang-kadang, Bang, apa? Umat. Kadang-kadang Yesus, kadang-kadang Bapa, Bukan kadang-kadang Roh Tuhan, Kudus. bebas. Kata Tuhan itu Tuhan itu, penguasa. Iya, iya betul Bang Fadel. pernah kami Ya, kadang-kadang, pertanyaan saya Bu. begini, siapa nama Tuhan orang Kristen proper name-nya? Kalau kami Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kami Adonai, Yahweh. Kenapa rupanya? Adonai, Iya. Yahweh. Yahweh, iya betul. Kenapa? Oh, berarti Yesus menyembah Yahweh. Iya dong. Jadi Berarti Yesus bukan Tuhan. penguasa, iya. Namanya Yesus kan itu. nama. Yesus Iya, kan Lord. nama. Lord, Proper iya. name. Nah, Ya, Lord, Yesus iya. Tuhan bukan. Bisa dibuat gelar dia Tuhan. Ah, Bisa. ah, ah, Gini Bang KTP, Bang KTP. Tak Saya kan disebut- tanya proper name-nya, saudaraku. Dengar dulu. Proper name itu nama, sebutan nama Tuhanmu. Apakah Yesus? Apakah Yahweh? Apakah Elohim? Atau ya Tuhan? Yang mana Tuhanmu? Apakah Roh disebut- Kudus? Oke. Karena saya bilang tadi tuh Tuhan ada sebutan, Tuhan ke siapa saja juga yang penguasa bisa. Contoh, Tuhan hawa nafsu boleh ya. Bukan, itu gelar, itu generic name, proper name. Kalau kami proper name-nya Allah Subhanahu wa Nggak ada taala pakai itu. proper. Kalian yang punya itu, kami nggak punya. Loh, jadi nggak ada nama Tuhanmu? Tidak, Yesus bukan Tuhan. bukan. Ya, Bang. Yesus bukan Tuhan. Dia penguasa. Oh, berarti bukan Tuhan ya? Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Sematkan nama dia Tuhan, bukan. Nah, sekarang Riki, sebentar, sabar. Riki tadi bilang Yesus Tuhan. Riki, coba kau jawab dulu temanmu. Iya, Katanya Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Dia penguasa, Lord. Ah. Lord. Ya sabar. Kau jawab dulu Riki. Riki, jelaskan dulu Riki. Tadi kau bilang Yesus bukan Yesus Tuhan kata Riki. Nah, kata Iya, sama. Tria ini katanya Yesus bukan Tuhan. Mana yang benar nih? Coba. Konsili dulu. Bukan Kosili. Silakan. Kau yang Silakan Riki. Kamu tanya Kristen apa tanya aku? Tanya kamu, kan temanmu bilang Yesus itu bukan Tuhan, hanya penguasa. Nah, namanya, arti namanya lo bro. Ah, kau gimana sih? loh, saya kan tadi bertanya, siapa disebut nama Tuhan dia orang sebagai Kristen? Tuhan, Proper namanya name sebagai namanya Lord. siapa? Kamu aja nggak punya nama Tuhan gimana sih? Ya Allah, Akbar itu Tuhan kami. Nggak ada kata Tuhan di Arab. Ada ilah. Tuhan itu Ilah artinya. gelar. Ini mulai lari-lari. Loh, itu kan bahasa Indonesia kata Tuhan itu. Gini loh, Bang Alkatet ya, sering ke gereja kebaktian di Wesley Methodist ya. We speak English, we didn't say Tuhan, but Jesus kami bilang Lord Jesus. Jika Tuhan itu adalah God. Siapa? I'm sorry. Dengar dulu. I'm sorry. I don't speak English very well. That's why I'm to try my English with you. Please correct me if Yes. I'm wrong, ya. Yeah, no wrong. Oh. Because I say for you, if whose name of Jesus is meaning Lord Jesus. If God is penempat Tuhan apa? Langit bumi. What? Dia lah. Ya, Oke, Allah oke. What is the name your God in God Christian? is Allah. Jangan. Allah. Hah? Allah. Siapa? Allah. Di mana tertulis Tuhannya orang Kristen itu Allah? Ida kitab. Aduh. Nama Yesus bukan Tuhan. Yesus kan anaknya yang tunggal telah turun ke bumi. Terus Iya, mau berarti diapain bukan lagi? anak dia, bukan Tuhan ya. Dia kan dulu utusan, sekarang udah kembali ke tata kemuliaannya. Dia adalah Saya Tuhan penguasa. bukan itu pertanyaan saya, saudaraku. Nah.
Tadi temanmu bilang Yesus adalah Tuhan, Bapa Tuhan, Tuhan, Roh Ya, Kudus Tuhan Tuhan, itu kan namanya sebutan penguasa, bro. Sebentar. Itu kan generic name-nya, Oh, gelar. nggak bisa. Sekarang saya tanya. Karena itu tidak ada jadi Nama- name di Alkitab. Nggak ada. nggak Sabar. ada. Nama Tuhanmu, Wartiara. Siapa nama Tuhanmu? Nama, bukan gelar, nama. Kok lari ke Tuhan sekala? Kami punya Jesus satu. Bisa Yesus disebut Tuhan. nama. Bisa disebutkan tunduk dan patuh. Kan kalau Tuhan patuh dan tunduk ya itu namanya mempertuhankan, bro. Inilah teman-teman, saya katakan kenapa Kristen ini umat bingung. Terbukti kalau mereka berdoa, Allah Ya. Bapa kami dalam sorga. Ya, betul. Nggak pakai Tuhan kan? Berkatilah kami dengan perantaraan putramu yang sulung Yesus Ya. Kristus Kan nggak bilang dan Tuhan, Bunda kan? Allah Santa Nggak bilang Maria, Tuhan, kan? orang kudus persekutuan para banyak sekali mereka bingung Tuhan mereka yang mana. Ada kata Tuhan situ, tidak kan? Saya kan bertanya saudaraku, Makanya bingung nama kamu. proper name, nama Tuhanmu Allah Tuhan. kami yang di sorga, Allah tuh bukan masih. Tuhan kami yang di sorga. Ya paham? Astagfirullahaladzim. Proper name tahu nggak proper name? Tidak Tahu ada nggak? profil. Ini temanmu namanya Ricky, ya itu proper name-nya Ricky. Yesus proper name-nya Yesus. Kami Tuhan kami namanya Nggak ada Allah. tertulis proper name. Sabar. Di mana ada proper name di Alkitab? Proper name itu nama yang disematkan kepada Sang Yang Pencipta kamu langit dan tanya, bumi. Iya, yang kamu tanya harus berdasarkan Ya, Bible loh. Dan nama yang disematkan kepada Sang Pencipta langit dan bumi karena Allah sendiri berkata, "Innani anallah, la Itu ilaha kamu. illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, Tuh. Tuhan. jadi dengar dulu. Di Anda itu berdasarkan KBBI, Tuhan itu tuh pencipta langit dan bumi. Kita kami berdasarkan Al-Quran. Ya Allah. Kalau KBBI itu Tuhan itu sang pencipta. Ah, terus kalian siapa pencipta langit dan bumi? Allah Subhanahu wa taala sudah Ya, saya kenapa katakan nggak berkali-kali. Kalau kau Kenapa siapa nggak Tuhanmu? Tuhan? Siapa Kenapa Tuhanmu nggak yang Tuhan? menciptakan langit dan Dengar bumi? dulu. Silakan. Kenapa nggak Tuhan kalian? Bingung dia teman-teman. Gak mau dia menjawab tuh. Ya di Anda itu. Oh sebentar, kau diam dulu kalau gitu. Kau sabar dulu, sabar. Ricky. Rizky. Lanjut aja dulu. Ya, Bingung tadi dia. Rizky mengatakan Yesus itu Tuhan. Setuju? Ya. Sebutan bisa. Dia mengatakan Yesus Tuhan, Oh, bukan enggak sebutan. cuma ya. sebutan. Kalau Oh. saya itu memang tetap Yesus itu adalah Tuhan Tuhan. Yesus bisa. Oh, Tuhan itu apa-apa baru bisa. itu baru benar dia berani katakan Yesus itu Tuhan. Iya, bukan sebutan. Bang Al-KTP, masalahnya apa itu loh? Nah, kata Tuhan apa sih Warsa? Maksudnya begini, kamu beribadah ke gereja, kamu beribadah kepada siapa? Sang pencipta Kepada langit Tuhan. dan bumi itu nama yang disematkan kepada Tuhanmu yang engkau sembah di dalam gereja, yang engkau ibadahi itu siapa namanya? Dengar. Kalau kami, Biar ku Izin jawab. Al-KTP. silakan. Izin Al-KTP. Jawab. Ya sabar nih, Guardian, sabar dulu kau. Memang Biar dulu kita Ricky jawab. beribadah itu Sebentar. selalu mengatasnamakan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Tidak ada yang bisa sampai kepada Allah Bapa kalau tidak kecuali aku. Kami menyembah sama Yesus. Tuhan Yesus. Berarti sama dengan menyembah Allah Bapa yang di surga. Oh, keliru saudaraku. Begini perkataan Yesus ya. Akulah Ya, jalan kalau kebenaran pemahamanmu dan memang hidup. jelas keliru. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul? Iya. Ya, di sini ya di tempat saya ada namanya Jalan Komodo. Jadi Jalan Komodo itu adalah jalan untuk menuju ke pasar. Tidak sama. Nah, sekarang saya tanya, tujuan kamu itu Yesus atau Bapa? Analogi Jawab. aneh-aneh. Jangan Biarin aja dulu, Bang. Guardian kau nih paling ini apa namanya? Udah ini kau nih goyang kau nih, terguncang nih. Begini Izin Bang Rizky. Al, Bang Al, Rizky. izin. Ah. Si Rizky tadi sudah mengatakan, bahwa Yesus itu Muslim emang. Dia memang Muslim ya, betul itu. Tapi dia Setuju, sendiri mantap. nggak masuk Islam. Padahal itu panutan dia. Panutan dia sudah Muslim. Dia tak jadi Muslim tapi Framing lucu lagi. kan? Bunda, Betul. Bunda, tadi aku ngomong apa Bunda? Coba dibuka Dengar semua mute-nya itu, orang-orang Bunda. di sini, Rizky. Oh, Ricky, Dengar Bunda, jangan. ngomong apa tadi Bunda? Jangan Abang ngomong. Al nanti Pernah lihat ngomong rekamannya samamu Bang. ini. Aku nggak bohong ngomong Bang. sama Bunda Iya, nggak iya, bohong. saya percaya. Apa tadi aku bilang? Ini Boleh sudah- nggak Dan aku dan sudah Ricis tuangkan juga sekali bilang lagi? Bang Al ya, dia sudah goyang katanya tadi, sudah bingung dia. Oh, mantap, mantap. Tinggal sering-sering masuk ke sini aja. Rizky ini jujur dia.
Kalau Rizky ini jujur, beda dengan ini satu nih, siapa namanya? Korto Kuwarti. Nah, dia nih KTP kau sejak Islam kau jadi umi kau bilang dia. oh Kiara ya. Nah, beda dengan temannya dia nih Kiara nih. Dia ini menyembunyikan kebenaran ya, dia lebih memilih kebatilan. Nah, bahaya orang seperti itu. Bang Al KTP. Dia nggak jujur dia nih. Nggak jujur. Bang Al, aku KTP. permisi dulu Bang ya. KTP. Iya, saudaraku. Udah pulang nih sholatnya. Makasih. Makasih Bang ya. Makasih abang saudariku. Mau hari dia. itu cari makan siang ya. Statement Ya, lah. Udah, makasih permisi, Adek. Bunda. Makasih, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Al, Ini baik dia ini orangnya mau jujur dia. Tadi Bang Al, biar saya jelasin dulu itu yang sudah kabur tadi. Tadi Bang Al, saya ngomong begini. Saya bilang, saya baca temanya kan. Ini temanya tahu apa? Seorang Yesus Muslim. Iya, memang benar Muslim. Tapi Muslim itu cuma mengikuti ritualnya. Ajarannya Muslim itu perasaanku tidak mengikuti ajaran Yesus itu aja. Oke, boleh saya bantah? Ya, Baik. silakan. Pertama, yang kenapa saya mualaf ya, Anda harus tahu dulu dasarnya ya. Pertama, yang Anda harus ketahui ya, di dalam Islam ya, Tuhan yang disembah oleh umat Muslim di dalam surat Ali Imran ayat 84 ya, kami percaya kepada Tuhan ya, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa dan Isa. Dan kami tidak membeda-bedakan semua nabi-nabi yang telah diutus Allah, termasuk Yesus. Kami percaya Yesus adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel yang tidak memiliki ayah. Kami mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Yohanes 17:3, hidup yang kekal itu yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku Yesus yang telah Engkau utus. Yesus berkata, Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49, melainkan apa yang diperintahkan Bapa itu yang akan kusampaikan. Sama seperti Nabi Muhammad SAW, surat An-Najm, surat 53 ayat 1 dan 3, ayat 2 dan 3. Di situ jelas antara ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yantiqu anil hawa in huwa illah wahyu yuwa. Tidaklah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut kehendaknya sendiri, melainkan apa yang diwahyukan itu yang disampaikan. Sinkron sama dengan Nabi Muhammad sallallahu dengan Yesus tadi. Yesus berkata, ya, hukum yang terutama dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tiada Tuhan selain Allah. Satu juga, tetap satu. Walaupun beda-beda substansinya, tetap satu, tetap Allah di dalam Quran, nggak ada beda-beda. Udah terlalu Silakan. jauh itu abang ngomongnya. Saya ini orang awam, tambah malah pusing kalau abang ngomong seperti itu. Oke, sekarang saya tanya, untuk memperoleh hidup yang kekal, Enggak, yang aku tanyakan ini seperti ini bang. silakan. Kalau memang benar Yesus seorang Muslim, kan Muslim itu datang di abad keberapa? Yesus, kalau kalian mengaku Yesus seorang Muslim, berarti Yesus itu sudah Muslim memang di abad pertama kan? Maksudku ini Ya. seperti itu. Kalau memang orang Muslim itu Yesus itu seorang Muslim, kenapa orang Muslim ini cuman mengikuti ritualnya aja, ajarannya dia tidak mengikuti? Kenapa saya bilang begitu? Saya pernah, karena di dalam ajaran Tuhan Yesus dia bilang kasihilah sesamamu manusia. Sementara nih bang, ini kan saya yang pernah saya dengar kan, saya pernah dengar di romnya Edis, orang Muslim itu berkasih sayang nggak sesama manusia, sesama mereka sendiri. Tolong dijawab. Sudah? Itu aja sih. Boleh saya jawab ya, tenang ya. Ya. Pertama, kamu harus ketahui, Edis itu siapa? Islam bukan, Ustadz bukan. Ya pertama, sabar, sebentar Aku dulu. nggak Kan bi- kau nggak- kan nggak ngomongin Edis, Aduh. aku bicara dalil yang dibukakan sama Edis itu bang. Berkasih Iya, sayang kan kau sesama bilang mereka. Islam mengajarkan berkasih sayang sesama Muslim, betul? Hanya sesama Ya, Muslim, betul? Tadi dibilang Yesus itu seorang Muslim, sementara ajaran Yesus itu berkasih sayang
sesama manusia. Tapi begitu aku masuk ke roomnya Edis, ada itu statementnya Edis, dan dia buka dalil juga itu Muslim itu berkasih sayang sesama mereka, nggak sesama manusia. Berarti kan bertentangan, Bang. Sudah? Ya. Sudah? Nah, begini saudaraku ya. Tidaklah mungkin saya dari seorang Katolik ya. Katolik itu kamu tahu kan di Katolik seperti apa? Ya, kami tahu persis Katolik seperti apa. Kristen Yesus mengajarkan kasih, kami tahu. Kenapa kami bisa mualaf? Kau harus tahu dasarnya. Begini saudaraku. Sesungguhnya ya, yang mengajarkan cinta kasih itu adalah Islam. Mau buktinya? Waktu mereka lebaran, sabar, tenang dulu, tenang. Waktu mereka lebaran ya, pas pada saat subuh, bulan puasa itu mereka bagi-bagi pada setiap orang, bahkan orang di pinggir jalan, mereka turun dari motor, mereka kasih. Tanpa dia tanya, agamamu apa? Gak ada. Kemudian kau harus ingat, saya pernah sekolah di Jogja, di dekat pesantren, yang mayoritas Muslim. Ya, di situ ada orang jatuh dari motor, tidak ada, itu orang-orang santri bantu semua, tanpa mereka bertanya, siapa agamamu? Yang ketiga, waktu saya pergi gereja, dulu saya pergi gereja di lampu merah, saya pakai sepatu, pakai kemeja, ya, buktinya di gereja tuh hari Sabtu sore itu namanya misa pertama di Katolik. Nah, waktu azan maghrib, ada orang-orang Muslim lagi buka puasa, mereka bagikan di lampu merah jajanan makanan, walaupun mereka tahu kami mau pergi gereja. Yang ketiga, umat Muslim waktu kedatangan Paus tahun 2024 itu disambut baik oleh umat Muslim, bahkan dibawa kunjungan Paus itu ya dari Vatikan, dibawa ke Masjid Istiqlal, ditunjungi di masjid, ada namanya terowongan ke gereja katedral di Jakarta. Kemudian di Jakarta ada orang yang mau waktu ibadah Natal kan Istiqlal ini dekatnya gereja. Nah, parkirannya masjid itu dibiarkan untuk teman-teman Kristen itu beribadah, menaruh mobilnya. Nah, kalau memang Kristen ini tidak mengajarkan kasih, tidaklah mungkin gereja-gereja itu dibiarkan ada. Ya, tidak mungkin. Islam itu indah. Anda tahu, saya yang merasakan. Buktinya, kalau kami ke masjid, tidak ada orang yang bertanya atau penjaga masjid, Mas, orang mana kamu? Datang-datang ke toilet, datang-datang, nggak ada, Bang. Coba kau ke gereja. Ada ditutup gerejanya, betul nggak? Bahkan ada security yang jaga. Itu contoh ajaran kasih. Kan kau pengen tahu tadi ajaran kasih. Bukan yang itu membuktikan yang ajaran kasih itu adalah Islam yang mengimplementasikan. Kenapa? Karena Islam itu berbeda dengan Kristen ya. Kristen itu kasih di Setuju nggak, Bang? mulut. Kalau begini, Bang, setuju Hah? nggak? Ajaran yang benar itu ajaran yang tertulis di dalam kitabnya. Setuju? Betul, setuju. Makanya itu, Bang, ku bilang dulu kan, aku nggak ingat hadisnya. Coba terangkan, Bang, hadis yang mengenai berkasih sayang kepada sesama mereka. Coba itunya, Bang. Kalau Abang bilang di Ada di Al-Fat ayat 29, Bapak ini, sayang. itu Al-Fat nggak jadi 29. masalah, Bang. Jangan ke situ, itu dogma aja itu, Bang. Nggak boleh itu. Kau ambil satu ayat, itu dogma kau bilang. Saya buka ayatnya ya. Surat Ali Imran ayat 134. Berkasih sayang itu Sabar. di Al-Fat ayat 29. Al-KTP baca itu. Al-Fat 29. Ya. Berkasih sayang. Kenapa Itulah di situ? yang Abang Kenapa? jelaskan. Ya. Kenapa di situ? Kenapa? Kan ajaran Tuhan Itu Yesus, berkasih sayang clean sama clean kasihilah doang. sesamamu manusia. Sementara di Muslim itu diajarkan berkasih sayang sesama mereka saja. Aku Ya, mau tampilkan minta itu, datanya. Bang, Di mana penjelasannya datanya? seperti apa. Tunjukkan datanya. Kalau hanya Al-Fat sesama 29. Iya, tunjukkan loh, Itu, dong. Al-Fat Carilah. Kita Kan kau yang bilang yang bawa data. Kamu kan yang bawa data. Ya. Baca Silakan. Al-Fat. Tunjukkan. Kok aku yang itu kan kamu, coba ya, saya buka ya. Iya. 29 ya. Kok kamu takut lihat kitabmu? Bukan takut. Ngapain takut? Nih. Soalnya yang saya tahu Islam nggak seperti itu. Iya. Ada. Jangan yang saya tahu. Kamu memang masih baru kau tuh. Iya. Nih, lah nih. Silakan. Nih lah nih. Ini Al-Fat. Ya. Al-Fat 29. Ya, 29 ya. Sebentar nih huruf Arabnya nih kan. Udah baca 29. Isinya terjemahan ini loh. Ya, ada Nabi. Aduh. Ini lah nih.
Nabi Muhammad ada utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan bersikap keras terhadap orang-orang lain musuhi. Tetapi Baca terus, bersaing baca sesama terus. mereka. Baca terus. Mau ngapain ku baca? Itu aja intinya. Paham? Kenapa kau takut? Dalam Nggak. Al-Quran itu tidak seperti pendeta memotong-motong ayat. Saya kasih contoh Bacalah, kau. bacalah. Sabar, Baca. ada pendeta yang mengatakan kepada saya, celakalah Baca, orang yang baca. sholat. Gini. Sabar. Enggak, Kau ini kamu sama cari kayak teman dulu. saya nih, sama. Oke, diam. Aku Baca terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nabi warahmatullahi Muhammad. wabarakatuh. Baca terus. Oke, nggak apa-apa. Nabi Muhammad adalah Baca terus. Kita ikuti Allah. narasi dia, Ah, Bang KTP, baca. kita ikuti. Nggak Ah, apa-apa baca. di situ berkasih sayang sama dengar. Nggak apa-apa di situ Izin berkasih abangku, sayang aku dengan jawab sama dikit ya. Muslim. Satu-satu. Tadi dimintakan ayat Al-Quran ya, saya bacakan ya. Kuera. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Tadi yang disampaikan Bang Al tadi itu. Kok itu larinya? Ayatnya. Ini yang berkasih sayang ini. Kau lari-lari kemana? Oke, Yang kau oke, bawa Bang apa? KTP. Al-Fatihah Sabar. 29. Kau Al, jangan Al. ngadi-ngadi. Ini berkasih sayang. Tadi yang bro. disampaikan oleh Bang Al saya bacakan. Bukan. Ini Nggak, kau gini, sok tahu Bang. lagi Al-Quran dari Bang kami. Iko. Bang Iko dengar. Bang KTP besan aku Bang KTP. Ya udah, Ini coba ini suka kau nyaki orang. Ya. Oke, Ya, sabar. Santai. Kau tambah santai. sini. Enggak, kebiasaan Maka Capoeira berkasih ini. sayang dengan sesama Muslim yang paling utama. Tapi bisa Saya nggak suruh kau- dia kau baca jelaskan terus, ini? tapi dia nggak Baca ya, mau. diam ya. Oke, Terus nggak baca apa-apa. ya. Kamu Baca baca Diam ini. ya. Nabi Muhammad. Oke, iya nggak apa-apa. Di situ adalah- berkasih sayang sama Muslim nggak apa-apa. adalah Aku bawa datanya di sini. utusan Allah. Lebih baik mana? Baca. Mana nih? Bentar. Boleh, cross Biar kita ya. baca sebentar ya adik ya. Kamu Kamu tantrum. harus memusnahkan. Dengerin ini. Diam dulu. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang di daerah kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka. Kamu ini kepada siapa? Yang beriman kepada Bible tidak? Bang Iko. Ini ajaran kasih. Bang, sudah lari Bang. Pertanyaan Nggak saya apa-apa, itu kalian. Anggapi aja dulu Bang Sal. Anggapi aja dulu yang dia bawa data tadi. Anggapi dulu. Datang di sini cerongos-cerongos. Sebentar. nggak tahu masalah. Kamu udah telat. Kamu Dalam udah Al-Quran meeting kalian itu. bilang kan Ya, santai, berkasih santai. sayang Udah sama mulai Muslim meeting nggak itu, bro. apa-apa. Kita lihat di Sabar, sini. Jangan Ibarat kau rusuh. masih di halaman gereja. Sebentar. Satu-satu. Santai. Tenang. Satu orang ngomong satu-satu ya. Ya. Nanti saya kena Tenang. Kita gantian Saya kena teman-teman ya. pelanggaran loh. Saya Gantian kena teman-teman pelanggaran ya. loh teman-teman. Ya sekali lagi saya rungkat ini. Kena pelanggaran nih. Mohon maaf. Tolong dulu. Tolong santai ya. Itu gara-gara siapa itu? Si Iko itu. Tukang rungkat itu. Tenang Bang Iko, mute dulu Bang Iko. Kita gantian Bang Iko. Kita nggak apa-apa sesama Muslim berkasih sayang. Apa katanya di sini? Jangan kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk membawa damai. Kalau bukan membawa damai berarti membawa apa? Pedang. Belum habis saya sudah masuk lagi Abang. Malas saya kalau Iya Bang Sal. Tanggapi dulu yang dia bilang tadi Bang Sal. Dia tanya. Iya nggak apa-apa yang dijelaskan dia tadi Bang KTP. Ya, nggak Nggak apa-apa apa-apa, sesama kamu baru Muslim datang, berkasih mau sayang sesama orang apa-apa. kafir dimusnahkan nggak apa-apa. Berkasih sayang sesama Muslim itu nggak apa-apa. Tetapi di ajaran mereka jangankan sesama musuh, sesama mereka aja harus Jangan memusuhi. dulu ke ajaran kami. Saya tadi tanya ajaran sama Bang Al-KTP tadi ini. Udah ku Kamu jawab nggak apa-apa. Kamu Sesama belum jawab Muslim. temanku tadi itu. Apa? Aduh, susah juga. Dia lo sudah buka. Kan tadi sudah aku bilang tidak. Aku ada hadisnya, tapi tidak tahu di mana. Iya di mana hadisnya kau tunjukkan datanya? Kami nunjukkan data. Tadi teman saya sudah mau tunjukkan kamu datang ngeyel itu loh. Aku udah sepakat sama dia nggak apa-apa berkasih sayang sesama Orang Muslim. belum dijelasin kok, belum dibaca sama semuanya kok. Udah kata dia berkasih sayang sesama Muslim bermusuhan sama orang kafir nggak apa-apa kami Ya, ku ikutin narasi dia. terus kamu nyosor. Sementara Bang Al-KTP juga belum menjelaskan kamu nyosor. Oke kasih tunjuk dalilnya. Mana kasih tunjuk dalilnya? Kira kasih tunjuk dalilnya. Alfat 29. Oke, Alfat 29. Alfat Nggak apa-apa, kita ikutin dia. Ya, baca. Alfat 29. Iya. Alfat 29. Nah,
Syukron. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan bersikap dan yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ingat. Jelas kan? Makanya Ingat. kamu jangan diam-diam, kau jangan. Sabar, lagi orang bicara, Guardian. Kuera. Kau dengerin dulu, Bentar ya, Guardian. bentar ya. Sebentar, gantian, sebentar. Enggak gantian. apa-apa, kita ikuti narasinya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Berarti bukan sesama muslim yang bersikap memusuhi atau berkasih sayang sesama mereka. Berkasih sayang sama mereka. Oke, nggak apa-apa. Di sini dalam Islam Oke, sesama stop, Islam harus berkasih stop. sayang. Biar aku dulu ngomong, soalnya tadi aku ngomong sama Bang Al KTP ini. Kenapa takut? Kamu nggak bawa Bisa tunjukkan data. dalilnya, sekarang sudah ditunjukkannya. Kau punya kan, Bang data Al. enggak? Oke. Kau punya Ya, data enggak? maksud Tuhan aku bilang begini Bang Al. Sabar, sabar, Ajaran sabar, Yesus sabar ya. kan berkasih sayang kepada sesama manusia. Ya. Aku bilang Yesus seorang muslim, sementara Yesus mengajarkan berkasih sayang kepada sesama manusia. Kenapa di ayat itu? Di mana berkasih sayang sesama manusia? Kan Yesus di Alkitab kan Yesus berkasih sayang sama manusia. Jangan kamu Kalau memang menyangka Yesus bahwa Muslim, Yesus berarti ajarannya Dengar, kedua. dengar, dengar, Hukum kedua itu kan adalah tenang. hukum utama yang kedua, kasih Tenang. halnya manusia seperti diri sendiri. Tenang. Yang pertama Ini kepada ini Allah. ajaran kasih. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka Dengar, bahwa hukum Yesus datang utama, bro. membawa damai. Tadi Bang Al KTP sudah setuju kok soal pertanyaan saya. Santai ya, biar. Terus. Kita mirroring. Di sini Yesus nggak nih? Perkataan Yesus nggak nih? Ini nggak selesai-selesai. Kan udah Bang. saya Abang bawa tuh mirroring data, Bang terus, Sal. mirroring terus. Bang Sal, udah aku bawa tadi tuh bahwa Yesus itu datang bukan membawa damai, membawa pedang. Udah. Ya di saya mana bawa tadi. jadi kalimatnya kasih musuhmu? Jadi Di mana sebenarnya sini? begini. Apakah kalimat bukan membawa damai? Ini ajaran kasih. Tadi aku ngomong sama Bang Al, Ya, tadi sabar, kan udah sabar. aku bilang, Bang, ajaran Yesus itu kasihilah sesamamu manusia. Ya. Kamu dengar Udah, aja dulu. oke, dah. gantian jawab. Gantian ya. Gini, kau harus Terus tahu aku ya. bawa Pertama, dalil. Kalau sabar. memang Yesus Muslim, kenapa ajaran orang Muslim itu tidak diajarkan berkasih sayang kepada sesama manusia? Diajarkan berkasih sayang sesama mereka. Itu yang mau aku ngomong tadi sama Bang Al. Astaga. Sudah? Sudah. Ah, baik. Kamu harus ingat, ya, waktu Yesus berkata kedua hukum yang terutama dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kan itu ke bawah tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia, betul? Kau harus tahu, Yesus berkata-kata kepada siapa? Kepada orang Israel. Bukan pada Kristen. Makanya waktu buktinya di Matius 15:24, waktu perempuan itu yang menderita mengejar Yesus, menyembah dia, "Hai Guru, Yesus anak Daud, sembuhkanlah anakku yang kerasukan setan. Ia sangat menderita." Yesus sama sekali tidak menjawab, tidak peduli. Bahkan murid-muridnya mengatakan, "Guru, usirlah perempuan ini. Ia terus berteriak mengikuti kami." Lalu Yesus tegaskan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Berkasih sayang itu hanya kepada umat Israel, bukan kepada seluruh dunia. Belum dapat jawaban saya ini. Ya, coba Nah, baca berarti Matius gini Bang 15. KTP, Pertanyaan jawabnya Bang saya itu KTP. memang pertanyaan Bang KTP. pertanyaan saya itu kan jelas. Gini. Kenapa? Oke, saya mau Kenapa rangkir, Yesus- saya mau rangkir. Kalau memang benar Oke, Yesus seorang tenang. Muslim, kenapa Ini saya mau ajaran rangkir. Yesus Berarti tidak kamu sesuai meminta dengan yang ini, ajaran Adi. yang ada di Quran? Oh, dia minta Oke. ajaran kasih di Islam, silakan. Banyak kok. Mulai Kang Imron, Enggak, sebentar. Kan sebelum kamu bertanya, sebelum kamu tadi bertanya, sebelum kamu mengikuti Ron, ajaran Bailey. kasih tadi, sebelum kamu mengikuti ajaran kasihilah sesama musuhmu ataupun kasih sesamamu dan musuhmu, berarti kamu harus mengikuti perkataan Yesus pertama, betul? Bagaimana kamu bisa mengamalkan, melakukan ajaran kasih tadi? Berarti kamu harus mengikuti jalan dia. Apa kata Yesus? Katanya begini, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaannya, apakah kamu sudah membenci seluruh keluargamu? Bacakan dulu lagi. dia belum tahu data ini nih. Inilah orang Israel nih. Kaget Bacakan dia dulu nanti. lagi.
Jikalau seseorang datang kepadaku Yesus, jikalau seseorang datang kepada Yesus dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan dirinya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaanku, apakah kau sudah membenci seluruh keluargamu? Kan bukan murid dia. Syarat Kau murid bukan loh. murid, kau bukan pengikut Yesus. Murid itu ditujukan kepada yang 12 orang. Berarti bukan pengikut Yesus. Bukan. Bang, Berarti bukan pengikut Kami Yesus. bukan pengikut Yesus, tapi kami mengikuti berarti ajarannya. bukan pengikut Paham? Yesus. Juru perikopnya apa itu? Oke, di sini segala sesuatu dilepaskan karena mengikuti Yesus. Apa katanya? Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun Ya, mengikuti yang 12 Yesus. orang itu. Murid, Betul. mengikuti. Sekarang kau ini jadi pengikut Yesus atau tidak? Mengikut ajarannya, bukan Yesus. Yesus dari sorga. Iya, karena nggak ada Yesus Tenang, emang kayak Kera. ajarannya yang diikuti. Orang-orang ini juga mengikuti ajarannya. Kamu lucu. Ini kan untuk syarat jadi murid ini 12 orang. Loh, Waktu kok, hidup. kok Kuera. sekarang pertanyaan, kamu Bang, tuh murid Bang, Yesus atau tidak? izin- Pengikut izin, Yesus Bang. atau tidak? Bang, izin dikit saya masuk ya. Kuera, kamu begitu luar biasa bangga terhadap ajaran cinta kasih yang diajarkan Yesus. Luar biasa ya. Saya ingin Nggak, tunggu, tahu Bang, tunggu, Bang. bagaimana. Jangan lari dulu, Bang. Sabar, Please, sabar, Bang, sabar, 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 sabar. Kita tanyakan sabar, dulu, sabar dulu, dia sabar ini dulu. Iya, sudah sabar, membenci sabar, keluarganya sabar, atau sabar, belum? sabar. Aduh, ini ribut sendiri gimana sih? Konsili terhadap Iya. Kera. Konsili. Sabar dulu. Wera, sabarlah. Bang. Kau kasih kesempatan Minta saudara lain izin, ngomong, orang lain. minta Bang Iko, izin, silakan Bang Iko. minta izin. Ya, ngomong dulu, ngomong. Silakan, Saya silakan. minta kamu contohkan, kamu ejawantahkan gitu loh. Bagaimana ajaran cinta kasih ini yang diajarkan Yesus sebenarnya? Apabila ada orang yang meminta baju, kasihlah jubahmu juga. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Mau kau? Nggak bakal bisa. Itu ajarannya kan? Kalau saya seperti Yesus, pasti saya bakal mau. Mari sini, pulang kau nyonyor. Bibirmu jontor. Dengar dulu. Bang Iko. Kuera. Bang Iko, makna tulisan itu bisa nggak bisa cuma Kiasan lagi. Emang bibelmu kiasan? Itu bang. Jadi lari-lari Lanjut bang. sini. Bang Kasihan Sal. misal Lanjut, Pasar lanjut. Ibu. Udah lah Iko, kau diam dulu. Pasar Ibu dulu belum selesai itu. Lanjut, Pasar Ibu. Emang begitu Nanti kita mampu. bicara. Nanti kita. Lanjutkan Bang Sal Pasar Ibu. Oke, pertanyaan sederhana. Si Morangkir, apa kamu sudah membenci seluruh keluargamu? Enggak, tadi kan ada di situ. Jawab aja, iya atau tidak. Apa Judul kamu sudah pikoknya tadi membenci seluruh apa? Judul keluargamu? pikoknya tadi apa? Kalau kamu mengikut Yesus, kamu harus tinggalkan apa Aku yang nggak ada baca di perikop. dalammu. Aku nggak tanya perikop. Aku tanya datanya. Jangan bicara satu-satu Oke, ayat. sekarang Kita baca aja pertanyaannya. judulnya. 1000 kali kau Judulnya baca tuh. perikop. Aku tanya Iya, datanya makanya tetap. bacakan dulu lagi perikopnya satu kali lagi. Oke, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Betul? Perikopnya? Benar, iya. Oke, Benar. jikalau seseorang datang kepadaku, kata Yesus, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anak, saudara laki, saudara perempuan, bahkan diri sendiri tidak dapat menjadi muridnya. Sekarang pertanyaanku, apakah kamu sudah membenci seluruh keluargamu? Bang, aku nggak lihat itu bang kalau membenci itu bang. Coba yang jelas dulu. Ya ampun. Jikalau suatu seseorang, ulangin ya, Pada ulangin suatu pelan-pelan kali, ya. banyak orang Ulangin Syarat pelan-pelan. menjadi murid Yesus itu. yang 12 orang. Jikalau Pada suatu seorang, ini seorang ini merujuk kepada orang-orang yang Tunggu mengikuti dulu, Bang. dia. Jikalau Pada si suatu Morangkir, oke. pada suatu hari Oke, pada suatu hari banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling dan berkata kepada mereka yang mengikuti. Contohnya salah satu Ya, orang mengikuti ya. Yesus kan. Jikalau si Morangkir datang kepada Yesus dan si Morangkir tidak membenci bapak Tidak si bisa, Morangkir, Bang. ibu si Morangkir, istri si bukan Morangkir, murid Yesus. anak-anak si Dari Morangkir. yang 12. Diam Kamu dulu jangan dengar Kiora, itu, 1000. kamu ini kayak mana Diam sih? dulu kau, Kuara. Kau mantan Kenapa kau Kristen nih? ya kau, aku tahunya kau. Jangan gitu. Lanjut. Betul, karena aku mantan Kristen makanya aku lebih tahu daripada kau. ya
Kita mempertanyakan bagaimana. Kalau dalam Islam jelas ya, dalam Islam Enggak, ketika baca kamu aja berbeda dulu, Bang. pendapat, berbeda Habis agama itu sama orang dua tuamu, ayat apa kata sesudahnya, Rasulullah? bacakan Kamu harus lagi, Bang. menghormati Bacakan orang lagi. tuamu, sakmina wa to'na. Ingat, Ya. di sini jangankan untuk kepada orang Disuruh lain. membenci, ya sudah nggak apa-apa, disuruh membenci. Bacakan aja Bang sampai selesai. Ya, Terus pertanyaannya, habis ayat itu apakah kamu selesai, sudah bacakan tolong membenci? 2 ayat lagi. Apakah kamu sudah membenci bapakmu, keluargamu? Enggak, biar kita jelas. Kita bacakan dulu dua ayat sesudahnya juga kita bacakan. Buset. Kau bacalah sendiri punya kitab kau. Aku bertanya di 26 HP kok. ku 1, aku lagi di kebun ini. Udah silakan baca nah. Ya, anu Bang kecil Bang. Nah, bacakan nah, silakan nah. Bacakan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki maupun atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, tidak dapat menjadi muridku. Bagi siapa tidak memikul salibnya mengikut aku, ia tidak menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara tidak duduk membuat pengajaran bapaknya? Terus? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu anu Bang, ketutup Bang sama Apa temanya mau ini. satu perikop? Ya sudah sampai segitu aja. Nggak apa-apa, Biar satu aku jelaskan perikop. soal- Pertanyaannya, sebelum kau masuk kepada 27, 28, 29 sampai selesai di 26, kamu sudah membenci seluruh keluargamu? Enggak Bang, aturannya pertanyaan abangnya itu bukan bilang dulu arti perkataan ini. Coba pertanyaan abang itu kalau bisa biar ku jawab itu, coba jelaskan arti dari ayat ini. Cukup biar ku jelaskan arti dari ayat itu. Kalau abang nggak sanggup mengerti arti ayat itu. Kalau abang mau ganti pertanyaan, coba abang kasih pertanyaan sama aku, coba jelaskan arti pertanyaan itu. Arti pertanyaan di dalam ayat itu. Oke, pertanyaannya, kamu kan Enggak, sebagai jangan pengikut Yesus, bertanya betul? sepotong satu kalimat, enggak. Coba jelaskan arti ayat yang ada di dalam satu ayat Oke, itu. sederhana. Sebelum kau menjalankan perintah-perintahnya, Bukan, aku yang apapun jelaskan dilakukan. karena abang tidak mengerti soal ayat itu. Bentarlah. Gimana gini analogi sederhana. Bagaimana kamu bisa mengikuti ajaran sekolah sementara kamu belum mendaftar? Bertanya abang. Gini sederhana. Bagaimana Sebenarnya yang kamu jadi bisa murid mengikuti itu pelajaran sekarang di abang, sekolah sementara bukan kamu saya. belum masuk ke sekolah? Pantas nggak kayak gitu? Loh, yang bertanya itu siapa? Murid apa guru? Siapa yang bertanya Sekarang di abang sini? yang bertanya nih. Di sini bukan bertanya, Yesus mengajarkan tentang jika orang yang mengikuti dia harus membenci seluruh keluarganya. Makanya pertanyaan aku ke kau. Kalau kau mengatakan menjadi murid Yesus, apakah kamu sudah membenci seluruh keluargamu? Ya makanya itu aku bilang begitu. Di situ artinya itu penjelasannya itu seperti ini Bang. Tidak bakalan kamu bisa mengikut Yesus kalau kamu masih mengingat apa yang kamu punya. Misalnya kamu punya harta Aku nggak benda. tanya orang lain, aku tanya kau. Kan kau Iya, bilang, iya oke. Kan kau bilang kau pengikut Yesus, betul atau tidak? Betul. Oke, kalau kau pengikut Yesus, apakah sudah membenci seluruh keluargamu? Di situ Bang kata membenci itu bukan membenci harus menghujat. Enggak, aku mau sederhana loh. Ini letter luck loh. Membenci. Kalau kau tanya orang yang nggak mengikuti Yesus, ngapain ditanya? Kan memang nggak menjadi pengikut Yesus. Pasaribu. Di sini yang Terakhirnya tuh kau dipertanyakan baca. orang-orang yang mengikuti Terakhirnya tuh Yesus. kau baca. Menjadi siapa di situ? Menjadi siapa Bang? Murid Yesus kan?
Bukan yang lain, murid loh bro, bukan masyarakat biasa. Iya, berarti yang ngaku sebagai murid Yesus, betul? Yang 12 orang, iya betul, 12 orang Kok kemarin 12 itu. orang? Kok fitnah aja kau ini, bukan Murid 12 orang. Yesus cuma 12 bro. Di Yang mana sanggup 12 cuma orang di 12. sini? Maksudku itu Murid seperti itu, Bang. ini Di bukan dalam murid ayat loh, ini itu, bukan murid loh, membenci itu orang-orang. boleh dikategorikan itu meninggalkan apa saja yang kau Oh, kalimat membenci mulai dari itu saudaramu laki-laki, sebentar. anakmu. Di sini kan bukan dibilang 12 murid. Udah, di sini orang-orang muridnya tuh udah ada. Di sini orang-orang yang mengikuti Yesus, berduyun-duyun, banyak orang yang berduyun-duyun. Ingat ya. Banyak orang, bukan 12 murid ya. Banyak orang berduyun-duyun. Berarti lebih daripada 12 20 tuh. Nah, yang mengaku sebagai murid Yesus, dia harus membenci seluruh keluarganya. Pertanyaanku, kalian mengaku nggak sebagai murid Yesus? Membenci itu dikategorikan meninggalkan, Bang. Buset. Iya, sekarang kau udah meninggalkan nggak keluargamu? Kalau memang ngikut ajaran Yesus, kita harus tinggalkan apa yang kita Iya, punya. pertanyaanku, kau sudah meninggalkan nggak semua keluargamu? Kalau sekarang, soalnya saya belum 100% jadi pengikut Yesus ya. Jadi Aku saya nggak ini tahu. masih. Mak udah Yesus 100%, Bapak Tapi kalau kita 100%, kau benar-benar ngomong mengikut 100% Yesus, lagi. kita harus meninggalkan semua apa yang kita Hah? punya, Bang. Oke, apa kamu sudah meninggalkan seluruh keluargamu? Balik lagi pertanyaannya. Tadi kan sudah kujawab. Jawab dengan jujur aja. Sudah atau tidak? Loh, tadi saya sudah jujur loh ngomongnya. Apa jawabanmu? Jawabannya A, tidak, B, iya. Ya, biar ku jawab ya. Udah Riki jawab. Riki sudah berat. Kasihan Riki. Jadi kalau kau bilang ini ajaran kasih, bagaimana ini ajaran kasih? Di sini aja orang-orang yang mengikuti dia harus membenci seluruh keluarganya. Bahkan Bang KTP juga tadi sudah mengatakan dalam Matius 10 34 35 juga mengajarkan demikian. Matius 10 34 35 juga mengajarkan demikian. Jangan kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk membawa damai di atas bumi. Yesus datang bukan membawa damai melainkan pedang. Sebab Yesus datang untuk memisahkan orang dari orang tua, memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Apakah kalimat memisahkan anak dari orang tua itu ajaran kasih? Tidak, Paman. Ngeri, Paman. Jawab jujur. Dengan rendah hati, dengan jawab hati yang jujur. Ketika ada orang yang memisahkan anak dari orang tuanya, apakah itu Saya ajaran jawab kasih? dari hati. Hah? Oke, naikkan saya. Itu ajaran kasih. Karena Naikkan saya. Ini. Ini maknanya itu loh, bro. Besarkan dulu saya nih. Gimana nih? Dari Google dia maknanya, guys. Betul. Tunggu dulu Bang Riki jawab. Bang Ini Fuadya. kata membenci bukan Itu harfiah, bro makna ya. doktrin. Ini bukan. Ini kan Lukas ini. Bukan doktrin ini. Oke, Anda kan baca pertanyaannya di sini apa tadi. pertanyaannya? Kalau seorang datang kepada aku, ini syarat murid Yesus ya. Jelas ya. Ini bukan syarat jadi umat biasa. Ini loh, bahaya loh. Ini kan yang untuk 12. Tapi Anda menekankan tentang itu karena ada banyak orang. Apa isinya di Ini situ? Apa isinya di situ? penjelasannya. Coba bacakan. Kata-kata membenci. Diam dulu. Oh, Pasar Ibu kau. Syarat-syarat ini maknanya. Dalam bahasa Yunani arti miseo. Bukan kebencian emosional, tetapi idiom. Berarti mengasihi lebih sedikit daripada. Ini bahasanya nih. Oh, Anda berarti kalau kalimat bisa, benci itu mengasihi. ini miseo. Bukan Iya, kebencian berarti kalimat emosional. membenci artinya membenci itu dalilnya. mengasihi. Itu kan bahasa Yunani, bro. Kalau Iya, di asal bahasa katanya itu Yunani. miseo. Berarti kalimat benci itu mengasihi. Di bahasa ini nih loh nih. Di ayat Lukas khusus 14:26 dijelaskan di sini. Kata membenci bukan harfiah. Paham? Oke, nggak apa-apa lah, itu dalam iman Kristen nggak apa-apa. Khusus Lukas 14 ayat 26 yang Anda mau framing kan, mau jas. Ini loh, kawanku nggak punya Iya, pertanyaan jadi kamu aku, tekan terus. pertanyaan Ini aku saya ada yang kau perangkat. bawakan itu, apakah Ini kalimat penjelasannya. membenci ini ajaran mengasihi? Waalaikumsalam Dengar itu, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam maksud ini loh. warahmatullahi wabarakatuh. Khusus yang ini Lukas 14 yang kau ambil. Saya buka dalilnya. oke. Membenci bukan harfiah loh, bro. Karena di ayat 14 itu disebutkan
Dalam bahasa Oke, Yunani benci bukan kata harfiah misio- tuh gimana maksud benci bukan harfiah tuh? Benci bukan emosional, harfiah. Tetapi idiom berarti mengasihi Iya, benci lebih bukan harfiah sedikit itu gimana? daripada Benci bukan harfiah. apanya? Ini kan bahasa Yunani disebutkan di sini, bukan saya yang ngomong. Ini Oh, dalil. benci ini bahasa Yunani bukan bahasa Indonesia. Di aslinya itu kan bahasa Yunani, dengar dulu. Yang kita buka di Lukas 14:26 itu kan berbahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani ya. Enggak, pertanyaan Dengar aku, dulu. kalimat membenci ini kalimat membenci ini ajaran kasih atau tidak? Kalimat membenci ini. Tidak. Ini ya nih penting nih, baca nih. Bisa kau baca atau kamu udah umi? Itu dari Saya mana jelaskan. datanya? Ini dari bebelmu loh. Iya. Itu tulisan-tulisan Justru saya pengarang jelaskan. kalian. Iya. Lukas 14 ayat 26 yang kamu cari itu, ini Ya, jawabannya. itu kan benci itu kan bang bahasa harfiah, Indonesia bang. Kalau kata aslinya kan, miseo. kalau kata misalnya Kan begini berarti bang. semua anu. Iya, abang itu ngasih bahasa lebih original sedikit teksnya. daripada Terus abang tinggalkan Apa-apa, saya. kita Bisa pakai dianggap original nggak gara-gara teksnya. abang Lama. membenci saya, terus abang meninggalkan saya. Lukas Bangsal, Lukas 14 Bang, apa begini dulu, kita Bang. ikuti narasi kalian. Bangsal, Kita cari ikuti paralel, narasi Bang. kalian. Bang, Pak. cari paralel sampai strongnya aja, Bang. Begini Apa dulu yang bang. top? Kalau Cari abang paralelnya aja, membenci paralel saya, sampai berarti strong. abang meninggalkan saya. Sebentar ya. Di situ, Kalian ini memang di situ kata membenci itu lucu-lucu. kata meninggalkan bang. Nah, ini membenci kan, mesio. kalau abang Ya benci ada artinya sama saya- membenci, ini kan bahasa Yunaninya. Itu udah jelas tuh. Ya betul, Bang. Iya. Ini bahasa berarti Yunani ya, mesio. meninggalkan, kan? Bahasa Indonesia membenci. Di mana kalimat membenci ajaran kasih? Bukan kasih saya bilang, mengasihi lebih sedikit daripada titik-titik gitu artinya gaya bahasa Ibrani, hiperbol. Kamu Kok tiba-tiba bahasa Ibrani lagi ini bahasa Yunani? Yunani itu. Waduh, tuh. enggak, kalau untuk Nah, bahasa muter-muter. bentar dulu. Tadi kan saya bilang Yunani, di bahasa Ibrani juga hiperbol namanya, menekankan prioritas. Iya, bahasa Inggris pun artinya jangan membenci. Bahasa Inggris kita buka ya. Apa teman-teman bahasa Inggris yang membenci? Iya, secara letterlet betul lah, Bang. Not, Tapi saya bilang not hate kan? makna Hate you. Aku di benci Lukas kamu kan kayak gitu kan? 14 Hate you. 24. Benci hate. Coba saya- Edu. Oke, saya tanya Nah, Bang. itu kan Kalau ada beda tulisan domba. bahasa yang Iya, dengar dipertanyakan. dulu. Kamu menggunakan bahasa Iya. apapun pertanyaanku. Oke. Ketika menggunakan Oke. bahasa Yunani, apakah kalimat misio ini membenci ini ajaran kasih? Oke, saya balikan ke Anda. Kalau ada kata-kata anak domba, kaki 2 apa kaki 4? Baca. 4 lah. Aku nggak tanya Iya. anak domba. Anda salah menerjemahkan bahwa anak domba itu ada umat. Aduh. Aku nggak tanya anak Makanya domba. Anda Aku itu hanya lucu. benci toh. Itu beda konteksnya. Kamu kan udah bukan kita. Beda konteksnya. Kontiara. Ya, maksud saya gini, Alkitab. Itu beda konteksnya. Itu jelas Yesus berkata, jika kau ingin mengikuti Dia, kalian harus memikul salib, membenci orang tuamu, Gini, meninggalkan gini semuanya. apa? Salah, tapi Kuaira. Membenci di situ. Kalau dikatakan Artinya anak bang domba itu kan meninggalkan apa perumpamaan. saja yang kamu punya. Izin Bang Alia pamit ya semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, nggak, Kalau Bangsal. anak domba Bang itu Iko. kan Bangsal. Kuairo, dengar Bangsal, abangmu saya boleh Kuairo. nambah dikit ya, Bangsal? Apa? Oh, izin Bang Alkitab ini Ya, jadi tambah ini dikit, kayaknya tambah nggak dikit. bagus sih diskusi deh mono nih. Kalau bisa dikeluarkan aja nih, nggak jelas ini. Jangan kuatur orang Takut sama Islam, gue dia, Kuairo. takut. Jangan kuatur. Bukan, dia Jangan monolog kuatur dia. Bang KTP. Kemarin aku Ya, keluar enggak, dari jangan dia. kuatur Bang KTP, kau mengalihkan isu. Aku keluar aja lah. Ya, sama gue takut Nggak ya. ada jawaban kok. Bangsal, dia takut sama gue, dia takut ya. Kan udah mulai dia kan? Nah, udah kabur satu orang Bang Al KTP. Udah takut Ya, Bang dia takut KTP sama gue, nggak sih? Bangsal. Bangsal. Al-KTP, kalau Jericho masuk, dia kalau monolog saya keluar. Kenapa? Dialog lah. Saya nggak mau dok, saya mau narasi sebentar. Masalah tadi Oke, itu boleh, loh. boleh. Kan dalam Islam kita berkata aja nggak boleh loh. Berkata ya Silakan, terhadap silakan. orang tua kita Silakan. nggak boleh. Contoh, Oke, kasih oke. contoh. Silakan, Bangsal, silakan. sana beli Oke. rokok Bangsal. Nanti Abang labu dulu. itu nggak boleh dalam Islam. Abang dulu, Ini kok abang dia Jericho lah tentu bicara benci. dulu. Aku mute ya. Ya Lanjut. iya, kan nggak Waktu masuk saya. akal. Ajaran Siap. orang tua kita yang gendong kita, yang netain kita, yang ngasuh kita, yang ngasih makan kita suruh dibenci itu masuk akal nggak ajaran itu? Sedangkan dalam Islam kita berkata aja nggak boleh. Contohnya Bangsal, sana Bangsal kita beli rokok dulu Bangsal. Nanti lah Bu, aja nggak boleh apalagi benci Bang. Kan udah jelas beda jauh. Ya hukum Islam dan hukum otan ini yang buatan manusia udah jelas gitu loh. Kamu gak usah takut dengan gua loh, lu gak usah takut. Ngapain lu takut sama gua? Berapa kali gua ketemu gua lu ngucap terus, makanya lu takut. Silakan Bangsal, silakan. Aku menanggapi. Oke.
Bang Jericho yang baik hati, coba besarkan saya. Ya. Dibesarkan dulu ini. Oi, apa? Jericho gantiin deh Jericho posisinya. Sama Alkitab. bangsal nggak sama saya. Oke, ini ya. Maksudnya gini, Bang Jericho ya. Ini syaratnya ini loh, yang satu biji nih. Menjadi muridku. Dulu ini 2000 tahun lalu, sekarang nggak lagi. Kami itu Iya, bukan itu muridnya, kan tapi kami Kristus. Gini, Diam dulu. Yora, itu kan kekal artinya kan. Tulisan itu kan agar orang-orang yang membaca itu mengikuti perintahnya kan begitu. Sebagaimana Inilah aku kasih tahu, Bang, nggak salah. berarti kan Ini kitabmu syaratnya. itu adalah pedoman, betul? Kitab suci Iya. itu pedoman hidup nggak menurut Kristen? Betul. Nah, ketika Masalah. apa yang tertulis di kitabmu, sebelum kamu mengikuti, kamu terus sebelumnya membaca, betul? Oke. Tapi Nah, ini dilihat kalau nih, kau Bang. bilang di situ tentang masalah dulu, berarti ketika murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus yang mengatakan demikian, Lepas. Harus itu lepas. berarti murid-murid Yesus doang. Kalian gak usah ikut. Kami bukan muridnya. Iya, yang lainnya pun yang tertulis di Bible, berarti Semuanya kau bukan nggak usah ikut muridnya. lagi. Hanya 12 bro, muridnya. Di mana Hanya situ 12. kalimat 12? Ini muridnya nih, muridku. Ini K besar nih. Itu orang-orang kan baca sebelumnya banyak orang. Itu udah setelah Bang. setelah mereka membenci maka mereka menjadi Baca muridnya. di Kalimatnya kan 14:26. begitu. Jangan giring Oke. kemana. Ini jelas. Tengok Kita ulangin. bicara 14:26. Jikalau seseorang datang kepadaku Ya, dan ia terus. tidak membenci bapak ibunya, Ya. istrinya, anak-anaknya, Ya. saudara laki-laki, saudara Ya. perempuan, bahkannya sendiri, Ya. ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, nggak Berarti bisa lah. sebelum orang-orang itu membenci keluarganya, dia tidak dapat menjadi murid Yesus. Nggak bisa lah. Karena Ya, dia begitulah harus meninggalkan. Pernyataan lo. Ya begitulah. Dengar dulu, kenapa saya bilang demikian? Kemana Yesus harus ikut? Intinya perlu nggak percaya keluarganya. Bibelotan tuh nggak percaya Bibelotan ini. Astaga, Jericho Quera. Syarat yang 12 itu beda dengan berarti kita, Bang. Quera, itu pernyataannya Quera. Syarat menjadi murid Yesus itu harus Ya. membenci seluruh keluarganya. Itu syaratnya waktu 12 ini. Kenapa? Supaya dia nggak Di tergantung mana kepada kalimat diri. 12 murid? Emang murid Yesus berapa? Di situ nggak bilang murid Yesus kok. Saya Semua tanya. Siapa saja Aku gitu. Yesus tanya. itu adalah Bangsal. muridnya. Itu Kamu menyangkut siapa mantan saja Kristen. itu di situ siapa Kamu saja mantan kalau kita Kristen ya, cerdas. Sal. Kamu mantan Kristen berapa Oke, murid oke, Yesus? nggak apa-apa 12 murid Yesus. Berarti Ya 12 udah. murid Yesus itu membenci seluruh keluarganya. Wajib. Oh betul, berarti Yesus betul-betul mengajarkan kebencian. Maksud di sini inilah kalimatnya tadi ini. Udah dengar dulu. Ketawa. Ini Kita udah ikutin loh narasimu. kata membenci bukan arti harfiah. Iya, itu bercerita tentang khusus 12 murid Yesus nggak apa-apa. Iya. Berarti Yesus datang untuk ke-12 muridnya itu mengajarkan kebencian, membenci Bukan keluarga ini orang kebencian. tuanya. Ini baca Betul? nih. Ini artinya apa nih? Bukan harfiah, arti membenci inilah. Hah? Mengasihi itu lebih sedikit daripada titik-titik. Aku nggak tanya arti, aku nggak tanya tafsiranmu, aku tanya Bukan pengertian tafsiran. membenci itu apakah Supaya ajaran Anda kasih? memahami bahwasanya arti benci bukan letter-let. Artinya kedua pun ini bukan seluruh Kristen tapi 2000 tahun lalu terhadap yang 12 murid ini. Nggak apa-apa, itu tertuju kepada murid 12 Yesus, Iya, nggak apa-apa. betul. Berarti Apalagi? Yesus mengajarkan kebencian kepada 12 muridnya, betul? Itu menyampaikan supaya secara harfiah mereka berarti betul Kak, saya harus fokus berbakti kepada Yesus. Iya, berarti Apalagi? Yesus datang ke dunia untuk mengajarkan kebencian, betul? Aduh, di mana tertulis, Bang? Itu tertulis kan? Bukan ajaran ini, syarat-syarat mau jadi murid, syarat-syarat masuk universitas, ini syaratnya. Iya. Paham? Betul. Sebelum mereka menjadi murid Yesus, berarti sebelumnya mereka harus membenci keluarganya, betul? Itu disampaikan secara Oke, harfiah. ku kasih analogi gini, ku kasih Bukan analogi artinya- kayak gini, nggak apa-apa. Ya, ya. Bang Tiara, sebelum kamu masuk ke sekolah, kamu harus menggunakan seragam sekolah. Berarti kamu mengikuti pakai seragam sekolah atau tidak? Iya, betul. Nah, berarti syaratnya menjadi murid sekolah harus menggunakan seragam, betul? Betul. Nah, ketika Yesus mengajarkan, jika kamu tidak membenci bapakmu, kamu tidak dapat menjadi muridku. Berarti mereka tuh harus melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Kamu tadi ngomong di sekolah kan? Ini mau ngomong di Alkitab kan? Beda ini nih. Ada ayat kan ada jelas tulisannya nih. Loh, kan tawa. Nah, itu Beda. analogi yang dibawa oleh Iya, Bang Sal. Itu analogi betul. betul. Lanjut, Tapi Lanjut. analogi Itu syarat. Kalau kau mau ke sekolah, kau harus meninggalkan rumahmu, tinggalkan Betul. orang tuamu di rumah. Jangan kau bawa Iya. semua rumah-rumah ada orang tuamu ke sekolah. Betul. Oke.
Udah paham Begitu ini maksudnya. maksudnya. Jadi syarat untuk mengikuti Yesus, Iya. kalian harus wajib membenci orang tuamu, Bukan kami, bro. keluargamu. Paham kau, bukan kami. Yang mengikuti Yesus pada saat itu 70 lebih orang. Bukan. Nggak apa-apa Bang 12. KTP, nggak apa-apa 12 muridnya, nggak apa-apa dia minta 12 muridnya. Berarti Yesus mengajarkan kebencian terhadap 12 muridnya, betul? Bukan kebencian. Ini paham. Ini arti kebencian ini loh. Tahu nih. Ini lihat nih, ada harfiahnya juga. Udah ada ditulis. Anda nggak bisa lari. Anda nggak bisa lari. Ini ada maknanya nih, paham? Oke, baik. Bawa itu Lanjut. dari mana makna itu? Nanti kalau aku pakai data yang kayak gini, kau terima Sabar. nggak data yang kayak gini? Sebentar Bang KTP ya. Jadi bukan Bawa emosional. data dari luar Paham? Bible, nanti kau Nih, bilang. dalam Nggak boleh dong dalam nambah-nambahin bahasa firman. kita Nah, nih, aku kalau misio, bawa data dari sini, kamu bukan mau nggak? kebencian Contoh ya. emosional. Contoh itu linknya dari mana? Linknya dari mana? Coba lihat Baca linknya ini, dari mana? ngapain kau cari-cari link ini, jelas kok ngapain urusanmu. Iya, itu dari mana? Coba Ini lihat linknya. baca ini, saya kasih dalil. Ini bukan bohongan di HP nih. Lihat Enggak, lagi. linknya dari mana loh? Udah, apalagi mau Itu tanya? linknya bapak gereja itu untuk mendoktrin Bukan. kalian biar jadi tambah botol. Nih, kau cari nih linknya nih. Iya, nggak Iya, apa-apa. yang Ini, dipercayai ini. sebenarnya itu Nih, kitab nih. suci, bukan Kau ketik nih. perkataannya bapak-bapak Lihat. gereja. Mana? Lihat di chat GPT. Di atas linknya, di atas linknya. Chat GPT, tanya. Kau tanya pun Linknya di nanti. atas coba. Semua ada di situ Chat semua. GPT teman. Ya. Yang ketawa. Kalau aku ini gini loh. Kalau aku ini kan jelas linknya nih. Bang. Tengok. Sebentar. Nah, kalau aku buka dari sini, kau terima nggak? Kalau aku buka dari sini, tolong besarkan Bang, izin Bang KTP. Nah, di sini ini linknya, ini asli ya. Linknya ini di sini. Apa di sini? Ensiklopedia Katolik ya. Berarti punya Katolik abad pertama, oke? Kristen kan abad 16. Nah, di sini dikatakan, kamu terima nggak ini kalau ini ku bawa gini pernikahan ini? Misalnya ini sederhana Bang, contoh yang nih, sederhana sampaikan contoh. ini Cak Nggak, sebentar. GPT itu Nah, di katanya, sini. dengan Anda benci kali, kenapa? Sebentar. Semua mau tanya. Sebentar dulu, sebentar Ko Era. Umurnya si Kontak Isa bener sih Ko Era ini sebentar. ketahuan. Itu loh. Sebentar dulu. Mau Nah, kalau kau bawa tentang dalil link itu, ini daripada kamu hadis terima semua nggak ada ketika semua di dikatakan situ. demikian? Kamu Mana jangan dia? ketakutan. Gara, jangan Nah, panik ini. negara. Gantian Ini, lagi ini. Gara. Yusuf 90 tahun ya? Jangan panik Tengok kau, ya. jangan panik, diam. Setahun setelah kemetongan istrinya, para imam mengumumkan melalui Yudea bahwa mereka ingin menemukan seorang pria terhormat di suku Yudea untuk menikahi Maria yang saat itu berusia 90 tahun ya? 12 tahun hingga 14 tahun. Yosef yang saat 90 itu tahun. berusia 90 tahun. Kamu terima nggak ini? Berarti Maria dinikahi umur 12 tahun. Berarti pas melahirkan Yesus umur berapa tahun? Bang Sal. Kok lari ke situ kamu Ini lihat kan Contoh, nggak contoh. dikasih contoh. Terima nggak? apa lari ke situ? Makanya Kan kau tadi bawa di luar daripada Bible, betul? kamu jawab Arti dulu yang kau bawa ini lah. tadi. Sebentar. Bang, Kamu terima nggak? Ini Sal. Katolik punya loh. Pasar Ibu, Bangsal. Pasar Ibu Baca kembali sampai ke bawah, tema. Bangsal. Itu dia duda anak itu Bang. Yusuf tuh duda Kembali ke anak tema ya. dulu. Duda anak umur 90 tahun. Aku pernah baca Ya, itu. Bang Pasar Ibu. Ternyata teman-teman, Jawab. ternyata Katolik yang buat ini ya. Ini teman-teman ya. Ini Katolik Iya. sendiri Ya, teman-teman Katolik. ya. Saya kan bukan Katolik. Ini Katolik sendiri Bang KTP, kan bukan mungkin dari Katolik. Katolik Bang KTP. Aku Nah, berarti Protestan, Bang Bang. KTP kalau udah dibilang Ensiklopedia KTP, seharusnya Iya, bekas Bang dia, KTP bekas dia masih tuh. Katolik juga Makanya percaya dia mualaf karena mereka ya, tuh bahkan beriman dia kepada bahasanya. Jadi kan apa yang disampaikan wajar, gereja. Berarti Kalau dengan masih secara nangis tidak di langsung TV. Maria menikah Kalau masih umur di 12 TV tahun. nangis-nangis, dia nggak Yusuf apa-apa lah. umur 90 tahun. Berarti Maria menikah sama kakek-kakek tua. Betul lah. Iya, nggak masalah. Aku udah pernah Makasih baca Bang Sal. informasinya. Ya kalau Bang Sal, kalian aku udah pernah baca mempermasalahkan itu. tentang Nabi Muhammad, ngapain kalian mempermasalahkan sementara Tuhan kalian Saya dilahirkan tidak mempersalahkan. usianya Kamu jangan ini kiri. mamanya usianya 11 tahun. Saya tidak menyinggung nabi kalian. Aku menjawab pertanyaan. Enggak, ini di luar daripada Bible loh. Makanya kamu tuh berbicara jangan di luar daripada Bible. Aku tidak mempersalahkan nabimu. Lanjut Bang KTP, aku ada Ya. sedikit ini. Kok lari? Jangan lari. Jadi gini Bang Sal ya. Dengar, tahu nggak makna tema nih? Yesus seorang Muslim. Mau ku jawab Bang Sal? Oke. Enggak apa-apa. Syarat Muslim Temanya pertama. Ya dengar dulu syarat Muslim. Waktu sholat sujud wajib ambil air wudhu 1 ya, betul kan? Yang kedua syarat Muslim harus sunat kan?
Bukan itu maksudnya. Dengar Astaga. dulu. Kamu jangan diam dulu. Ada syaratnya kan. Kau nggak tahu arti muslim, saudaraku. Muslim Dengar itu dulu. berserah Kamu jangan diri. tahu belum sunat kau Tadi KTP. sudah saya Tahunya aku. katakan tadi bahwa Yesus Kemarin berdoa kau di tidak Taman masuk. Kamu belum Getsemani. sunat. Sampai sekarang belum sunat kau. Dia sujud, ya. Dengar Kemudian dulu. dia berdoa. Teman-teman, 200 orang sel KTP belum sunat itu, belum sah itu. Gini loh, biar ku kasih Kau tahu tahu dari sama mana? ya. Loh, kamu Yang kan dimaksud nangis-nangis dengan kemarin muslim kalau dia- itu, kita masuk kata-katanya dulu. Saya sunat, saya live. Gini. Lord. Kira, dengar Abang Muniko Era. Yang dimaksud dengan muslim itu asal dari kata katanya itu aslama. Udah? Berserah Yang diri itu kan? yaitu berarti yuslimu atau Islam. Islama yang berarti menyerahkan diri atau patuh dan taat. Ingat. Iya, betul. Nah, dasar katanya tuh aslama yang berarti menyerahkan Jadi, diri. Berserah Dengar diri. dulu. Berserah Makanya diri. dikatakan muslim, dia patuh dan taat menyerahkan diri, makanya dikatakan dia muslim. Sekarang pertanyaan aku, Baca, ketika Yesus Al-Maidah. Dengar dulu. Ada tertulis itu Al-Maidah 1:1-1, baca. Di situ namanya dengar, muslim. ketika Yesus diperintahkan untuk bersujud, dia bersujud tidak? Baca Al-Maidah 1:1-1. Itu Dengar namanya dulu, muslim. jawab dulu pertanyaan aku. Ketika Yesus diperintahkan bersujud, dia bersujud Iya. tidak? Bersujud tapi nggak ambil air wudu yang ada Nah, air iya, wudu kita situ. nggak Lanjut. dia nanti pakai air wudhu loh, ada lo tertulis. Nggak ada air Sabar, wudunya. sabar, Oke, sabar. udah buka datanya. Saman bersamane. Aduh, Del kita nggak ada tuh tulisannya air wudu. Bentar ya, aku buka data dulu ya. Aku udah lama nih Iya. nggak membahas tentang Iya, dia bersuci di Bible ya. bersuci ini. Di Bible ya, di Bible kamu jangan cari tulisan Di Bible, nggak apa-apa. Ya, ayat berapa? Ayat berapa? Bentar, Bang Ambil KTP ayat ya. wudu Masa dia ya. novel Bang Guera? Ada. Karena kita diskusi. Ada aja kamu nih. Ya jelas di Bible lah. Ada. Tenang. Aku ada datanya. Lanjut dulu ya, aku mau ke itu bentar ya. Ke kotor Baik, bentar Bang dari KTP. rokok. Kok hari ini diem Bang Jericho, biasanya di monopoli kadang ini kan. Bentar Sekarang ya. manut aja bagus Habis Bang ini Jericho. sama Lanjut gue dulu, ya, aku beli rokok ya, teman-teman ya. Tapi bukan Bang berburu Sal. seperti orang Islam ya. Jangan kau sama-samakan ya Kenlap ya. Bang Sal, lanjut Ya. dulu ya. Aku ke Oke, warung Bang bentar ya. KTP. Jadi rokok ya. Di mana? Iya, Bangan. Makasih Bang Al-KTB. Surah berapa Bang? Oh, Bentar ya, ongkos bentar. berapa? Aku buka data dulu, udah lama ini nggak aku bahas. Alamak, jangan bilang Bentar ya, aja aku pakai cari dulu Google punya datanya. kafir. Aduh. Makanya kalian buatlah Google tersendiri. Jangan punya si kafir itu kalian pakai. Oke. Google Google Ya. pakai. Guera, kalau Kristen udah punya Tuhan kabari ya. Kalau Kristen Apanya? udah punya Tuhan tolong kabari ya. Iya Aku mau lah. loncat dari Monas aku. Kabarin nanti. Tolong Supaya kabari kalian ya, ikut Kristen punya Tuhan ya. Aku mau loncat dari Monas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar ya, Bang. Waalaikumsalam. Lanjut dulu. Kita buka dulu di sini ya. Oh, ini dia. Mungkin 3:20 mungkin ya. Di Lukas. Bentar ya. Lukas Bang. Bunda Ria, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry bang, tertekan bang, terpencet, gak sengaja. Ya nggak apa-apa. Udah di atas aja, nggak apa-apa. Oke, terima Nggak kasih. apa-apa. Sambil dulu ya, sambil kerja ini. Tadi mau Iya, ini tap-tap, tak taunya nggak apa-apa. tertekan. Mencet ya nggak apa-apa. Ini kan kamu Islam nggak apa-apa. Datanya saudara-saudaraku ya. Aku tuh menggunakan daripada mana sih ini? Lelet Google-nya. Makanya jangan pakai punya kafir. Punya Cina lah. Aku lagi cari datanya, kok ngelelet-lelet. Kalau ada nanti kok pelintir lagi, kok bilang enggak. Ya, punya chat orang apa? Komunis itu. Jangan punya Kristen Google. Yahudi jangan. Bentar ya. Ya, tidak, yang punya itu sama komunis Allah itu. ya. Allah tuh berfirman dalam Al-Quran bahwa ayo orang-orang Israel itu diberi kelebihan sama Allah dibanding tidak yang mengenal lainnya. Allah, yang kenal dia Makanya wajar Yahweh. kalau orang jadi pintar itu wajar Yehovah. karena ada di Al-Quran ada Ibrahim dalilnya di itu Al-Quran kenal wajar ya. Yehovah sama Yahweh. Allah nggak kenal orang itu, nggak kenal. Cari. Nah, ini dia. Di Apa Glejo toko fikih di situ? Toko fikih dari Oh, Yunani. ini awas kalau kau bantah lagi ya. Tapi bukan Ya. wudhunya sama kayak orang Islam. Jangan kau bilang Ya. kayak gitu. di mana tertulis? Bentar ya. Nah, Lama sekali Google-mu itu. sebelum mereka masuk ke dalam kemah, hadirat Tidak Allah, ada maka Bible kami mereka harus demikian, membasuh bro. dengan apa? Itu tulisanmu itu. Kamu pakai Alkitab, bro. Mana Alkitab? Biar aku buka di sini. Jangan ngadi-ngadi kau. Keluaran 30 Ya. 20. Hahaha, keluaran pula bawa ke situ. Kacau. Loh? Keluaran itu Yesus belum Loh? sujud. Yesus belum Yesus sujud, menghadapi hukum belum Taurat lahir, nggak? bro?
Belum lahir dia. Kamu jangan bawa Iya, dia perjanjian menggenapi lama. hukum Taurat tidak? Perjanjian lama itu motong lembu kayak Iya, kalian. dia menggenapi hukum Taurat tidak? Setelah Udah, baca dulu, setelah Bangsal. genapi Baca nggak dulu, perlu dia Bangsal. potong hewan. Bangsal, baca dulu Makanya aja, baca dulu kan, aja. ini kan Kamu diam dulu, ini kan Vera. dibilang Kamu kan, masa sebelum kamu mengatakan mereka nanti, kan Yesus baca dulu, bersujud baca kan, dulu aja. sebelum mereka masuk ke dalam kemah hadirat Allah, Iya, mereka harus dibasuh itu dengan air supaya orang- jangan mereka metong. Demikian pula halnya ketika mereka mengampiri mesbah. Mesbah ini tempat ibadah mereka untuk menyelenggarakan peribadatan dengan apa? Ini membakar kurban. Ini cara beribadah mereka. Tetapi sebelum mereka masuk ke tempat rumah ibadah, mereka membasuh kaki dan tangan. Sekarang pertanyaanku, kau mengikuti perintah Yesus tidak? Fokus kita kepada Yesus. Coba Anda mau ngambil ngais-ngais namanya sujud. Iya, itu ini kan Yesus gimana? mengatakan Ini dia sepasang menggenapi gimana? hukum Taurat, betul? Betul tidak? Yesus jangan menggenapi ke situ. hukum Taurat. Kita fokus kepada Yesus yang sujud. Di mana dia sujud? Di Bait Allah kah atau di Taman Getsemane? Astaga, memang Nah, nggak ada air paten, situ. paten. Mana Iya, ada ketika air dia wudhu di situ? ketika dia Ada air bersujud, wudhu. Di Getsemane. Bukan Baitullah kan? oh, berarti kau tolak ini. Berarti kau tolak ini kejadian tadi. Kejadian Tolak. itu punya orang Yahudi ke Tegah mau nyembah Tuhan pakai domba-domba yang disembelih. Enggak, aku tanya, berarti kau tolak ini. Berarti kau tolak. Ini nggak ada hubungan dengan Yesus di Taman Getsemane. Enggak, aku tanya, Itu berarti taman kau tolak. terbuka. Karena Yesus katanya dia datang bukan dia datang ada untuk kata menggenapi hukum Yesus di Taurat. situ, bro. Kayak mana Anda sih kan hotel pusing ini? sendiri. Kenapa sih? Jangan Kenapa sih kaitkan dia ini dengan kayak gini ya orang teman-teman Yahudi. ya? Oke, kamu dulu ngomong. Hah? Kamu dulu ngomong biar ada Nah, di sini Yesus katanya, jangan kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat. Berarti kalimat dia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, mengikuti tidak? Macet. Aku sekarang Mengikuti udah saya jawab. Kalau dia nggak bisa jawab aku mengikuti. sekarang oke, diam ya. Anda lari dari tema yang kita bicarakan tentang sujud. Sujud itu kita ambil untuk Muslim. Ternyata sujud dia nggak pakai air wudhu. Satu, dia tidak sunat. Isa kalian nggak sunat. Mana dalilnya? Anda pun sholat itu ritual sholat tak ada di Al-Quran. Nggak jelas nih, terserah kalian lah mau diskusi sama dia, terserah bang. Aku mute aja lah. Lu sama gua aja, Nyambung lu ini. sama gua aja yuk. Mau batal-batal yuk sama gua Era. Oke. Suasananya orangnya udah loncat kayak kodok. Oke, Bang Jericho Gua kita tantang main lu. Kalau waktu. Kristen punya Tuhan gak minum racun sekarang. Gua Oke. tantang lu sekarang. Siapa Aku. Tuhan Kristen jawab? Jangan Siapa Jericho tuh kalau Kristen jawab? monolog aku keluar nanti. Siapa Kalau kita Tuhan main Kristen jawab? waktu Kalau saya Kristen punya berani. Tuhan aku minum racun. Gua tantang lu Oke. sekarang. Yuk, siapa Tuhan Siap, Kristen siap, jawab? siap. Siapa Oke. Tuhan Kristen jawab? Gua tegas Udah. orangnya. Siapa Ya. Tuhan Kristen? Tuhan Jawab. itu adalah sebutan Aku nggak gelar. nanya itu, kan udah Kami loncat tuh. namanya Tuhannya Siapa satu. Tuhan Kristen ditanya Kalau malah disebutkan sebutan-sebutan. kepada Yesus Gua Kristus, nanya, Kristen punya Tuhan nggak? Kristen? Yesus Kristen punya Kristus Tuhan nggak? artinya Lu jawab. Lord. Kristen punya Tuhan nggak? Aduh. Kristen punya Tuhan Inilah nggak? saya nggak suka. Terus aku ngomong, oke kamu dulu ngomong, biar mute. Ya udah, aku nanya, Kristen punya Tuhan nggak? Jawab. Ini waktuku. Kristen punya Tuhan nggak? Ini waktuku. Ya silakan, punya Tuhan nggak? Diam ya. Saya jelaskan sebelum ke arah Saya Tuhan nggak itu. nanya, saya nggak minta penjelasan, saya nggak jawab punya apa enggak gitu aja lo, jawab lo. Saya nggak butuh penjelasan, saya butuh jawaban. Kristen punya Tuhan nggak? Anda nggak bisa dijelaskan, repot kita jadinya. Aku nggak butuh penjelasan. Oke, aku butuh saya kira jawaban, dijawab demikian tidak. hal KTP host. Aku harus keluar dulu. Saya nggak Ya bisa emang dia melayani takut sama demikian. gua. Kalau kita Tidak melihat Tuhan, aku minum cantik racun cara sekarang lo. kerjanya. Gua tantang orang Kristen di dunia nih. Iya, aku Gua ini orangnya gini. cuma mau tersana mau kesini makanya harus tekan. Kamu Gua tuh 3 nggak- menit, nggak aku 1 main-main menit kalau saja gua tuh. coba. Ayo kita berbagi waktu. Ya silakan, itu Kamu punya 3 Tuhan nggak? menit. Jawab. Dengar dulu, kamu 3 menit, aku 1 menit saja. Nggak Ayo, perlu, nggak. pakai timer. Nggak perlu Karena gitu, nggak begini. perlu. Kalau itu muter-muter itu lebih baik apa? Cektokan. Kristen punya Tuhan nggak? Justru Anda kejepit Kristen punya Tuhan karena nggak? saya kasih dalil. Jawab. Kristen punya Tuhan Dari nggak? pagi loh ini. Dari pagi. Punya Tuhan Untuk nggak? semua kulit semua. Oh, Kristen berarti ateis ya? Karena nggak bisa jawab. Ateis. Kristen punya Ateis Tuhan apa nggak? sih rupanya? Kristen Ateis punya apa Tuhan artinya? nggak? Bukan. Saya mau tanya. Nabi Udah itu nggak usah dulu lari kemana-mana. Kristen punya Tuhan. Tidak percaya Saya mau Tuhan tanya. udah. Siapa nama Tuhan Nabi Muhammad di Al-Quran? Kok lari kemana-mana? Jawab. Jawab dulu. Iya, sekarang Kristen saya punya tanya Tuhan kamu. nggak? Kristen punya Tuhan nggak? Tertulis Jawab di aja. mana siapa Kristen nama punya Tuhan Tuhan nggak? Kan Muhammad? lari-lari dia tuh. Dengar Lari-lari dulu. dia. Yesus jelas menyebutkan Kristen Tuhan punya Yesus Tuhan nggak? Tuhannya Katanya Kristen adalah mau- Allah Bapa. Ah, iya. Dengar dulu, ya, dengar ya. Kristen punya Tuhan nggak? Aku mau minum racun ini kalau Kristen punya Tuhan Yesus aku. pernah menyebutkan di Kristen punya perjanjian Tuhan baru nggak? Tuhan dia ada Oi, Allah Kristen punya Bapa Tuhan ya. nggak?
disebutkan Aku juga aku mau loncat dari dijelaskan Monas sebelum nomor racun ketika ini. Yesus baru Baru bang saja kuasa kamu. apa Ah, ke nah, Maria. Jangan sentuh aku. kemana-mana dia. Kenapa Tuhan? Aku belum ketemu dengan Itu Allah menghayal Bapakku, masuk surga sedangkan nggak ya. punya Tuhan, nggak punya Jelas. kitab, nggak punya surga. Yesus itu ngomong Kerjanya dia menghayal punya aja Tuhan Allah. yang dari itu. Nah, Yesus Cuma mengucapkan menghayal ya otak-otak ini kerjaannya. Allahnya Ditanya, Bapak. sistem Tuhan nggak bisa Sekarang jawab. pertanyaan, Ditanya apa Nabi- kitabnya nggak bisa jawab. Nabi Bu Iya. gimana menjadi Aduh, Allah dia? ya Allah ya Itulah Karim, cobalah satu-satu ngomonglah. Gini Bang Jericho, Bang Dia Jericho. buat sakit kepala saja orang itu loh. Khotbah. Kalian jauh semua. Bang Jericho, Gimana mute dulu Nabi Bang ngomong? Jericho. Bang Jericho, Ya, mute dulu. silakan, mute. silakan. Tuhannya siapa coba? Oke, Jawab Kira dulu semua. tanya tadi Ah. siapa Tuhan Nabi Muhammad? Allah sebagaimana siapa? dikatakan di sini Surah berapa? di Seperti ini ya, Al-Fatihah Yesus ayat ngomong pertama. ya. Allahku, Allahmu, Bapakku, Tuhanmu, Tuhanku. Ada Yesus ngomong. Aku nggak bawa ke tempat ini loh, nggak bawa ke Toha loh. Aku bawa Al-Fatihah aja. Nabi itu ngomong demikian. Allahku, Allah mana coba tertulis. Kamu mau menggiring aku? Aku nggak. Aku cukup membawa di Al-Fatihah. Al-Fatihah di mana tertulis? Muhammad ngomong itu gimana? Ketika Allah mengatakan, ini yang mengucapkan Nabi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Dengan nama Allah. Siapa namanya? Saya mau tanya, ini tulisannya Muhammad atau Allah? Jawab dulu. Pertanyaanku kembali. Dia Siapa mabuk nama Bang. Tuhannya Apa yang Yesus? dia tanya? Pernah hati kamu? Ya Allah. Enggak, siapa Yang nama Allah Tuhannya di Yesus? itu. Kalau ngomong Allah Dengar jadi mana dulu. Allah loh. Enggak, sebentar. Siapa nama Dulu. Tuhannya Yesus? Ini bilang Allah tuh Betul. Allah. Padahal Bentar, Jericho, diam aja Jericho, nggak apa-apa Bang Jericho, nggak apa-apa. Oke Kira, ku tanya sama mu gantian, siapa nama Tuhannya Yesus? Ya pingsan Kiara. dia Bang. Pingsan. Kiara, Bertanggung jawab Si nak Maria pingsan. Magdalena, Oh, jangan ada. sentuh aku karena enggak, saya aku belum. tanya, Kiara, siapa nama Tuhannya Yesus ketika dia mengatakan aku Allah bersujud kepadamu Bapa. Bapa Tuhan langit dan bumi? Siapa nama Tuhannya Allah Yesus? Bapa. Allah Bapa. Hah? Allah. Apa? Allah Bapa. Bapak kan bahasa Indonesia. Nama Tuhannya Yesus. Allah Bapa. Itu kan bahasa Indonesia. Nama Tuhannya Yesus siapa namanya? Baca, kau udah sejelas. Kan kok ngotot-ngotot. Kok apa dibilang Yesus itu rupanya? Apa disebut dia? Iya, bahasa asli Yesus, Siapa nama Tuhannya? Bahasa jelas. Di situ dalil ada. Allahku, Allahmu. Di mana tertulis? Coba kasih tunjuk datanya. Di mana tertulis? Oke, kita cari ya. Bahasa original teksnya, kita mengikuti original teksnya ya. Karena disebutkan waktu dia mau disentuh oleh Maria Magdalena, apa dia ngomong? Jangan sentuh aku, ya, karena aku belum pulang ke Allahku, Allahmu, Bapakmu, Bapakku. Tapi dia diulus sama ini kan, Maria Magdalena kan. Kamu tuh jangan bilang kayak gitu. Diulus-ulus kakinya, dicium-cium. Lari ke situ kalau nih mau framing Loh, lagi. kan memang kayak gitu Maria Magdalena Yang sekarang ku mencium-cium kaki tanya Yesus dengan kan. kamu, ya, di mana Muhammad ngomong Allahku, di mana tertulis? Ini loh Nabi Muhammad berbicara loh. Oke, saya buka ya. Saya belum paham nih yang kau bilang itu. Tapi kamu harus siap-siap kamu ngomong menjawab ya. Ini ya, dengan nama Allah yang menyebutkan siapa dengan. benar, Tetapi kalau Allah benar. memperkenalkan dirinya Ismi, bukan Bis. Sabar. Kalau Allah sabar, ya. memperkenalkan dirinya Buka Ismi dulu. atau Ana Oke. atau Inani. Ya. Dengar nama Allah yang pengasih lagi Maha Penyayang. Ini yang buat ini siapa? Allah kah atau Muhammad? Ini firman Allah. Bang Wira, memang terus tikus got itu buat. Nggak ngerti dia bahasa Arab, memaksakan. Dengar dulu. Gini kira. Kalau Ketika Allah memang memperkenalkan tulisan dirinya dari berarti atas, menggunakan dengan Ismi namaku. atau Inani atau Ana. Aduh. Ketika Kamu Allah mengatakan Allah yang diam dulu Bang Jericho, bentar Bang Jericho. Nah, ketika Allah memperkenalkan dirinya, Baca dia ayat menggunakan limanya itu ismi lebih parah lagi. saya, Ayat lima, ismi ayat saya, lima. atau ana atau inani, sesungguhnya aku. Tetapi Allah tidak pernah memperkenalkan dirinya dengan ismi. Dia selalu mengagungkan menggunakan inani, sesungguhnya. Dia tulisan Di siapa sini itu? yang menyebutkan adalah Nabi Muhammad. Tulisan siapa itu? Ataupun kami yang menyebutkan Bismillah menggunakan bis. Masya Allah. Katanya turun dari langit. Tapi kalimatnya kok demikian. Oke, sekarang pertanyaan di mana Yesus menyebutkan Nggak nyambung pertanyaannya. siapa nama Betul. Tuhannya? Coba sebutkan. Sebut ya, aku udah jawab loh. Aku pakai data Allah, loh. Sehingga dia Aku pakai data toh. Dengar dulu.
Yohanes 3:16 ya, jelas di situ. Original teksnya coba buka datanya, minta original teksnya. Kayak aku ini kan original teks kan. Pura-pura ke sana bertakya supaya ambil kalau udah mau jatuh bang, jangan ambil yang rumput-rumput lagi. Aku pakai original teks, kau pakai original teks kitabmu. Bang Vera, Kan bahasa Indonesia bro, bukan asli. pakai Terjemahan dari Arab. sedikit ya. Oh, dia ini sebenarnya pengen diturunkan teman-teman, makanya dia ngeyel. Bang Vera, kalau tidak punya kemampuan dalam kaidah Islam, terutama Al-Quran, jangan membantah. Kalau nggak tahu ya jangan sok tahu. Kalau di dalam Al-Quran, kalau kata Bismillahirrahmanirrahim, kata Bismillah itu sudah diajarkan oleh Allah. Di waktu pertama Al-Quran itu turun, ya Rasulullah kata malaikat Jibril, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang dengan nama Tuhan yang menciptakanmu. Baru Rasulullah menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Seperti itu. Ada semua, jangan kamu pura-pura, jangan kamu sok tahu. Kami tahu semua Islam. Kalau kamu nggak tahu, ya jangan sok tahu. Coba saya baca satu surah. Jelaskan saya limanya bang. Surah aku kan tadi dijelaskan tadi, aku udah jelaskan, Bang Klose juga menjelaskan juga. Nah, sekarang gini, nomor 5, Bang. Sebutkan di mana Tuhanmu, sebutkan Yesus ketika memanggil Tuhannya, silakan dengan menggunakan bahasa original teksnya dalam kitabmu. Jelaskan saya ayat 5-nya itu, Bang. Al-Fatihah itu ayat nomor 5. Baca dulu. Enggak, aku nggak tanya. Kita nggak membahas tentang Al-Fatihah. Kita mempertanyakan bagaimana orang-orang itu, orang Islam memanggil nama Tuhannya di mana tertulis. Bagaimana Nabi Muhammad memanggil nama Tuhannya. Ya udahlah, sanalah kok, mencret aja kok. Jangan dikit buat hiburan aja, buat hiburan saya. Buat mainan saya. Assalamualaikum Bang Juma. Besarin Bang Juma teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum. Sekarang itu Al-KTP kepanggil-panggil dari tadi kan. Selamat siang Bang Zuma yang baik. Udah sholat Jumat tadi belum? Selamat siang. Sudah Bang, udah. Oke, mantap. Aku udah lama, aku udah bisa minta izin keluar. Bang Juma. Bang Juma. Ya, gimana? Aku udah 3 jam sini, udah bisa minta izin keluar. Aku baru datang, sampai keluar gimana ceritanya? Di sini dulu. Jadi kau udah kediam di sini, udah kediam dah. Oke gini Bang Zuma, Dia sudah takut, Bang Zuma sudah datang, sudah takut dia Bang. Kira-kira apa mau Anda akan narasikan ke saya? Semampuku Bang Zuma aku jawab, kalau nggak pun bisa, itu poin bagi saya berharga sekali. Biar aku tanya ke pendeta, kepada ahli atau apalah teologi. Bagi saya tidak menyalahkan. Apapun yang Anda bilang, dari dulu memang saya mengagungkan Anda, tapi tolong jangan monolog, lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Islam datang meluruskan akidah orang-orang terdahulu yang mengatakan Tuhan pencipta kita turun ke bumi menjadi manusia. Padahal kata Quran, yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka. Nah ini yang tertulis di dalam Al-Quran. Lalu kemudian saudara, ketika Anda menyembah iblis, seakan-akan saudara-saudara ini mendapatkan petunjuk. Seakan-akan yang kalian sembah itu benar-benar Tuhan. Padahal sesungguhnya itu bukan Tuhan. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya pencipta langit dan bumi yang telah melihat pengingkaran-pengingkaran orang tersebut menjadikan iblis sebagai penolong bagi mereka. Nah ini bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian. Paulus juga mengatakan, untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Jelas itu. Jadi tidak ada keraguan bagi kami. Sehingga
Al-Quran mengatakan farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Dua kelompok manusia, yang pertama sekelompok manusia diberi petunjuk karena mereka menggunakan akal sehat. Yang satunya sepantasnya memang mereka itu sesat karena mereka tidak menggunakan akal. Ada yang pantas kemudian diberi petunjuk, ada. Siapa mereka? Yang berakal. Dan ada juga yang pantas untuk sesat. Siapa mereka? Yang tidak menggunakan akal sehat. Mana mungkin pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi makhluk dibunuh oleh makhluk? Maka orang yang beriman kepada keadaan seperti itu, ya pantas mereka sesat. Nah, untuk itulah saudara, sebagai pembuka saya hadir di tengah-tengah saudara semua, khususnya kepada saudara saya Kristen yang saya kasihi, bahwa Anda sudah terlalu jauh menjangkali pencipta langit dan bumi dengan menjadikan dewa Romawi Yunani yang Anda sembah dalam nama Yesus Kristus. Jadi, maksud saya gini, saudara boleh membawa nama Yesus, boleh bangga kalian pengikut Yesus, boleh bangga kalian sudah selamat karena Yesus Kristus. Tapi ada satu hal yang perlu saudara pahami, bahwa Yesus ketika datang kepada Bani Israel, ending tertinggi dirinya, dia perkenalkan di tengah kaumnya hanyalah sebagai rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Itu endingnya. Apapun ucapannya, apapun mukjizat yang dilakukan, tanda dahsyat seperti apapun yang dia lakukan, endingnya itu hanya membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan. Sedangkan kalau di meja Athena dan meja Roma, sebagai cikal bakal ajaran Kristen pada masa itu, apapun yang dilakukan kemudian oleh Yesus Kristus, itu bagi mereka adalah Tuhan, itu bagi mereka adalah dewa. Kenapa? Jangankan Yesus, sekali lagi, jangankan Yesus, di dalam Kisah Para Rasul 14, Paulus aja mereka anggap dewa. Paulus loh. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 10-11. Nomor 12. Apa yang terjadi di sana? Paulus sampai ke tengah-tengah mereka, mereka lantas berteriak. Halilintar katanya. Dewa-dewa kita telah turun ke bumi. Siapa dewa kita? Paulus. Maka datanglah kemudian imam dewa Zeus memberikan persembahan-persembahan kepada Paulus. Jadi tidak heran kalau Yesus yang banyak mukjizat itu dilantik menjadi dewa, nggak heran. Maka iblis pandai melihat keadaan. Coba ketika Yesus diuji, maka iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Waktu kapan itu? Waktu ketika Yesus sudah tak ada di bumi, iblis berperan sebagai Yesus. Sebelum itu terjadi, Yesus mengatakan apa kepada Bani Israel? Wahai Bani Israel, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu real. Jadi setelah Yesus terangkat ke langit, iblis muncul memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Alhasil, mohon maaf sekali, satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang, untuk mendapatkan pengikut banyak, Kristen. Tak ada yang lain. Maka saatnya kita berpikir, saatnya kita merenung. Jangan karena Bang Suma ini Islam, apa yang keluar dari mulutnya benar itu ditolak. Jangan karena pendeta sama dengan Anda Kristen, salah pun diterima. Unsur makala, wala tansur man kala. Lihat apa yang dikatakan. Jangan lihat siapa yang berkata. Kalau itu kebenaran, terima, meskipun datangnya beda agama. Kalau itu kesalahan, tolak, meskipun kita satu akidah. Saya kira begitu sebagai pembuka, silakan. Oke, makasih Bang Juma. Tapi sebelum saya jawab pernyataan Abang, perhatikan tema ini. Yesus seorang Muslim, tanda tanya. Kalau menurut kami betul dia Muslim karena dia berserah diri ya. Tapi artinya kalau Islam tidak, dia seorang Muslim berserah diri. Bukan Islam dia. Kenapa saya bilang secara Islam sunat? Yesus Isa itu tidak sunat ya. Baru Isa itu biar Anda tahu bahwasanya dia waktu sujud
tidak pernah mengambil air wudhu. Itu aja saya sampaikan dari dulu. Sekarang lari ke abang tadi menyangkut Yesus Kristen ya. Kristen itu dari bahasa Yunani, Kristo, pengikut ajaran Yesus ya, Isa ya, betul. Dan memang kami Kristen itu belum ada sebelum sebelum Yesus naik ke surga, belum ada kata Kristen. Itu bahasanya jelas waktu di Antioquia ya. Jadi sama hampir mirip memang. Kalau saya lihat bahasa ini di narasi abang termasuk juga mayoritas Muslim bahwasanya Yesus itu adalah Isa. Berbeda pemahaman saja. Contohnya kalau di Islam itu mentok tidak disalib, di Kristen kita awalnya sampai kebangkitannya jelas dinarasikan. Nah, sekarang sampaikan ke Anda, jelas kok yang namanya di Al-Maidah 1:1 jelas disebutkan yang berserah diri siapa? Kristen pengikut Yesus yang setia sampai mati adalah kepada Isa, Yesus. Itulah nama orangnya berserah diri alias Muslim. Jadi Kristen itu adalah Muslim pengikut Yesus, Anda Islam pengikut Muhammad. Dan jelas juga di Al-Zukhruf ayat 1 ya, Al-Zukhruf ayat 1 Yesus itu ada, Isa itu adalah jalan yang lurus. Ini jelas kok di kitabmu itu bagaimana kelebihan daripada Yesus itu bukan dengan Nabi sendiri. Nabi sendiri harus berselawat. Termasuk Allah itu harus berselawat kepada dia, kan itu bukan kepada Isa, Yesus. Sementara kelebihan Isa, Yesus jelas kok membuat sebelum, setelah, dan sesudah. Namun Muhammad itu kan ujuk-ujuk pas dini aja kan 40 tahun sebelumnya kan kabar berita sebagai pedagang pernah ternak kambing dengan pamannya, sehingga dia sampai punya nama tentang berdagang 40 baru menerima wahyu. Jadi menyangkut kata Tuhan abangku, saya jelaskan ya, di Kristen itu berbeda dengan yang Anda sebutkan selama ini. Di Kristen Tuhan Allah sebutan dan gelar. Kalau disematkan itu Tuhan Allah Bapa itu God, kalau terjemahkan bahasa Inggris. Tapi kalau Tuhan Yesus Kristus itu Lord, bukan pencipta. Yang mencipta itu adalah God itu sendiri, Bapa, Allah Bapa ya. Coba jelas ya. Yang namanya di Kejadian 1, Allah berfirman, bukan Yesus berfirman, bukan Tuhan berfirman. Jelas disebutkan Allah itu berfirman dan Yesus bukan Allah. Dan sama dengan kitab Anda, yang menciptakan itu di kitab Anda adalah Allah, bukan Tuhan. Di KBB yang sok-sokan buat Tuhan pencipta langit dan bumi. Enak aja orang KBB ngomong gitu, tapi udahlah nggak apa. Padahal kata Tuhan telah ada sebelumnya kitab kami tahun 1733 di bahasa Melayu ya, belum merdeka. Oke, Bang Kuran, bukan izin. silakan. Poinnya apa? Ya, silakan. Silakan lagi. Saya sapa dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bang Zuma yang sampaikan, mungkin ditanggapin Bang. Kita diskusi, bukan cari kalau menang. Ya, apa penyampaian Abang sangat bermakna bagi saya. Lanjut. Iya, baik. Yang pertama terkait pengakuan saudara Yesus itu Muslim. Muslim itu oknum. Orang nanti disebut Muslim kalau ada aturan-aturan dari Tuhan. Tidak bisa disebut Muslim kalau tidak ada aturannya. Muslim itu orang yang tunduk kepada aturan. Aturan itu SOP itu adalah Islam. Nih, tak kasih data. Di dalam Yeremia 29 nomor 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku memiliki rancangan mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini harus dihargai katanya firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Rancangan shalom. Shalom, salam, salama Islam. Keren memang. Keren memang. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu. Yohanes 16:12. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Jadi Tuhan sudah merancang Islam itu, Bung. Tapi belum sempurna. Namun sempurna pada zamannya. Namun belum mutlak absolut sebagai tonggak hukum terakhir sampai hari kiamat. Makanya pada saat Nabi Muhammad datang tidak dikatakan aku wahyukan Islam, enggak. Tapi Tuhan mengatakan apa? Aku sempurnakan Islam. Itu pasti tuh.
Makanya dalam Matius 5 nomor 20, Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti syarat masuk surga menurut Yesus itu apa? 1, kudu beragama. 2, agama itu kudu sempurna, lebih baik, lebih komplit daripada agama ahli Taurat. Nah, bagaimana orang Kristen bisa disebut agama? Sementara orang Kristen mengaku Kristen bukan agama. Gugur. Syarat masuk surga harus beragama. Kristen bukan agama, coy. Yang kedua, agama tersebut harus sempurna. Nah, dinul Islam sempurna. Sempurna dinul Islam itu. Mulai dari tidur sampai bangun tidur, sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, sampai tidur lagi. Semua diatur. Tak ada yang tidak diatur dalam ajaran agama Islam. Itulah yang disebut rancangan. Bagaimana mungkin Kristen bisa disebut lebih sempurna dari ahli Taurat? Sedangkan hukum-hukum Tuhan saja sudah dihapus. Gimana mau sempurna? Hukum sudah dihapus. Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh perintah yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Itu yang pertama. Jadi Islam itu sudah dirancang oleh Tuhan. Yeremia 29 nomor 11. Itu rancangan Tuhan. Shalom, salam, Islam. Maka Yesus mengatakan, aku juru selamat. Apa maksudnya? Yesus itu juru Islam. Makanya Yesus dalam Ibrani 5. Sabar. Makanya Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus disebut sebagai orang soleh. Tidak disebut sebagai orang Kristen. Nah, itu catatan itu. Kemudian saudara, Anda berbicara mengenai tentang Kristen dan Kristen dan apa tadi? Dengan Nasrani. Saudara, saya katakan sama saudara ya, Kristen itu bukan ajaran Yesus. Yang ajaran Yesus itu adalah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya yang berasal dari tempat kelahirannya Nazaret. Maka disebutlah kemudian murid-muridnya adalah Nasrani. Orang yang kontak langsung dengan Yesus, Nabi Isa alaihissalam, itu disebut Nasrani. Paulus, orang yang kontak langsung sesaman dengan Yesus, maka Paulus disebut Nasrani. Di mana Paulus disebut Nasrani? Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa teriakan orang-orang Yahudi kepada Paulus? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia orang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Nasarios. Catat itu, Paulus disebut tokoh dari Nasarios. Si Nasarios ini membentuk sekte, lahirlah sekte di Antioquia bernama Kristen. Jadi antara Nasarios, Nasrani dan Kristen itu dua kelompok yang berbeda. Umat Islam juga harus tahu itu. Antara Kristen dan Nasrani itu berbeda. Kita lihat, di manakah kemudian orang-orang Kristen ini disebut? Paulus menyebutnya di dalam Roma 16 nomor 7. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para utusan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi lebih dulu kemudian Andronikus dan Yunius menjadi Kristen daripada Paulus. Kenapa? Paulus tadinya Nasrani murtad menjadi Kristen. Lebih dulu Andronikus dan Yunius menjadi Kristen daripada Paulus. Sementara yang rasul di situ sopo? Andronius atau Paulus yang mengajarkan 13 kitab? Paulus belakangan baru jadi Kristen, cok. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda berbicara tentang Al-Quran surah As-Zukhruf. Al-Quran surah Al-Zukhruf itu apa tujuannya diwahyukan oleh Allah? Untuk mematahkan agama Kristen. Karena agama Kristen mengatakan setelah Yesus menghilang di bumi, Yesus tampil keluar dari perut bumi melalui kuburan. Nehi merica ketum berjahe. Yesus ditanya oleh muridnya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, ya tanda kiamat. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit bergoncang. Aku akan nampak di tengah langit. Wow, Al-Quran surah Zukhruf ayat 61. Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30, 31. Ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu? Ada nggak Yesus menjawab? Tanda kedatanganku tanda kedatanganku, kuburan akan terbelah, aku akan keluar dari kubur. Nggak ada. Yang keluar dari kubur itu tanda untuk angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 nomor 40. Angkatan jahat ini, orang-orang Farisi ini minta satu tanda.
dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah loh, itu tanda angkatan jahat yang kalian imani tuh. Sedangkan angkatan benar datang di Bukit Zaitun. Matius 24 nomor 3. Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, engkau akan melihat anak manusia nampak di tengah langit. Seluruh manusia di atas muka bumi akan melihatnya. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Kristen bukan Yesus, tetapi angkatan jahat didatangi oleh iblis dalam nama Yesus. Yang terakhir, ketika saudara berbicara, Yesus bukan Allah. Memang betul. Allah itu Khalik. Yesus berada pada ufuk yang berbeda, ufuk makhluk. Yesus makhluk. Mau sampai manapun, Yesus itu makhluk. Tak ada sisi sedetik, 2 menit, 3 menit, 1 jam, apalagi 1 tahun. Yesus punya sisi ketuhanan. Tak ada. Apapun yang ada pada diri Yesus, perkataan, oke. Jasadnya, oke. Mujizat-mujizatnya, oke. Kita urai. 1 menit. Perkataan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang melihat aku adalah melihat Bapa. Kata Yesusnya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi sekiranya Yesus mengatakan begini, wahai seluruh umat manusia, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Itu apa maksudnya? Yesus sedang menyampaikan firman Tuhannya. Lalu, wow, dia bisa berjalan di atas air, cok. Membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Oh, keren ini. Tapi Yesus mematahkan. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat, seluruh tanda-tanda, seluruh kekuatan, seluruh mujizat yang aku lakukan, semua itulah yang bersaksi bahwa engkaulah Tuhan yang telah mengutus aku. Subhanallah. Lalu apa yang bisa menyebabkan orang-orang berakal menuhankan Yesus? Sabar, 10 detik. Apa yang kemudian bisa menyebabkan orang-orang berakal menuhankan Yesus? Tak ada sama sekali. Yang menuhankan Yesus hanyalah orang yang termakan doktrin dan disesatkan oleh dogma doktrin dari Roma, Yunani, Athena. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Sekira demikian, silakan ditanggapi. Oke, makasih. Makasih Bang Zuma. Mbak Meli mau apa? Oten kah? Kami lagi diskusi. Kan saya habis masuk Rom Oten nih, dan saya dituduh menuhankan Muhammad ini. Dituduh saya menuhankan Muhammad katanya. Salah itu Saya salah. udah jelasin sampai mulutku berbusa pun enggak. Itu salah itu. Tetap dituduh menuhankan Muhammad gitu. Jadi Sesat yang ngomong itu sesat itu, nggak usah Izin lain, dulu, Mbak. izin. Ya, izin. Mbak Meli ini Islam kah, Mbak Meli? Mbak Meli Islam, alhamdulillah. Tapi Iya. Oten itu, Assalamualaikum saya kan masuk warahmatullahi Rom Oten wabarakatuh. nih, dan dituduh menuhankan Muhammad. Oten nggak setuju. Dituduh. Nggak setuju saya ngomong gituan. Saya menyembah Muhammad, Nabi Muhammad Enggak gitu. lah. Kan saya Enggak nggak lah. terima. Abaikan saja. Giliran dihujat balik langsung dikeluarkan. Oh iyalah. Ya udah deh, biarkan dulu Di sini mereka aja kita diskusi ngobrol. dulu sama Bang Juma ya. Lanjut Bang Ya, Kuera. lanjut. Biar gak lama. Silakan Bang Iya. Kuera. Saya kira entah apa tadi. Mbak Meli abaikan saja. Biasa itu. Aku Oten nggak setuju ngomong gituan. Nggak pas itu, nggak pantas. Oke Bang Juma yang baik kan udah lumayan menyampaikan. Ini itulah enaknya dengan Bang Juma ini. Kita dikasih waktu untuk menyampaikan. Jadi ini Bang, yang Abang bilang tadi, Yesus Muslim oknum ya, Abang bilang jelas kok di sini. Di ayat saudara pun ada jelas disampaikan di apa itu ya, di Al-Maidah 1:1. Ingatlah ketika aku ilhamkan kepada para pengikut setia Yesus strip Isa, berimanlah kamu kepada aku dan kepada Rasulku. Karena mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, kami adalah orang-orang yang berserah diri. Berserah diri anak Muslim. Jelas Kristen itu kalau setia kepada Isa, Yesus, nama Yesus, itulah berserah diri, namanya. Tapi Yesus bukan Islam. Kenapa saya bilang Yesus bukan Islam? Syaratnya harus sunat. Tunjukkan Bang Juma aku di mana Isa itu sunat, di ayat berapa, di surah berapa. Dan Anda bilang tadi mengambil ritual menyembah. Teman-teman tadi ngomong waktu Yesus di Getsemane, besok mau ditangkap dia, kan sampai keringat jagung itu. Kalau bisa cawan ini, dia bersujud. Sujud artinya
Itu ke utara, bukan ke barat. Waktu itu belum ada nama Ka'bah, jadi otomatis jangan diambil itu. Artinya kalaupun dianggap jadi ritual sholat, itu dia nggak wudu berarti batal. Ya, artinya itu pemikiran saya. Nah, terus tentang Yeremia 29 ayat 11, betul itu Bang. Tapi itu tentang rancangan damai terhadap orang-orang di Babel itu. Orang yang menyembah berhala. Di situ disebutkan Yeremia. Sampai-sampai dia pun menyebutkan di Yeremia ini, kalau ciri-ciri seorang nabi di Yeremia 14:14 adalah orang-orang yang tidak langsung menerima wahyu itu dari Allah. Itu syaratnya. Tidak langsung dari beliau, pakai perantara. Itu bukan dia yang ngutus langsung. Beda dengan kita, baca di Lukas 1 ayat 26. Allah itu langsung mengutus Gabriel itu, bro. Hei Gabriel, apa bos? Mulai kamu kemudu, ngapain bos? Kamu langsung ke Nazaret, ketemu tuh si Maria gitu. Itu makanya kelahiran Yesus itu jelas. Tapi laki-laki bukan perempuan, beri nama dia Yesus. Artinya ada perintah langsung. Mulai Yesus mau nubuat saja malaikat. Di situ lahir juga dijelaskan di Lukas 2 ayat 11 itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu aja toh, selesai. Yang ada koma, Kristus dan Tuhan adalah gelar. Kalau Kristus itu namanya Yurapi. Tuhan itu adalah Tuhan yang mulia, penguasa. Dan dia diberikan kuasa itu setelah dia bangkit dari kubur di Matius 28 ayat 18. Kuasa itu diberikan di dunia dan di surga. Terus, saya mau tanya dengan abang ya. Anda bilang beragama masuk surga. Tunjukkan saya di surah berapa atau di Alkitab itu, di surah mana di Alkitab disebutkan kalau beragama masuk surga. Saya jelaskan ke Anda, Yesus datang ke dunia bukan bawa agama. Bukan buat agama ajaran baru, tapi dia memberikan berita sukacita yang dipelintir jadi Injil. Itu maknanya. Saya nggak tahu yang buatin nama Injil, saya nggak tahu. Tapi artinya itu dia memberikan kabar sukacita karena dia punya jaminan. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun sampai ke sorga kecuali melalui aku. Karena dijelaskan kok di Yohanes 3:16 itu kan. Begitu besar karunia Tuhan sehingga memberikan anak kan tanggung loh anaknya. Supaya bagi orang yang percaya kepada Yesus Isa masuk ke sorga, tidak sesat, dia akan beroleh hidup kekal. Nah, terus Anda tadi menyebutkan ya Kristen bukan ajaran Yesus. Betul. Karena Kristen itu ada setelah Yesus di sorga. Tolong teman-teman memahami, kata Kristen itu Yesus nggak kenal, itu enggak. Itu kan bahasa Kristus dari bahasa Yunani menunjukkan pengikut ajaran Yesus sesuai dengan Al-Maidah ayat 11 dan jelas di jalan lurus tertulis di Al-Zukhruf ayat 61 ya. Jadi Anda bilang sekte Kristen itu jelas karena gini loh tentang di Antioquia ya. Karena waktu itu yang namanya siapa? Sebenarnya si Barnabas, baca di kisah KPR 11 ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus sebenarnya untuk menjumpai si Saulus. Jadi Anda jangan framing si Paulus agama itu, bukan. Justru si Barnabas ajak ke Antioquia, di situ disebut orang Antioquia, oh ini pengikut Yesus, Kristus, pengikut Yesus. Itu aja bahasanya awal muasalnya ya. Jadi Nasrani betul itu suku dari Yesus, Nasrani ya, karena berbahasa Aram ya. Karena namanya Perjanjian Lama 90% bahasa Ibrani, 10% Aram. Tapi Perjanjian Baru itu Yunani. Kenapa jadi Yunani? Mereka lagi dijajah orang Romawi. Harapan Israel itu kan dengan lahirnya Mesias, ini untuk bangkitin penguasa besar nih, biar dikalahkan Romawi daripada dijajah terus. Apa yang terjadi? Malah tersinggung. Yesus ngomong, akan kubangun ini dalam 3 hari buat Allah. Kan tersinggung banget, penghujat nih. Baru dibilang, akulah Allah. Makin pusing juga orang itu. Yang anak Allah. Baru yang ketiga, disebutkan dia mau membaptiskan menyembuhkan orang hari Sabat, bertentangan. Disitulah niat mereka untuk pertama bukan salib ya, untuk bagaimana cara orang para Farisi semua orang iblis itu supaya Yesus dihukum mati bahasanya, bukan di ini. Ya, Terakhir udah poinnya Bang. Kepanjangan Bang, lagi, Bang. gereja nih. Ya, silakan. Oke, terserah, udah lanjut. Masih panjang sih. Oke Bang, cuma itu yang bisa jawab, karena dipotong, lanjut. Soalnya nggak ada timer saya lihat, tapi kalau dipotong nggak apa-apa lah. Lanjut demikian Bang Zuma. Cuma satu gini, aja Bang, satu lagi. Hukum bangsa Bapak. KPR 2425. Anda menyampaikan tentang penyakit sampar. Setelah saya baca, bukan itu.
nggak ada kata-kata penyakit sampar di KPR 24 ayat 25 ya. Mungkin abang salah ngambil kali. Cuma koreksi aja sih. Lanjut. Oke, baik. Kalau Anda lihat di dalam original teksnya atau di terjemahan baru, di situ jelas dikatakan dia penyakit sampar. Coba Anda baca. Coba Anda lihat, Anda baca sekarang di sana. Di situ dikatakan eumos. Eumos itu penyakit sampar, gangguan, penyakit gangguan, entah itu gangguan jiwa Izin Gurunda, terserah. yang dia buka itu salah Gurunda. Yang Gurunda bilang KPR 24 nomor 5. Dia buka KPR 24 25. Oh, salah memang. Benar yang bagi mau ngomong itu betul penyakit sampar. Betul. Gini bang. Yang salah baca sih, yang salah buka sih. Itulah kita guna diskusi bang Al-KTP. Aku catat loh ini 24 25 kan aku baca. Kok begini? 5 24 nomor 5 kata Gurunda, bukan 24. Dengar dulu, betul. Aku nggak salahkan Bang Zuma. Aku kan yang saya tulis 25. Kalau 5 betul, kan namanya kita diskusi. Iya, berarti kau keliru ya. Ya, perbaiki ya. Silakan Gurunda ya. Memberi informasi, lanjut. Iya. Lalu kemudian saudara mengatakan Isa itu bukan Islam. Padahal Isa alaihissalam jelas-jelas mengatakan wassalamu, semoga aku Islam. Semoga Islam itu dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan. Wassalamu. Islam itu selamat. Apakah Isa tidak selamat? Ya selamat. Apakah Adam tidak selamat? Ya selamat. Musa selamat. Abraham selamat. Semuanya Islam. Makanya kenapa dikatakan Yahudi? Karena ajaran dari suku Yehuda. Kenapa dikatakan Nasrani? Karena berasal dari suku kota Nazaret. Jadi itu hanya kepada kelompok-kelompok tertentu. Lalu yang di ujung diutus oleh pencipta, kenapa disebut Islam? Unggul dari segi nama. Karena di situ tidak memandang suku, tidak memandang bahasa, letak geografis atau siapapun. Melainkan seluruh litubayyina linnasi, siapapun yang mau selamat masuk Islam. Kalau Anda ingin mau menjadi orang Yahudi, masuk Yahudi. Anda ingin menjadi orang Nazaret, masuk Nasrani. Anda ingin menjadi orang Athena Yunani, Antioquia, masuk Kristen. Ingin masuk ke dalam Islam, mau damai sejahtera, Islam tempatnya. Jadi itu beda. Jadi Nabi Isa alaihissalam, Anda mengatakan apakah dia sunat? Orang Yahudi keturunan Abraham, Ibrahim, semuanya sunat. Karena itu sudah perjanjian kekal. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 140 Anda baca di situ bagaimana anak-anak Yakub menelaah, kami akan beriman, kami akan menyembah, kami akan taat kepada siapa? Ila Ibrahim, yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Ismail, yang disembah oleh Ishak. Itu jelas. Ketaatan keturunan Nabi Ibrahim kepada pencipta langit dan bumi. Salah satunya sunat. Meskipun tidak dikatakan Nabi Isa dengan jelas bahwa dia disunat. Sama seperti Yesus. Yesus tak pernah terlontar dari mulutnya kalau aku sudah disunat. Tak ada satupun dalil. Yang mengatakan bahwa Yesus disunat itu hanya Lukas. Yang jadi pertanyaan, dari mana Lukas tahu? Apakah dia melihat nonotnya? Sementara Lukas ini tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Jadi gitu saudaraku. Kemudian ketika saudara ini ya saya ingin fokus di sini, di titik ini, yaitu bahwa Kristen itu juga Muslim. Tidak bisa Kristen itu Muslim, tidak bisa. Muslim itu taat kepada perintah pencipta langit dan bumi. Itu Muslim. Kalau Anda taat kepada Pak Jokowi bukan Muslim. Anda taat kepada Paulus bukan Muslim. Karena yang diajarkan Paulus itu bukan ajaran Tuhan. Paulus itu menulis sendiri karyanya sendiri. Lukas menulis karyanya sendiri. Matius dengan karyanya sendiri. Yohanes, Markus dengan karya mereka masing-masing. Berbeda dengan Yesus. Kalau taat kepada Yesus, betul Muslim. Kenapa bisa dikatakan Muslim? Karena Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang Yesus lakukan adalah apa yang diperintahkan. Makanya dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Ketika pada hari Sabat aku berjalan kemana?
Ke sinagoge atau ke gereja? Ke sinagoge. Pada saat di meja makan ada babi, ada ayam, aku cuman makan ayam. Pengikutku juga begitu, nggak makan babi. Pada saat aku lahir hari ke-8, saya disunat, pengikutku disunat. Maka Kristen bukan Muslim, tapi Kristen itu kafir. Apa itu kafir? Kafir adalah yang ingkar terhadap perintah Tuhan. Apakah iblis itu Muslim? Kafir. Kafir itu Muslim. Iblis itu kafir. Kenapa? Karena dia ingkar terhadap perintah Tuhan. Kamu tuh kok jadi kafir, kau bilang Muslim semua. Aduh. Jadi iblis itu kafir, ya, Kristen bang. juga Bukan itu Muslim yang kafir. Sabar, Oh, ya. sedikit lagi. Santai. Sabar, sedikit lagi. Sekarang kalau Anda lihat, siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Pada hari Minggu kalian berbondong-bondong kemudian ke gereja menyembah Yesus. Itu siapa yang bisikkan ke dalam hati kalian? Tuhannya Yahudi enggak? Yesus enggak? Lalu siapa? Kekuatan alam gaib, penguasa alam gelap. Kompak kalian ke gereja pada hari Minggu. Kenapa? Seperti iblis yang datang kepada Adam, dia hanya membisikkan, "Hei Adam, ya paman, makan buah ilmu pengetahuan dong." Itu tidak tertulis. Tidak ada tertulis pada zaman itu. Iblisnya datang hanya dengan bisikan. Siapa yang datang dengan bisikan mengajak orang-orang Kristen ke gereja hari Minggu? Yesus? Nggak ada dalil. Tuhannya Yesus? Tak ada dalil. Lalu siapa? Itulah yang Yesus katakan, saatnya kuasa kegelapan saat ini. Saatnya dunia dihakimi. Itu jadi iblis yang datang dalam nama Yesus membisikkan kalian untuk menyembah Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus berpesan, saudara. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang mengajak kalian menyembah Yesus? Nggak ada, mustahil. Mustahil nggak ada, mustahil. Kalian kompak hari Minggu itu, ada yang membisikkan di hati kalian untuk kalian datang ke sebuah gedung untuk memuja-muja makhluk yang bernama Yesus itu. Siapa yang kalian puja? Si Billy Sisis dalam nama Yesus. Dengar. Sedikit lagi. Jadi kalau saudara mengatakan saudara taat kepada Yesus, Yesus yang mana dulu? Kalau Yesus anak Maria, mustahil. Karena ketika perintah-perintah Yesus itu disusun dari A sampai Z, lalu kita praktekkan, maka apa yang terjadi? Orang melihat kita seperti apa? Orang akan melihat kita seperti Islam. Tapi kenapa Kristen demikian? Sebentar lagi Natalan. Itu mereka mencontoh perintah siapa? Itu tadi. Yesus, iblis dalam nama Yesus. Nggak ada kalian taat kepada Yesus, nggak ada. Kalian ke gereja, perintah siapa? Bukan perintah Yesus. Kalian ibadah minggu, perintah siapa? Bukan perintah Yesus. Kalian makan babi, perintah siapa? Bukan perintah Yesus. Kalian tidak bersunat, perintah siapa? Bukan perintah Yesus. Kalian Natalan, perintah siapa? Bukan perintah Yesus. Lalu yang Anda taati yang mana? Jadi Kristen itu kafir. Maaf, kafir. Kafir itu artinya menutup diri. Kafir itu artinya menutup diri. Itu artinya kafir. Nah, ketika Yesus mengatakan, Yesus mengatakan, kalian menutup diri dari perintah Yesus. Saya ingin bertanya, supaya tidak terlalu panjang. Ketika Yesus memperingati orang Yahudi agar waspada kepada setan yang datang memakai namanya dan menyesatkan banyak orang. Apakah setan berhasil menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Kalau berhasil, mana orang banyak yang disesatkan dalam nama Yesus ini? Kalau tidak berhasil, berarti apakah Anda bisa terima kalau Yesus itu adalah pembohong? Silakan. Bang Juma. Oke. Terima kasih. Sebelum saya jawab, apakah guruku Oten? Saya jawab ini. Cuma ini. Enggak, kamu Oten bukan? Kamu Oten? Oten saya, Oke. Oten. Gini abangku, guru lah yang jawab dulu, nanti saya tambahin. Mungkin abang kan tidak mau ngomong. Kenapa pakai izin Bang Juma ya? Silakan. Pertama, ketika Anda menarasikan Nasara Kristen itu adalah kafir, berarti satu tanda Anda tidak punya literasi Quran. Anda hanya pintar memahami kitab orang Kristen. Sedangkan kitab Muslim sendiri kau tidak paham. Karena kata kafir itu, perhatikan,
Justru Al-Maidah 55 akan menjadikan pengikutmu Isa di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian yang paling inti Bang Juma, saya mendengar Anda cuma punya kemampuan berliterasi. Oke. Kalau abang mau jujur, tunjukkan kepada saya satu kalimat bahwa Islam adalah agama. Contohnya begini, wahai orang-orang Islam, atau wahai Islam pengikut Nabi Muhammad. Tunjukkan satu ayat eksplisit dalam Quran bahwa Islam adalah agama. Jangan lari ke inna dina indallahi Islam ya. Nanti saya permalukan abang di situ. Silakan bang. Tunjukkan Ya bahwa itu dalilnya. Anda minta dalil, itu sudah lihat dalilnya. Bang Juma, Wa man Bang Juma. azlamu mimman Bang Juma, iftara nanti- 'ala Allahi kadhiban wa huwa yud'a Bang ila Juma, Islam. nanti Anda jawab. Aku Saya kan? saya jawab. Giliran saya kan? Inna dina indallahi Islam. Saya dulu. Saya dulu. Guru udah jawab, guru. Saya dulu. Jawabannya. Inna Saya dina. dulu, saudara. Saya dulu. Saya. silakan. Jangan merusak suasana komal. Jadi gini, ketika Anda mengatakan bahwasanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, prat. Anda pengikut Nabi Isa, makan babi, nyembah Isa. Hah? Ada aja orang ini. Justru yang ayat sabar dulu. Bang Guru, sebentar Bang. Disiplin di sini diskusi. Nanti Bang, Sabar nanti. dulu. Aduh. Sabar dulu. Nanti Abang Guru nanti orang nanti. Kita kan masuk ke rumah orang. Jangan kaki di atas. Nanti aja. Islam itu adalah agama dalam Quran. Iya, nanti dijawab Bang Juma. Aduh. Malu aku oten kayak gini, Allahu santai aja. Akbar. Nggak sopan. Kita kan masuk ke tempat mereka. Lanjut Bang Juma, mainkan dulu. Iya, sorry. Kan jadinya kan? Lanjut. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan laqad kafaral ladina qalu. Nah, kafirlah orang yang berkata bahwa Isa itu adalah satu dari 3 Tuhan. Itu Al-Quran mengatakan. Anda bertanya, mana disebutkan kami kafir? Itu laqad kafaral ladina qalu innallaha salisu salasa. Sesungguhnya Allah itu adalah satu dari yang 3. Kafir. Ya kalian kafir. Kafir itu maksudnya menutup diri. Bukan arti jahat itu. Yang membuatnya jahat itu terjemahan Bible. Karena kata kafir yang harusnya tadi itu adalah kata raka, itu diambilnya menjadi kafir. Pada raka itu artinya apa? Jahil atau bodoh. Diganti menjadi kafir. Jahatlah jadinya itu kafir. Padahal kafir itu terjemahannya bagus. Kafir itu menutup diri. Menutup dirilah orang kepada kebenaran yang berkata Allah itu adalah satu dari 3 Tuhan. Itu maksudnya. Oh, jadi kafir jadi buruk. Karena kalian sendiri mengambil kata kafir masuk ke Bible, kalian simpan di tempat yang tidak semestinya gitu loh. Lalu kemudian apa lagi pertanyaan tadi saudara kita itu? Mengenai Islam. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam Madinah. Jelas itu. Telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha agamamu itu Islam. Jelas itu. Jadi kalau berbicara mengenai Kristen dan Nasrani memang beda. Nasrani orang-orang yang berasal dari kota Nazaret. Sedangkan Kristen adalah orang-orang yang ada di Antioquia. Sabar Mbak Guru, Mas Guru sabarlah. Malu aku jadinya. Kok aku turunlah kau gini Bang Guru kok gitu. Bentar. Nggak suka gini. Cuma ini Iya nggak apa-apa. Kita kan berdiskusi. Contohnya mau apapun dirasikan kita bantah dengan dalil. Gitu maksudnya. Ya, jadi langsung kita ngerocos. Lanjut. Iya, jadi perintah Nabi Isa alaihissalam, saudara, ketika dia datang di tengah-tengah kaumnya, apa kata Nabi Isa? Fattakullah, takutlah kalian kepada Allah. Apakah saudara-saudara Kristen takut kepada Allah? Tidak, malah tepuk tangan untuk Tuhan. Malah dikatakan Tuhan turun ke bumi jadi manusia, ditampar, ditonjok, diseret, diludahin, kemudian ditombak, digantung, dibunuh. Apakah itu adalah ciri-ciri orang yang takut kepada Allah? Kami umat Islam mendengarkan itu saja ngeri merinding. Kecuali Anda ingin mengatakan dewa Athena yang ditampar boleh. Dewa Athena yang dibunuh boleh. Sebagaimana ajaran Paulus dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 20, 21, 22, Paulus sendiri mengatakan bahwa yang dia ajarkan bernama Kristus itu kepada orang Athena adalah dewa Agnostos Theos,
Itu baru bisa diterima akal. Kalau yang Anda katakan bahwasanya yang mati ditombak, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, itu adalah dewanya orang-orang Roma, itu masuk akal. Sebagaimana Paulus menerangkan itu di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tapi jangan pernah kalian katakan bahwa pencipta langit dan bumi, sang Khalik yang jadi Yesus ditampar, diludahin. Jangan, please. Jangan. Gunung-gunung serasa ingin meledak. Lautan ingin memuntahkan isinya. Begitu juga perut bumi. Ketika Anda mengatakan pencipta kita turun ke bumi diludahin oleh manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi kalau Anda mengatakan dewa Athena, dewa Agnosoteos, Siteos yang turun bertanduk 7, bermata 7 turun ke bumi, silakan aja, kita hargai. Tapi kalau Anda mengatakan itu adalah Nabi Isa yang datang ajarannya Islam, bukan, saudaraku. Nabi Isa alaihi salam mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, fattakullah wa ati'un hadza siratum mustaqim. Nabi Isa mengatakan, takutlah kalian kepada pencipta kita yang telah mengutusku. Setelah aku diutus untuk kalian, maka taatlah kalian kepadaku. Itulah jalan yang lurus itu. Taat kepadaku berarti jangan membangkang, jangan mau menyalibku. Kalau kau taat kepadaku, kau tidak mungkin menyalibku. Di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44 jelas, orang yang tidak taat kepada Yesuslah yang ingin membunuh Yesus. Dan kata Yesus, kenapa kamu ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Kenapa kau tidak memperoleh firman dalam dirimu? Karena iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Jadi fattakullah wa atiun, taat kepada Yesus tidak mungkin menjadi Kristen. Taat kepada Yesus tidak mungkin beriman kepada penyaliban. Taat kepada Yesus tidak mungkin menjadikan salib itu sebagai simbol keagamaan, karena salib itu adalah tanda atau simbol kutukan. Masakan kalian mengabadikan simbol kutukan kepada Tuhan kalian? Wow, keren. Tuhan kalian disalib, di mana salib itu ada hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Anda malah menjadikan sebagai simbol agama. Percaya diri pakai tato salib, kalung salib, di rumah ada gambar salib, rumah ibadahnya pun ada salib. Ada apa ini? Harusnya kalian taat kepada Yesus. Apa ajaran Yesus? Puasa 40 hari 40 malam, bersunat, tidak makan babi, tidak memasukkan ke dalam lambungnya hal-hal yang haram, baik itu makanan maupun minuman, dan semalam-malaman dia sujud berdoa bersolat tahajud kepada Tuhannya. Itu kalau taat kepada Yesus. Andaikan kalian taat kepada Yesus, Muslimlah kalian, Islamlah kalian. Kenapa? Karena Yesus mengatakan apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, kalian harus kemana? Kepada dialah kamu harus menuju. Kepada dia. Sebab apa? Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Dan dia akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kamu harus mengikuti Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Kisah Para Rasul 3, 22, 23. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang Nabi, barang siapa yang tidak mengikuti, tidak mendengarkan Nabi tersebut, maka akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Berarti ketika datang Nabi yang sama seperti Nabi Musa, hukumannya wajib mengikutinya. Ketika Anda mengikutinya, maka Anda disebut Muslim atau orang-orang Islam. Demikian. Oke Bang, makasih banyak. Saya kira tadi saya masih sholat Jumat, padahal udah lewat kan. Wah, khotbahnya banyak sekali. Ini Abang Zuma ya, perlu Anda sebutkan tadi bahwasanya Isa itu Islam ya. Tolong dijelaskan, dicatatlah. Apakah ada dalilnya, termasuk ada dia apa ya di surah Quran ya, itu ya. Nah terus kedua, Anda menyebutkan Isa, apakah itu orang Yahudi atau orang Arab? Nanti Abang jawab ya. Nah, jelas menyangkut penyembahan itu jelas kepada Allah Bapa ya, Allahnya Ibrahim, Ishak, Yakub dan Isa ya. Tapi Ismail di sini kayak nggak ada ya. Ini kan ya jelas kok namanya mereka tuh menyembah Tuhan siapa, Allahnya siapa kan gitu. Tapi jelas kok Allahnya Ibrahim itu Elohim, Yahweh, bukan Allah itu. Karena saya nggak mungkin Abang jelaskan maksudnya apa tuh kok bisa jadi berubah Allah kan gitu. Berarti Isa itu
bukan orang Yahudi. Terus Yesus bilang ketika di bumi tidak mengajarkan Kristen, betul, dia ke sinagoge, ya, karena ada paham tadi kan, Kristen itu belum ada ketika Yesus ada di bumi, dia kan masih berdakwah. Jadi betul gereja belum ada, apa mau orang Kristen aja nggak ada kan gitu. Tapi setelah dia naik ke sorga, ya, yang ada saya bilang di awal tadi tentang orang Antiokhia menyebutkan si Barnabas dengan si Saulus itu, ini orang Yesus Kristus gitu, itu muncul. Berarti kasus itu telah di sorga Yesus. Jadi Yesus tidak mengenal Kristen itu. Kenapa? Orang dia belum ada, dia setelah ada di dunia belum pernah ketemu, ya. Jangankan itu, Bang. Yesus belum pernah melihat apa itu isinya 4 gospel itu. Karena narasi itu muncul setelah dia kembali ke tahta kemuliaan. Di situ dan narasikan. Bukan ini, sebentar, Markus ini, catat nih, enggak lah. Nah, terus yang lebih pahamnya lagi, supaya jangan disamakan, narasi tentang masanya, tentang kitab si Paulus dengan 4 gospel jauh berbeda. Hampir selisih 8 tahun. Artinya, yang inti semasa kejadian Yesus mulai nubuat, lahir sampai naik ke surga di 4 gospel yang utama. Punya siapa si Paulus menarasikan kisah itu semua. Jadi jelas kalau seperti abang bilang di Roma 14 ayat 9, dengan matinya Yesus dia jadi Tuhan yang orang mati dan hidup. Anda jangan salah tafsir kata Tuhan itu, kalau terjemahan bahasa Inggris adalah Lord, artinya penguasa. Kenapa? Di last minute di Matius 28 ayat 18. Disitulah dikasih Allah itu kuasa kepada Yesus itu bumi dan sorga, bro. Waktu dia utusan, itu kan udah pasca utusan ya. Istilah di situ meninggal, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit hari ketiga melawan alam maut. Disitulah wujud dia, bukan seperti kita lagi, udah kasih kuasa. Kenapa tidak kuasa itu dikasih di awal, di Matius 28 ayat 18, tidak dimunculkan di Matius 3 atau 5 ketika berdakwah? Karena dia utusan, makanya segala sesuatu yang dilaksanakan dia atas izin Allah Bapa yang mengutus dia. Bukan ujuk-ujuk dia, enggak. Walaupun dia membangkitkan orang, semua merujuk kepada atas apa disampaikan Allah. Karena dia sejatinya jasanya apanya sebagai manusia. Kata Tuhan pun supaya Anda jangan gagal paham. Wah, Tuhan Yesus digantung di kayu salib, Tuhan, bukan itu. Gelar dia ada Tuhan, itu yang mulia, junjungan. Itu yang tertulis di Lukas 2 ayat 11 itu. Sampaikan bukan dia pencipta, bukan. Anda nanti salah kaprah nanti. Nah, terus menyangkut ini, yang dibilang tadi agak-agak ada babi, ada ayam, dipilih ayam. Itu kan terlalu framing banget. Kapan ada yang pernah makan seperti itu? Tapi Anda terlalu memframing, tapi saya tunjukkan ke Anda. Surah Al-Baqarah 173 apa yang terjadi? Anda bisa makan babi itu. Islam bisa makan babi, ya. Saya jelaskan di sini. Tapi kalau dan terpaksa, tidak berlebihan dan tidak dosa. Kan ada tulisnya. Tapi kalau di Alkitab nggak boleh, nggak ada syaratnya. Ya pantang, nggak boleh. Tapi Anda ada klip contoh. Yang namanya di Alkitab itu tidak boleh makan daging domba. Unta. Kalian jangankan dagingnya. Yang lagi viral itu Anda yang jawab. Yang minum apa itu? Nggak tahu saya itu. Anda yang jawab. Nanti bilang saya agak aneh. Terus menyangkut ke gereja, ya. Tolong sampaikan di sini. Awalnya Bang Suma, kita tuh kebaktian di hari Sabtu ya, Sabat. Tapi namanya yang mengimani ajaran Yesus, kita bangga dengan kebangkitan dia hari Minggu, hari ketiga. Itu asal muasalnya. Kalau sempat Yesus itu bangkit hari Kamis, kami gereja hari Kamis, bro. Baru besoknya kalian, gitu. Hari Jumat. Tapi kebetulan di hari ketiga pas tepat hari Minggu. Nah, jadi kata gereja itu, bro, sampaikan itu atau jemaat berkumpul. Awalnya di rumah sendiri. Namanya kita komunikasi ke Tuhan biar kusuk. Jam 5 pagi langsung kita di kamar sendiri, tutup pintu kamar. Itu sebenarnya. Tapi namanya berjemaat, kumpul, makin lama banyak orang, kita bikinlah bangunan. Gereja itu tak ada bedanya dengan rumah rumah biasa. Itu terbuat dari batu bata dan pasir. Kami tidak punya ada ritual di situ. Cuman 3 ritualnya, kegiatannya di kebaktian. 1, bernyanyi, bersukacita kepada dia, bernyanyi pujian. Tidak ada ritualnya menyembah. 2, berdoa atas kesalahan kita, ya harapan juga. Terakhir, khotbah, pulang, balik kanan langsung pulang. Tidak ada nungging-nungging, nggak ada kayak logika berpikir kalau nyembah itu
ke depan. Masa kami nyembah penatua di depan sama pendeta? Nggak mungkin. Kalau kita nyembah kayak orang Hindu, jelas dia ada pohon kah atau ada patung, itu namanya nyembah. Anda sembah kemana? Apakah Anda menerapkan QS 16 ayat 3 apa 27 ayat 71 itu? Anda lah yang menjawab itu. Harus ke barat kah? Ya berarti itu perintah siapa? Karena Anda ritual sholat tidak ada di Quran. Yang ada beberapa kali, tapi ritual jelas itu berapa tekniknya, mungkin saya salah, itu ada di hadis. Sementara hadis itu Nabi tidak melihat. Itu 150 tahun baru dibuat oleh orang namanya orang Uzbekistan, Bukhari, dan orang Iran namanya. Ini sok tahu ini orang. Saya koreksi nanti, kita diskusi. Anda sok tahu. Udah selesai. Nanti abang koreksi. Anda kalau bahas Islam itu nggak nyambung. Dengar. Terlalu panjang, Kak. Poinnya nggak ada. Dengar, itu betul yang saya bilang. Ini itu. sudah kebencian ini yang berbicara, bukan ilmu. Kan dalil yang saya buat kok kebencian. Tadi abang bilang setan. Kebencian. Ditanggapi, sudah Izin Udah Bang ditanggapi Zuma. dulu Gurun Daya. Kau terlalu panjang ada Tunggu poinnya. dulu. Iya. Kami dengar aja bingung. Diturunkan aja kalau sudah tampak kebencian, diturunkan di set aja pokoknya. Ini kan nggak enak Udah, Bang, diskusi. udah. Tadi Anda bilang aja. Enggak, Anda pembual. Anda nggak punya hak berbicara Islam. Syarat berbicara Islam harus baca Quran dulu, bisa baca Quran. Anda cuma manusia Google. Anda lebih layak di gereja. Ini tak ajarin sama saudara ya. Yang disebut Islam itu pokok hukum. Orang boleh tidak disebut Islam. Boleh. Lihat Bang Suma. Saudara mau menyebut Bang Suma itu Islam? Boleh. Boleh Anda tidak menyebut Bang Suma itu Islam? Boleh. Lihat aja perbuatannya. Bang Suma sholat 5 kali sehari. Dia puasa pada bulan suci Ramadan. Dia berhaji. Tanpa Bang Suma kau sebut Islam pun, dia sudah Islam. Jadi Islam itu hukum-hukum. Oknumnya disebut Muslim. Jadi kalau Anda sudah menyebut Yesus Muslim, berarti Anda harus gunakan akal sehat. Kalau Yesus itu Islam, karena dia menjalankan ajaran Muslim. Baik, abang Sabar bernarasi. dulu. Mohon, gini, Sabar dulu. Mohon Sabar maaf dulu. saya kalau ada tersinggung, Saya tidak suka orang Kristen laknat yang membahas Islam tanpa ilmu. Paham itu? Ingin kunyah jantungnya. Kalau ada orang kafir laknat pemakan babi, mengerti Bible aja dia nggak ngerti, bahas-bahas Islam. Kalian tidak layak binatang membahas tentang Al-Quran Islam itu nggak layak. Monyet, kera, binatang nggak cocok membahas Al-Quran, membahas Islam. Anda jadi manusia dulu. Kalau mau membahas Islam jadi manusia dulu. Berbeda dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu pangkalnya hanya terjemah bahasa Indonesia. Tidak perlu ditafsirkan lagi kalau di terjemahan itu. Karena terjemahan kalian itu diperbaiki, dikoreksi. Itulah agamamu. Tai. Gak sadar dia. Kau Kristen. Kau gak layak membahas tentang Islam. Kau bahas Bible aja kau gak ngerti. Yesus berdiri di hadapanmu jarak 1 meter aja kau gak tahu. Kau malah mengatakan dia Tuhan. Kau rusak otakmu. Bahas-bahas Islam. Gak layak kau bahas Islam. Terus kau katakan lagi kau pengikut Yesus. Pret. Ini tak kasih dalil. Kalau kau mengatakan Kristen memang tidak diajarkan oleh Yesus. Kalau kau mengatakan Kristen memang tidak ada selama Yesus ada. Kristen itu nanti ada belakangan. Ini tak kasih dalil samamu. Matius 7 nomor 6. Yesus berkata pada zamannya, pada saat dia hidup bersama dengan muridnya. Apa kata Yesus? Nih dengarkan baik-baik nih. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Kristen belum ada kan pada saat itu? Berarti jangan kau ajarkan ajaran Kristen ke tempat lain. Kalau Kristen sudah ada. Andaikan Kristen sudah ada, maka yang dilarang oleh Yesus untuk diberikan kepada babi dan anjing adalah ajaran agama Kristen. Catat itu. Tapi faktanya Yesus berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing,
Dan jangan kamu lemparkan mutiaramu kepada babi. Kristen belum diajarkan pada zaman itu kan? Kristen belum diajarkan pada saat itu kan? Berarti yang dimaksud barang kudus itu bukan agama Kristen. Berarti yang dimaksud mutiara bukan Kristen, karena belum ada Kristen. Paham sampai situ? Jangan kau memberikan barang yang kudus. Apakah itu Kristen? Bukan, karena Kristen belum ada. Diam. Cuma kejauhan. Diam. Belum ada agama Kristen. Berarti yang dimaksud mutiara, berarti yang dimaksud barang kudus itu bukan agama Kristen. Catat itu. Kemudian dalam Yohanes 2 nomor 10, jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Belum ada Kristen kan pada saat itu? Belum. Berarti bila ada seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran yang dimaksud bukan ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen belum ada. Artinya ajaran Yesus jangan kau berikan kepada orang Roma dan Yunani. Tidak boleh. Orang Kristen menurut orang Yahudi nggak boleh masuk di rumah orang Kristen, orang Yahudi. Orang Kristen tidak boleh diberi salam. Itu menurut kitabmu sendiri. 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11. Dan itu tidak berbicara mengenai Kristen, itu berbicara mengenai tradisi Yahudi. Camkan itu. Kata Yesus nih, belum ada Kristen nih, belum ada ajaran Paulus. Apa kata Yesus? Jangan kau lemparkan barang kudus. Apa barang kudus itu? Ajaran Kristen paman. Pret. Ajaran Kristen belum ada. Kisah para Rasul belum ada. Buku-buku yang lain belum ada, termasuk buku Markus sendiri belum ada, Matius sendiri belum ada, apalagi 13 buku dari buku Paulus. Itu belum ada. Berarti yang dimaksud mutiara, berarti yang dimaksud adalah ajaran kudus, itu adalah ajaran Yesus yang bukan ajaran Kristen. Apa itu? Ajaran Islam. Jangan kau lemparkan ajaran damai sejahtera kepada babi, kepada asu, jangan. Itu yang pasti harus kamu tahu. Lalu kemudian Anda menghujat. Yang saya tidak suka yang sujud-sujud itu Anda katakan itu biadab. Yesus itu sujud, kampret. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud dalam beribadah. Oh, menghujat pula kau. Menghina kau. Yesus ibadah, sujud. Seluruh nabi ibadah, sujud. Bukan salto-salto, kampret. Tripping kayak orang mabuk. Bukan kayak gitu. Yesus sujud. Kau baca Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang. Ngapain? Ngapain datang? Joget. Nenekmu kiper. Seluruh manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Dasar laknat pemakan babi. Udah bodoh, dongok, hidup lagi, banyak utang lagi. Lalu kemudian Anda berbicara Yesus itu adalah penguasa langit dan bumi. Memang betul-betul dongoklah kau ini. Penguasa angkasa langit itu iblis. Efesus 2 nomor 2. Penguasa angkasa langit adalah iblis. Penguasa bumi, iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 31. Berarti penguasa langit dan penguasa bumi siapa menurut Yesus? Iblis, kampret. Makanya pada saat Yesus dicobai di Lukas 4 nomor 6 nomor 7, iblis mendatangi Yesus, bukan mendatangi, membawa Yesus, mengangkat Yesus, menenteng Yesus ke bait suci. Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, ya paman, segala kuasa yang kau lihat dan kerajaan, kemuliaan, kemegahan yang ada akan aku berikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembahku, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Siapa yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa? Iblis. Ada enggak Yesus mengatakan segala kuasa diberikan kepadaku? Enggak pernah. Berarti yang keluar pada hari ketiga itu siapa? Kau itu. Kau tamatkan aja dulu ajaran agamamu itu yang dari Athena Romawi. Jangan kau sikut-sikut Islam. Dari tadi saya dengarkan Isa. Sok paten. Ilmu sok tak ada.
Bahas-bahas Islam. Sekali lagi saya katakan, saudara Kristen, Anda jangan pernah membahas Islam. Ya, Anda tidak punya kapasitas untuk itu. Islam datang untuk menyadarkan kalian. Pahami itu. Syarat kemudian untuk memahami Islam, ikra. Nabi Muhammad pertama kali datang kepadanya Islam apa? Pertama, ikra. Kalian bisa nggak ikra? Hah? Bisa ikra nggak? Cebok aja nggak pernah. Ikra, bahasa hadis. Ku robek juga mulut kau nanti sampai kuping. Kau pahami aja dulu Bibelmu itu, kampret. Bibel aja bahasa Indonesia kau nggak paham, kampret. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel aja kau nggak ngerti. Udah nyata-nyata kau bukan domba, kau bukan Bani Israel, kau nggak paham. Datang-datang kau bahas Islam. Kuisap juga biji mata kau lama-lama. Pahami dulu Bibelmu itu, pahami dulu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, firman itu adalah Theos. Apa yang kau pahami di situ? Itu dulu. Mau masuk Islam, bahas Islam. Dasar anak monyet. Saya kira begitu teman-teman. Mohon maaf, saya terbawa kalau Islam dihujat, saya nggak suka ya. Islam Anda bawa-bawa seakan-akan Anda sok tahu, sok pintar, padahal ilmu tak ada. Bibel aja bahasa Indonesia kau tidak paham. Datang lagi kau bahas hadis. Kau ngerti hadis gak? Hadis itu kitabnya kitab gondol, toyol. Kau bisa baca kitab gondol gak? Al-Quran aja yang punya harakat kau tidak bisa baca, apalagi kau bawa hadis. Hadis itu kitabnya gondol. Seperti kepalamu, gondol. Gak ada otaknya. Aneh-aneh aja. Kamu kalau ingin membenarkan agamamu, kau ingin membantu supaya agamamu itu bisa dianggap benar, jangan kau lari ke hadits. Masakan orang Yahudi mengatakan begini, agama kami yang paling benar. Apa buktinya? Dibacanya kemudian di dalam Markus dikatakan, kan lucu. Orang yang datang belakangan yang bisa menggunakan yang telah datang lebih dulu. Seperti Orde Baru bisa menggunakan materi Orde Lama. Bisa. Reformasi bisa menggunakan materi Orde Baru dan Orde Lama. Ini ada Orde Lama menggunakan materi Orde Baru, kan gila namanya itu. Selamat sore abangku. Udah turunkan. Anda turun. Anda nggak layak diskusi dengan saya. Anda turun. Maaf, daripada saya maki keturunanmu nanti, mending Anda di bawah. Nanti besok atau lusa kalau Anda sudah mulai waras, tidak gila lagi, baru bisa hadapi saya. Selama Anda masih gila kayak itu, jangan. Dengarkan aja di bawah. Itu udah nasibmu itu, udah takdirmu kayaknya. Orde Lama mengkritisi Orde Baru, apakah itu rasional? Tidak rasional. Orde Baru mengkritisi reformasi, apakah itu bisa? Nggak bisa. Kau itu lucu. Jadi kalau kau ingin membenarkan agamamu, yang harus kamu pretelin itu agama sebelumnya, yaitu Yahudi. Kau bantah itu Yahudi. Yahudi, saatnya kau salah. Yang benar sekarang Kristen. Nah itu baru cocok. Nah sekarang Anda sebagai Kristen, katanya lebih dulu dari Islam. Anda sosok membahas Islam. Kan lucu. Harusnya Islam membahas agamamu, Islam membahas agama Yahudi. Karena agama dua ini lebih dulu datang daripada Islam. Segala sesuatu yang muncul belakangan itu lebih baik, lebih sempurna. HP, muncul lagi nanti HP yang lebih baik. Mobil yang lebih baik. Yang belakangan itu selalu kemudian memperbaiki yang telah datang lebih dulu. Kau pula yang ingin menantang Quran hadits, membacanya aja kagak. Kumasukkan juga nanti blender di mulutmu ya, biar gigimu itu lepas satu-satu. Pahami itu saudaraku Kristen, dengarkan saya. Kalau kita ingin belajar Islam, ya sekali lagi, kalau kita ingin belajar Islam, entah itu kita Kristen atau kita ini ateis atau kita ini adalah Islam itu sendiri, cara belajarnya pertama kuncinya adalah ikra. Itu belajar. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengkritisi Islam? Kalau ingin mengkritisi Islam, harus menguasai minimal 17 ilmu disiplin ilmu Islam. Harus kuasai itu dulu.
Setelah Anda menguasai 17 ilmu Islam, disiplin ilmu Islam, Anda menemukan kesalahan di dalamnya, baru Anda bisa kritisin. Bagaimana mungkin seorang anak TK membaca sebuah buku kedokteran, baru lihat sampul, tiba-tiba buka praktek? Gak bisa. Anda harus sekolah dulu. Sekolah. Setelah Anda dalam sekolah, memahami ilmunya, Anda menemukan sesuatu yang salah di situ, baru ini hanya modal terjemahan Gila. Mau mengkritisi Quran, mengkritisi hadis hanya modal terjemah. Terjemahan itu, asal Anda tahu, bukan kitab suci. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran hanya upaya manusia untuk mendekati makna daripada Quran, tapi tidak akan sampai kepada makna seutuhnya. Harus membutuhkan disiplin ilmu sebagai penopang daripada terjemahan yang ada. Harus dipahami nahu sarafnya, balaganya, i'rabnya. Jangan kau berpikir terjemahan Al-Quran itu sudah mewakili Quran. Tidak. Terjemahan Al-Quran itu satu dari puluhan disiplin ilmu yang harus dipahami kemudian, dikuasai kemudian untuk mengerti satu makna ayat dalam ayat suci Al-Quran. Quran itu bukan Bible. Makanya jangan sok tahu. Kalau kau mau bertanya silakan. Saya dari tadi melayani Anda bertanya tentang Muslim, tentang Islam, tentang Nabi Isa, tentang surah As-Sukhruf. Saya layani. Jangan Anda tampil sebagai orang pintar, menghujat lagi orang sujud. Yesus sujud, dasar kampret. Saya doakan mudah-mudahan anusmu tertutup selama 3 bulan ke depan. Sujud dihujat. Yesus sujud, Tuhan kau itu sujud. Nungging-nungging lagi katanya. Dasar biadab, anak kucing, pemakan walang sangit. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Mohon maaf, orang lagi asik-asiknya mendengarkan dengan setia. Orang saya lagi asik loh, saya mencatat loh. Ini apa, kemana arahnya Bapak ini? Kok semakin aneh penjelasannya, kok semakin aneh. Lah, kok sujud pula yang disebutkan. Aneh aja ini orang-orang ini. Cobalah kalau diskusi itu, kalau Anda statusnya bertanya tentang Islam, Anda tanya ke kami jelaskan. Kalau Anda mengatakan, loh kenapa kamu yang menjelaskan kemudian kekristenan? Karena agama Anda duluan datang daripada agama kami. Maksudnya apa? Al-Quran kami membahas tentang agama lo, tentang Tuhan lo, tentang kitab lo. Itu maksudnya. Sebagaimana kitab lo membahas Yahudi. Bukan Yahudi membahas kitab lo, bukan kitab lo membahas kitabku. Nggak ada itu Al-Quran disebut dalam kitab lo. Yang ada kitabku membahas kitab lo. Yang datang belakangan yang menjelaskan kemudian kitab lo. Tuyul. Aneh-aneh aja ini. Ya kurangi makan walang sangit, kebanyakan itu. Dah silakan teman-teman sekalian. Mantap Burunda, Allahu Akbar. Subhanallah, takbir. Allahu Akbar. Ya sedikit aja. Kalau seseorang membahas ilmu pengetahuan, membahas agama tanpa ilmu pengetahuan, bagaikan orang melihat tanpa cahaya. Jadi apa yang terjadi kalau orang melihat tanpa cahaya? Ngawur, nabrak sana, nabrak sini, meraba-meraba. Jadi itu, kalau Otan mau bicara tentang Islam, kuasai dulu ilmu tentang kaidah Islam, baru kita bahas bareng-bareng di sini. Kalau tidak menguasai, Anda melihat sesuatu tanpa cahaya, jadi percuma. Begitu kan Gurunda? Betul. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak bisa membedakan antara garpu dan sendok ingin membahas Islam? Coba tanya mereka tuh. Panggil Yesus. Yesus sini dulu bos. Apa paman? Kau berdiri, saya mau ajak orang Kristen datang sini. Berdiri situ. Iya, oke. Berapa menit? Udah berdiri aja situ. Panggillah si tadi nih. Pemakan walang sangit, sini. Ini yang berdiri ini apa? Yang ada di depan kau sekarang ini apa ini? Ini apa yang berdiri di depan kau sekarang yang kau lihat ini? Manusia atau Tuhan? Nah, coba lihat apa reaksinya.
Dia adalah manusia Tuhan. Dasar pemakan enceng gondok. Manusia itu Tuhan. Udah jelas-jelas kakinya punya kuku, punya gigi, punya rambut manusia, ibunya manusia, sepupunya manusia, pamannya manusia, semuanya manusia. Kau bilang Tuhan. Ini yang mau bahas Islam. Hah? Dasar pemakan enceng gondok. Parah memang, aneh. Bahas Islam kok tidak ada ilmu. Mending kita bahas tentang agama lo yang diprotes oleh Islam. Ada lagi tadi yang mengatakan bahwa agama kami itu kan kami di atas daripada orang pret. Nenekmu kiper. Yang dimaksud itu mengangkat derajat orang-orang yang mengikuti Nabi Isa. Islam itu bukan kalian, malah kalian sujud, kalian hujat. Dasar longor. Saya kira begitu teman-teman. Silakan sini sedikit lagi kita ada asar ibadah, mau sujud sama seperti Tuhan yang mereka sujud, bukan salto-salto dan dutan ya. Lanjut. Bang Zuma, aku minta doa sedikit, boleh Bang Zuma? Aku minta doa sedikit. Alhamdulillah kan, istriku hamil Bang Zuma. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, saya doakan mudah-mudahan anak dari Adinda Sal menjadi anak yang soleh. Kalaupun wanita menjadi anak yang soleha, menjadi tokoh bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Ini ban karet mau ngapain di sini ban karet? Ini ban karet mau ngapain? Oh, ban karet bener. Gua pergi Juma, kau tuh. Tunggu dulu masih berdoa Bang Zuma, masih mendoa. Masih berdoa Bang Zuma, masih mendoa. Kau bahas Islam nggak bisa kau bahas, enak kali. Kau Sabar dulu Darel, saya sapa dulu Pak. Bang Taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taufik, Ustaz Taufik. sibuk balik kurang ajar ini. Darel, Sabar, kenapa kau? doa lo Mas Darel, udah kau potong-potong. Karya juga asumsi ini kurang dia nih. Memang kurang ajar kok Darel ya. Masih berdoa Bang Si Zuma. udah Juma ini potong-potong. kitab orang dia bahas enak-enak dia. Kitab dia jangan bahas kitab kami, kitab kau aja enak kali kok kan kitabmu. Saya tanya sama mu, disiplin ilmu apa yang saya harus kuasai dulu supaya saya bisa tahu Bibelmu? Jawab. Saya harus makan babi dulu gitu? Saya harus menyembah dewa Athena dulu? Hei, Jadi maksudmu kita tutup aja lah apa STT teologi sana gitu maksudmu? saya tanya samamu, disiplin ilmu tanya lagi, apa yang tanya. saya harus kuasai supaya bisa belajar Bibelmu? Syaratnya apa? Teologi Kristen. Teologi Kristen itu di internal Bapak kau, kita. nggak ada syarat itu. Belum ada kemudian pengarang kitab mau dipersyaratkan seperti itu. Kami nggak boleh pendeta sama SD kata Bel. Tidak ada. Hei, dengarkan. Kamu sekolah teologi itu hanya untuk titel, bukan berarti kau pintar. Orang punya titel bukan berarti dia pintar, tapi hanya bukti kalau dia pernah sekolah, tuyul. Tetapi untuk paham tentang Bibel, Bang Suma ini boleh taruhan dengan kau. Paham kau sampai situ, Dek? Kau itu hanya terlanjur Kristen doang, hanya karena doktrin dogma. Kalau kau menggunakan akal mengkaji Bibel, mustahil kau masih Kristen hari ini. Camkan itu. Berbeda dengan Al-Quran. Islam itu jangankan kami, Nabi kami aja, Iqra dulu. Datang kau tiap hari makan babi, bahas Islam, ilmu tak ada. Modal cuman mulut tebal kayak pisang hijau. Gak bisa. Yang kau samakan Islam itu kudu belajar dulu baru bisa berbicara, apalagi kritik Quran, kritik hadis. Apa kapasitas lo? Sementara Bibel, coba kau adu saya dengan pendetamu. Hebat mana memahami Bibel saya atau mereka? Dasar enceng gondok. Tak ada itu cerita. Kau belajar aja dulu. Sedangkan kau baca Kisah Para Rasul 17 nomor 19 20 21 22 aja kau tak bera-bera. Udah dibilang Paulus mengajarkan menyembah kepada dewanya orang Athena. Hari ini kau bilang iya, besok kau bilang tidak, besok lagi kau bilang iya, besok lagi kau bilang tidak. Kenapa bisa demikian? Karena tak ada disiplin ilmu baku di dalam agama lo untuk menjadi Kristen. Yang ada cuma doktrin dan dogma.
Paham itu? Hah? Kau berdirikan Yesus di depanmu. Aku di situ kutanya, yang kau lihat ini dari apa? Tuhan atau manusia? Apa kau bilang? Sepenuhnya apa? Sepenuhnya manusia. Terus apa lagi? Sepenuhnya Tuhan. Pret. Matamu rusak atau otakmu yang rusak? Udah jelas-jelas manusia, sepenuhnya Tuhan pula kau bilang. Itulah kau Darel ya. Jadi saya katakan samamu, kalian tidak punya kapasitas untuk membahas Islam. Itu fakta, itu real. Kalian membahas Bible aja kalian masih hancur, apalagi mau membahas Islam. Jadi tidak ada disiplin ilmu yang kau punya untuk membahas Islam, itu nggak ada. Dan satu oleh-oleh buat kau Darel, mumpung kau yang paling menderita di antara semua lawan diskusiku, ku buat kau tak menceret-menceret lagi nih PR samamu. Di dalam 1 Korintus 8, orang Kristen itu sebenarnya rumah ibadahnya adalah kuil. Kuil apa? Kuil berhala. Itu rumah ibadahnya orang Kristen itu. Adalah kuil berhala. Tempat makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Sekali lagi saya katakan samamu, sebagaimana konsep orang Yahudi terhadap Kristen yang mengatakan Kristen itu penyembah berhala, betul. 1 Korintus 8 nomor 1 sampai nomor 13, orang Kristen itu rumah ibadahnya disebut kuil berhala. Dalil. Kelojotan lagi kau. Panas lagi kau, kayak cacing kepanasan dikasih dalil. Wah, kok Bang Suma bisa dapat itu? Saya belajar kuil. Saya belajar. Islam nggak berani kau bahas. Saya belajar. Mana? Tunjukkan di mana di dalam Al-Quran. Di mana dalam Al-Quran bahwa masjid itu adalah rumah berhala, kuil berhala. Di mana? Nggak ada. Hanya dengan menjelek-jelekan Kristen kau harap orang masuk Islam. Saya tidak menjelek-jelekan. Ini kubacakan dalilnya. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Itu di mana itu kejadiannya? Di mana? Tanya Paulus, Korintus, jemaat Korintus itu makan makanan berhala di mana? Di kuil berhala. Itu dalil. Orang Yahudi mau nggak masuk di gereja? Nggak mau. Kenapa? Karena dia bilang itu rumah berhala. Babi itu apa? Makanan apa babi itu bagi orang-orang di luar Yahudi? Hah? Makanan sesajen untuk berhala. Kau makan bukan? Kau makan. Berarti kau makan makanan sesajen buat berhala. Dalil sekali lagi. 1 Korintus 8. Jangan nangis dulu. Jangan dulu nangis. Nanti setelah selesai ibadah baru kau nangis. Kau nangis. Kau pilih nada yang paling bagus menurutmu nada tangismu. Setelah ini, ya. 1 Korintus 8 nomor 1 sampai nomor 13, di situ jelas bahwa kalian beribadah di kuil berhala, tempat pemakan makanan berhala. Tete. Kalau kau keberatan habis ini kau diskusi dengan saya. Itu pun kalau kau masih sehat. Lanjut. Sekarang gini lah. Kau kutanya dulu kau meniru nabimunya kau kan? Aku meniru Yesusku. Aku meniru Yesus, kau meniru Muhammad. Sekarang kutanya dulu kau, apakah bisanya kau seperti Muhammad? Pinginnya kau seperti Muhammad sifatmu? Bang Juma mungkin sholat teman-teman ya. Ya kau tadi bilang menurut Yesus ya, betul ya? Menurut Yesus. Woi, Darel, kau menurut Yesus ya, mengikuti Yesus, betul? Begini, aku mengikuti Yesus, kalian mengikuti Muhammad. Ikutin, jadi udah ngikutin perintah Yesus nggak? Ngikutin perintah Yesus nggak? Perintah Yesus Matius 34. Aku ini ingin mengikuti sifat-sifat Yesus, apa karakter Yesus itulah yang ku ikuti. Kau apa karakter Muhammad itulah yang kau ikuti, kan begitu? Iya, mengikuti junjungan masing-masing. Karakter Yesus. Aku dulu nanya, kau langsung posisi bertanya. Kau Matius 10:34. Matius 10:34. Aku dulu bertanya, dan tadi kalian yang bertanya. Nah? Terus kau bertanya, tadi si Juma bertanya, sekarang kau lagi bertanya. Gayamu narasumber kau. Kau narasumber, kau bertanya. Benar, kami mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Mengikuti mungkin sebisa kami. Sekarang pertanyaanku, apa kamu sudah melakukan perintah Yesus? Jangan dulu pertanyaanku, aku dulu bertanya, jangan dulu bertanya. Udah jawab.
Nah, sebentar, biar ku tanya lagi. Bertanya lagi. Dari sabar dulu, kau kok jadi takut? Tenang dulu Itu kau. gantian bertanya. Di sini kan kau Oh, bertanya, boleh, tadi boleh, udah aku boleh. jawab. Kami mengikuti Iya, Pak. suri teladan Nabi Muhammad SAW kan Oh, begitu. satu-satu pertanyaan kita ya, satu-satu ya. Oke. Sekarang kamu sudah mengikuti perintah Matius 10:34. Ah, bacakan apa perintah itu? Oke, jangan kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk membawa damai di atas muka bumi. Dia datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Pertanyaanku, dia datang bukan membawa damai, apa kalimat damai? Oh, damai itu apa kalimat dia damai? Jangan kamu menyangka bahwa dia datang membawa damai. Berarti membawa apa dia? Ngertinya kau maksud ayat itu? Ngerti. Jangan Apa kamu artinya? menyangka Yesus datang membawa damai. Berarti apa dia membawa? Itulah otakmu, makanya kalau nggak sekolah teologi, beginilah si tolol-tolol itu mengartikan ayat Alkitab. Jawab dulu. Ketika Nggak dikatakan paham kok arti ayat itu, maknanya kemana? sabar. Dikatakan jangan kamu menyangka bahwa Yesus datang Makanya membawa damai. Berarti kalau nggak membawa apa? makanya kalau nggak Kristen, inilah kalau Islam menerangkan, bodohnya minta ampun. Loh, kok nangis? Gantian tapi Bukan, laki-laki ayat profesor Alkitab banget itu bukan ngomongnya. seperti ayat Al-Quran. Kau makan mentah-mentah, macam makan pisang goreng, macam makan risol, nggak begitu ayat Alkitab. Sebentar. Tadi kau bertanya kan, apakah kalian nih mengikuti suri teladan Nabi Muhammad? Jelas kami ingin mengikuti suri teladan Nabi Muhammad SAW. Begitu. Sekarang pertanyaanku, apakah kau mau mengikuti Yesus menurut daripada lalu Betul, Matius aku mengikuti 10:34? Yesus. Ya, betul. Ya, apa kamu sudah ingin mengikutinya? Ingin. Oke, berarti apa kamu sudah meyakinkan bahwasanya dia datang bukan membawa damai di atas muka bumi, betul? Udah 5 pertanyaan ya. Nanti aku 5 pertanyaan ya, betul. Jawab dulu. Aku tadi masih 1 ya. Jawab dulu, Kau udah 5. jawab dulu. Teruskan kau. Jawab dulu. Kalimat dia datang bukan membawa damai, berarti dia datang membawa apa? Dia ingin membawa damai. Pelintir betul kata Bang Jung. Belajar kopi ilmu dulu. Nah, udah sekarang aku gantian ya. Itu apa? Baca dulu Sekarang ulangi. gantian. Di mana jawabanmu? Jawabanmu di mana? Apa pertanyaanmu? Katanya begini, menurut daripada Matius 10:34, Ya. jangan kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk membawa damai. Berarti membawa apa kalau bukan membawa damai? Membawa apalah menurutmu? Loh, kok tanya balik? Pedang. Bawa pedang ya, betul ya. Itu membawa Bukan, Yesus datang tenang. Jawab Ya. pertanyaan aku dengan baik ya. Kalimatnya, jangan kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk membawa damai di atas muka bumi ini. Berarti kalau kalimat dia datang bukan membawa damai, berarti datang ke dunia membawa apa dia? Membawa apa? Nggak tahu aku. Kayak mana mau lanjut kalau kau nggak tahu? Ya, aku nggak tahu. Menyuruh Sekarang tanya kau. membenci anak-anak dan orang tuanya. Lukas. Ya. Oke, kalau nggak ganti pertanyaan. Bang. Bentar, Itulah Itu ya. kan perumpamaannya itu. Bentar bang, ganti pertanyaan, lanjut. pertanyaan. Ganti pertanyaan, ganti Pertanyaan. Apakah Ganti. kalimat Matius 10:35, apakah kalimat memisahkan orang tua dari anaknya itu ajaran kasih? Kasih. Ajaran kasih memisahkan orang tua. Ajaran cuma ada ke kotanya aku jawab, kau nggak baca ajaran kasih. Oke, berarti ketika dia datang memisahkan Udah. orang tua dari anaknya itu ajaran kasih. Tadi kau 1 pertanyaan, aku 1 pertanyaan, ini kau 30 pertanyaan, aku 1 pertanyaan. Diganti. Netizen Diganti, lihatlah kan tadi betapa bilang tololnya, diganti. betapa pengecutnya apologet ini. Kau nanya terus lah, aku nangis saja, aku cuma nanya lagi kau. Berarti Lihat sama kok kayak guru-guru dan musisi masih tahu ini, tanyain lah. Hanya mampu bertanya kau apologet ini. Nah, Oke, berarti memisahkan orang tua dari anaknya itu ajaran kasih, betul? Ajaran kasih. Mantap, berarti Kristen memisahkan orang tua dari anaknya ajaran kasih. Ingat teman-teman. Yesus Ingat, teman-teman, itu ingat. ajaran kasih, memisahkan orang tua dari anak-anaknya. Tepuk tangan. Maknanya itu kan mana alegoris itu. Alegoris. Ya, bukan makna sebenarnya. Jadi maknanya apa? Makna memisahkan. Makanya karena kau berguru sama si Juma Pau ini, makanya botol semua kau Islam ini. Rasis kok. Iyalah, kau bahas yang bukan jurusanmu.
Kalau nggak ganti pertanyaan, Jangan bahas Islam, Kristen aja kita bahas. Udah itu tak sekolah pula kok, tamat SMP pula kok, Mak. Nggak, kita ganti pertanyaan lagi. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Kita ganti pertanyaan. Sederhana. Nanya terus, lihat nih di bawah. Nggak, ini ganti pertanyaan. Kau kan nggak bisa jawab. Anjing kami jago nanya. Anjing nggak sejajar kok sama anjing kami. Aduh, kok emosi kau, Oten. Gantian lah nanya, woi. Bahasa Indonesia aja nggak paham. Oke, berarti jawab jujur dulu. Berarti kau mau kena buang kau kan? Memang kau biadab kau. Iya, bahasa Indonesia aja nggak paham dia. Memisahkan orang tua dari anaknya kok ajaran kasih? Kasih dari mana? Tengoklah tuh, saking iman butanya. Emang begitu dia. Jadi udah kepanasan dulu abang-abangku, saudara-saudaraku, udah kepanasan dulu dari narasinya Bang Zuma, dia udah kejotan. Jadi yang ada bukan ilmu yang keluar dari mulutnya, Ajaran yang kasih. keluar roh iblis. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan, ya ahlal kitab la ta'alu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Tapi apa yang dikatakan oleh orang-orang Kristen itu, orang-orang kafir, wa qalatin nasara al-masih ibnullah, mereka mengatakan orang-orang Nasrani itu Allah itu adalah Al-Masih itu adalah putranya Allah. Botol mereka. Walaupun Allah sudah menjawab dalam Al-Quran, memang Al-Quran menurut Bang Zuma tadi adalah data yang terakhir. Makanya tidak pantas mereka itu mengkaji Al-Quran tanpa ilmu pengetahuan. Walaqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, kata Allah. Ini bantahan dari Allah. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata Al-Masih itu putra Maryam. Di sini ada adzan, sebenarnya mau saya teruskan ini biar lengkap. Cuman aku berhenti dulu ya, saudara. Jomes Islam Kristen Jomes. Jomes. Islam Kristen. Itu dia keluar dari TikTok itu, Bang. Iya, kita nanya yang Kristen sekarang dulu ya. Oke. Bang Zuma lagi sholat, teman-teman, sholat asar. Sederhana tadi pertanyaannya, karena dijelaskan ya, kita tuh mengikuti suri teladan Nabi Muhammad ya, karena ada suri teladan kepada diri Nabi Muhammad kayak gitu, Nabi Muhammad. Jadi kita mengikuti, kan betul kan? Mengikuti, diberi pengajaran-pengajaran kepada kita, yang dijelaskan Bang Zuma dari tadi. Yang mereka tuh penuh dengan aturan, dari tidur ke tidur lagi, dari bangun ke tidur lagi, dari bangun ke tidur lagi, dari bangun ke tidur lagi sampai wafat, kan udah dijelaskan dari tadi. Masa dia nggak ngerti-ngerti? Namanya aja ajaran kasih. Kasihan maksudnya. Sebenarnya ada yang lebih ini ya, di Kejadian, di Keluaran. Oke, ini ada Abadi Jaya. Selamat siang, selamat sore Abadi Jaya. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Muslim Bang. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Gimana Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Ya, kalau untuk menghadapi orang-orang kayak gitu, kami aja Bang, jangan abang orang bodoh Bang. Kalau untuk menghujat kami aja Bang, suruh naikin Bang. Kalau nggak pakai kitab, nggak pakai data, kami aja naikin Bang. Ada guru-guru kita, nggak mungkin kita juga menolak kan? Ya cuma menghujat aja Bang, data nggak ada Bang. Kami juga bisa kalau cuma menghujat Bang. Jadi guru-guruku semua izin sedikit, kita sisakan kursi buat saudara kita karena ada Abang Zuma di sini. Kalau bisa ya, kita pinjam 2 kursi kalau bisa teman-teman semua. Moderator yang lain. Ini ada guru kita nih, ada guru kita sepuh ya.
Assalamualaikum. Ini saya izin ya, mau turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saniho. Assalamualaikum. Seru juga debatnya ya. Masya Allah. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Bagaimana kelanjutan debatnya ini? Ya, Gurunda, ada Ini Otet sepuh Muhammad. teman-temannya. Beliau ini sepuh teman-temannya. Jangan kalian bilang oten. Assalamualaikum Pak Sanio. Beliau ini adalah gurunda saya dari tahun 2011 yang saya pernah melihat beliau itu berdiskusi sama Lugat Tambunan, juga Ustaz Samsul Arifin, dan juga yang itu yang lagi yang sudah almarhum ya. Subhanallah, Allahumma fir lahu warhamhu. Itu Ustaz siapa itu yang mualaf juga itu sudah almarhum. Jadi aku mengikuti narasi beliau dan mengambil beberapa petikan pengetahuan dari beliau. Terkait tadi yang dibicarakan oleh Oten itu tentang sholat tidak ada dalam Al-Quran, tentang tuntunan 5 waktunya tidak ada dalam Al-Quran. Kan sudah jelas Al-Quran menjelaskan ati'ullah wa ati'ur rasul. Kalau taat pada Rasul atau Allah pasti harus taat juga pada Rasulullah. Laqad kana lakum Rasulullah uswatul hasanah. Di para jadi Rasulullah itu adalah contoh, suri tauladan yang baik. Sehingga perintahnya datang dari Allah, aqimus shalah, syariatnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Lengkap perintahnya ada pada Al-Quran, syariatnya ada di dalam hadis. Kan sudah lengkap, apalagi yang mau ditanya? Maunya dia bertanya, mana 4 rakaat di dalam asar, mana 3 rakaat di dalam maghrib, tertulis di dalam Al-Quran. Kan botol yang tidak ada yang dia tanyakan. Sementara kita melakukan sholat 5 waktu mengikuti Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi karena mereka tidak punya ilmu pengetahuan tentang Islam, akhirnya meraba-raba, menuduh-nuduh. Begitu. Maaf Gurunda pada ada Gurunda kita ini semua pada senior saya aja minta maaf banget. Begitu kan Gurunda? Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai jalan. Saya mengumpulkan ada berapa puluh ceramah dari ataupun debat dari Kristen dengan Islam yang mereka membanggakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Jadi mereka kurang paham bahwa ada kelompoknya Yahudi pada waktu itu yang bergelar jalan, termasuk Yesus di situ, Yakobus dan sebagainya. Mereka selalu mengatakan bahwa jalan itu adalah Yesus. Jadi jalan ini adalah jalannya semua nabi. Bagaimana? Ya, lanjut Guru. Ya.
Jadi jalan itu mulai dari yang paling getol itu mengikuti jalan ini adalah Yohanes Pembaptis, dan akhirnya Yesus juga begitu. Nah, jadi jalan ini adalah jalannya para nabi, bukan jalannya Yesus sendiri, tapi jalannya semua nabi. Oleh sebab itu yang paling cocok itu diterapkan itu di dalam surah Al-Fatihah. Kan di dalam surah Al-Fatihah dikatakan bahwa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, sekarang mereka bangga bahwa jalan itu adalah jalannya Yesus, padahal Al-Quran lebih detail dan jelas menjelaskannya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita tentang jalan dengan bertanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, tunjukilah kami jalan yang lurus ini umumnya orang terpengaruh dengan Kristen tentang klaimnya bahwa jalan lurus itu adalah jalannya Yesus. Padahal Al-Quran dengan tegas-tegas mengatakan bahwa siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang mendapat petunjuk sebelumnya. Terus kita bertanya, apakah semua jalan ini jalan yang lurus? Allah kemudian menjelaskan lagi, no. Jalan lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau mendapat petunjuk itu ya semua nabi mendapat petunjuk. Hanya karena ini kembali Bus dan sebagainya, Petrus, ya Kefas itu menjelaskan demikian. Perlu saya sampaikan kepada sudah adik-adikku yang gemar, yang getol di komal-komal ini, saya itu sudah menurun sekali kapasitas saya, terutama ketika berbicara. Saya sering ketika saya terhenti berbicara, untuk nyambung kembali itu susah. Ya, tetapi saya tetap berusaha untuk membagikan apa yang saya ketahui kepada adik-adik sekalian. Karena ini kebanggaan saya adalah adik-adik sekalian. Ketika saya dulu masih single fighter di tahun 2000-an, itu setiap kali saya selesai berdakwah, orang selalu bertanya, ya Ustaz, kalau Ustaz nanti sudah tidak ada, siapa yang akan gantikan? Oh, itu saya sangat terpukul sekali. Karena memang saya berjalan dari Sabang sampai Merauke itu, belum ada orang-orang yang berminat atau ikut di kajian kristologi, itu hanya beberapa gelintir saja. Tetapi sekarang akhirnya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa doaku itu diijabah dengan lahirnya para kristolog Islam yang luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan seperti ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua tidak lepas dari jejak para gurunda atau senior-senior terdahulu. Sehingga memang Allah akan memberikan petunjuk pada satu kaum kalau satu kaum yang lain tidak mau membela agamanya Allah. Jadi tetaplah Islam akan Allah unggulkan dari agama-agama yang lain. Makanya kita saudara-saudara Muslim
kuntum khair ummati, kata Allah. Ini Allah yang memberikan kepada kami, kepada kita ini adalah umat terbaik langsung dari Allah. Kuntum khair ummati ukhrijat linnas, yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Kenapa dikatakan umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, mencegah orang untuk menyembah batu, menyembah patung. Wa tu'minuna billah, dan hanya beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada manusia manusia yang dijadikan Allah. Pak. Lanjut Gurunda. Ya. Kemudian apalagi itu yang saya mau anukan, saya mau bicarakan lagi. Saya sudah terkecuali dipancing-pancing lagi tentang nggak mungkin ada istilah-istilah atau apa dari yang kayaknya masih ragu-ragu atau masih belum ditahu pengertiannya, bisa ditanyakan sekarang. Silakan. Saya punya sekitar 300 buku-buku kristologi yang langka. Ada yang mau bertanya? Mungkin tidak bertanya Gurunda. Kalau Gurunda punya buku-buku kristologi yang lama, yang langka, yang bisa menjadi referensi buat kami, bisakah dikopi untuk disebarkan kepada kami sebagai bentuk kasih sayang Gurunda kepada penerusnya, begitu Gurunda? Saya sedang menyusun mengenai kristologi, tetapi saya baru dalam tahap menyusun. Jadi ada satu istilah ini, satu istilah yang dikatakan ini dari ini dari buku Jesus Alive, kehidupan Yesus. Di situ dikatakan bahwa terkecuali orang membaca Alkitab dengan cara yang salah, maka mereka akan gagal untuk memahaminya. Jadi yang gagal memahaminya ini adalah orang-orang Kristen yang salah membaca Alkitab. Saya bacakan dari buku Jesus Alive, atau barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya ada beberapa istilah itu yang masih seperti itu, ada tadi dibilang jangan kamu menyangka aku datang membawa damai. Yang aku datang bukan damai tetapi pedang. Jadi apa itu damai?
Jadi orang menyangka bahwa Yesus ini adalah yang membawa damai atau Islam. Izin, selamat siang. Bang, 1,5 liter. Kristen, Bang? Ya, saya Kristen. Ya, silakan. Ini ada guru-guru kami, ya, ada Bang Juman dan lain-lain. Silakan Anda mau nanya apa, Bang? Temanya Yesus seorang yang Muslim. Ya, kalau di sini saya menanggapi temanya Yesus seorang Muslim itu tidak tepat ya. Tetapi kalau Anda membuat tema Al-Masih, Isa Al-Masih seorang Muslim itu mungkin termasuk keyakinan Anda. Tetapi di sini tadi saya pun mendengar tadi sempat saya dengar tadi ada suri tauladan yang baik. Iya. Pertanyaannya apa, Bang? Jadi maksud saya mau mempertanyakan di Sahih Bukhari 4738 ini apakah ini baik? Sabar. Sebelum ke situ kita sepakat dulu. Apakah kamu yakin, kamu setuju nggak kalau Yesus adalah Muslim? Silakan. Tapi saya sudah mengatakan tadi, kalau Anda mengatakan Isa Al-Masih itu Muslim, itu wajar, terserah Anda. Sebentar Bang, karena tadi yang membuat Gurunda Bang Suma itu marah, apabila Anda mau membahas Al-Quran atau hadis tanpa punya ilmu pengetahuan, jangan sekali-kali dibahas. Ya, Islamu ya'lu sangat tinggi, wala yu'la alaih, dan tidak bisa dapat mengalahkan atau menyetarakan. Kalau Anda mau bahas Al-Quran maupun hadis, tunjukkan kaidah apa yang Anda pelajari. Ini menurut Bang Suma tadi. Tunjukkan, nanti Bang Suma marah nanti di sini. Iya, jadi gini poinnya, Bang. Kalau Anda mau bertanya, silakan tentang Muslim, ya ada gurunda kami bisa dijawab. Tapi kalau Anda yang menyimpulkan tentang Al-Quran atau hadis, nggak bisa, karena Anda belum memahami, nggak bisa. Ada beberapa ilmu, kaidah ilmu yang harus dipahami, ya, dipelajari. Kalau Anda bertanya boleh, silakan mau bertanya boleh. Ya, jadi sebentar saya sapa dulu, ada Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hos, Bang Alfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Sahira. Apa kabar Bunda? Masa Ustaz Allah. Ya, Sanihu. Bunda, jumpa lagi kita. Allah Akbar. Bang Api mana nih? Api mana ini saudara kita nih? Lanjut. Bang Taufik itu, Taufik. Oh, Bang Taufik. Silakan Bang. Iya. Bang Oten, silakan. Ya, tadi kan saya sudah mengatakan saya tidak setuju temanya itu Yesus adalah seorang Muslim. Tetapi kalau Anda membawakan tema, Iya, alasan Anda nggak setuju apa, Bang? Anda kasih tahu dong. Saya nggak setuju karena begini penjelasannya biar ada diskusinya gitu. Silakan. Tapi di sini saya mendengar sempat mendengarkan Gini Bang, ada suri tauladan boleh saya yang tanggapi sedikit ya? Kenapa Gurunda lagi istirahat? Sholat katanya Bunda Rama. Lagi sholat. Oke. Kenapa ada judulnya begitu? Ya, itu kan ada tanda tanya. Tapi kalau kita masuk di Bible Bang, ketika Yesus di Taman Getsemani, ya, dia kan diburu-buru nih. Diburu oleh dari tema aja itu. Sebentar, itulah kalau kau bertanya, bisa kita jawab dong. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia maju sedikit lalu sujud.
Dia sujud ke tanah. Tuh Yesus sujud ke tanah lalu berdoa dia. Ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu di hadapanku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu dia Muslim, berserah diri. Muslim itu artinya berserah diri. Ya, di dalam Al-Quran pun Allah berfirman, aku telah menamakanmu sejak dahulu kala itu Muslim. Apa arti Muslim itu? Itu kan Arab. Artinya berserah diri. Yesus berserah diri itu di Taman Getsemani, dia pasrah. Pasrah itu berserah diri. Berserah diri kepada kehendak Tuhan. Saya mendengar. Berserah padamu ya Tuhanku, aku pasrah. Coba dulu jelaskan dulu ayat ini. Apakah ini Kau tahu itu Muslim? Apa arti Muslim? Coba dulu jelaskan ini dulu ayat ini. Apakah ini suri tauladan yang baik menurut Anda? Apa itu? Nggak kelihatan apa itu? Muslim itu berserah diri. Di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa Allah sudah menamakan orang-orang terdahulu. Nih, saya bacakan. Ini saya bacakan saja ya. Ini saya bacakan saja ya. Di mana itu? Apa ini? Apa kabar ini kah? Bukhari 4738. Di sini tentang. Sabar dulu, dijelaskan dulu selesai Bunda Rahma. Baru kau ngomong. Kau bisa tertib nggak? Aisyah. Mau diskusi nggak? Saat umur. Silakan Bunda, lanjut. Silakan Bunda Rahma, lanjut. Jadi Muslim itu kawan, artinya pasrah, berserah diri. Berserah diri dia di Taman Getsemani, dia sujud. Dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Apakah ini suri tauladan yang baik dengan menikahi bocil 6 tahun? Abang Oten, kau sabar sedikit, sabar dulu kau, jangan lari kemana-mana dulu Abang Oten, sabar kau. Apa yang ditanyakan, dia apa mau yang kau hujat ini, jawab? bukan mau diskusi ini. Itu yang dibawakan Bunda Rahma itu. Ya, Bunda Rahman bawa itu, kau baca Matius 26 nomor 39 itu yang dibawa oleh Bunda Rahma. Oten ini nggak sabar langsung. Udah kabur. Dia bawa tadi itu. Nggak tahu tadi Bunda. Jadi tentang ini, tadi udah dibahas loh itu. Kenapa sih orang-orang Oten ini kayak gitu ya? Yang dibahas apa, yang ditanya apa, yang dipertanyakan tadi Yesus seorang Muslim. Nah, kenapa dikatakan seorang Muslim? Kan dijelaskan Bunda Rahma juga tadi. Akar katanya tuh aslamu, Muslim. Dari Muslim itu dasar katanya tuh yaitu yuslimu atau aslama. Kan begitu dasarnya. Orang yang berserah diri, patuh dan tunduk. Dia mendapatkan bagian-bagian itu semua, berarti dia dikatakan Muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ngeyel ya? Ini judulnya ini benar karena Allah berfirman dalam Al-Quran ya di surah Al-Hajj ayat 78 ya. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Dan berjihadlah kamu, bahasa ini terjemahannya aja ya. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agamamu. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Demikian pula dalam Al-Quran ini agar Rasulullah Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Jadi Allah yang menamakan orang-orang sejak zaman dahulu itu Muslim. Muslim apa? Berserah diri. Berserah diri apa itu definisinya? Kita pasrah. Kita menyerahkan semua kepada kehendak Tuhan. Kalau memang penyaliban itu terjadi, ya Yesus menerima. Tapi faktanya Yesus diangkat. Karena datang malaikat memberinya kekuatan. Maka muncullah malaikat. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, muncul malaikat di langit memberinya kekuatan. Yesus semakin ketakutan. Kalau kalian berpikir dengan akal sehat, berpikirlah masa Tuhan mau diberi kekuatan oleh malaikat? Itu aja itu. Jadi kau pelajari dulu arti kata Muslim. Nah kemudian di dalam Bibelmu pun kalianlah yang mencatut nama Nabi Isa.
Bible zaman kuno ya, zaman dahulu itu masih Isa di situ. Apa yang di screenshot buton? Apa sih ada screenshot itu Bunda? Siapa? Iya, screenshot entah. Buton jangan tengokkan itu. Selamat sore Buton. Kita kejang. Selamat sore Buton. Ya. Assalamualaikum. Salah. Oh, mungkin bangga satu komal dengan Gurunda, ya toh. Oh gitu. Bukan, saya memang semua setiap next saya Sama Bunda. Oh, bilang dulu lah, salam dulu lah Bang, baru screenshot atau di mute dulu. Kita nggak enak jadi dengarnya. Enggak, begini. Hanya saya kan barusan naik di kumal-kumal ikut Paulus tadi soalnya. Jadi kan ternyata, coba saya tanya Pang ATP, pernah nggak tahu tentang Bible terbitan 1928? Kebetulan kan beberapa ayatnya saya sudah dapat ini. Itu kan parah itu. Tahu. Tahu lah kita Dulu Bang, tuh, tapi itu kalau dulu tuh Injil karangan Yohanes tahun 60-an, Injil karangan Matius, tapi sekarang dibuang karangannya. Iya, yang 1928 itu. Ya apalagi yang 28 Bang, yang 60-an aja Injil karangan, tulisan karangannya dibuang, dihapus. Kalau kita mau coba apa hujat Nabi dengan pernikahan dengan Aisyah, saya hajar dengan itu, dia diam langsung ngonsret. Itu parah di situ, bahkan benar loh, di situ diterangkan Yesus itu sempat sodomian loh, menyodomi keledai. Oh, Anton mau naik, bentar. Saya tuh ya. Ada lagi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jangan Mana, turun, Bun. Bun, kemana? Kita mau naik ini. Kita Ini diskusi. kita turun. Jangan naik. Jangan Bunda Saira lah, kan moderator. Oke, siap. Oke. Iya, Bunda kita naik turun. Sama-sama kami Bunda Rahma. Abang Al-KTP itu sama-sama kami orang NTT, sama-sama mantan dari Katolik. Bunda Rahma. Kami sama-sama mantan dari Katolik. Iya, Sama mantan dari Katolik, Bang KTP sama Bunda ini sama-sama. Iya. Ada masih ingat kita ya, kita di bawah patung Bunda Maria kita berdoa itu loh. Patungnya besar kali di tempat saya itu, ya kan? Iya betul. Malah berziarah ke gua-gua dulu kan di gunung-gunung itu, nyari guanya Bunda Maria. Iya, ada di gua juga di tempat saya itu. Padahal Bunda Maria mengatakan kepada malaikat Gabriel, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti perkataanmu." Dia hamba Tuhan, ngapain kita? Sudah jelas berarti ya saudaraku ya? Ya jelas. Kami aja dulu yang dibilang botol yang ditutup keras tutupannya ya, tapi kita buka sendiri. Udah dibuka tuh botolnya. Awal mulanya itu yang menduduki posisi Tuhan pihak ketiga ya, kan ada Bapa, Putra, Theotokos. Tadinya tuh Maria duduk di situ ya, belum ada Roh Kudus. Theotokos, Mama Tuhan. Jadi dianggap itu Mama Tuhan ya, bagian dari Tuhan itu sendiri. Makanya di Katolik itu dipuja-puja gitu loh. Mama Tuhan, disucikan gitu. Belakangan baru naik Roh Kudus. Kalau suara ini Mama Tuhan, hasil pemilihan Tuhan lewat konsili, lengser ini Theotokos, Mama Tuhan. Naiklah Roh Kudus sampai sekarang. Lucu juga kadang-kadang, astagfirullah. Bunda Rama. Itu sejarah. Ya. Apa kita tanya berapa kali Yesus hilang, Bunda Rama? Coba ada otennya yang kita mau tahu ya. Ada nggak oten Bang KTP, naik Bang KTP? Ya, sebelumnya umat Islam mengatakan Yesus seorang Muslim bukan sekedar narasi, menunjukkan bukti. Selalu di dalam Al-Quran itu ada tantangan ya. Kulha tu burhanakum in kuntum shodiqin. Tunjukkan bukti kepada kami apabila kalian itu adalah orang-orang yang benar. Kalau kita mau Islam, mau saya tunjukkan bukti Yesus seorang Muslim, sebagaimana Yesus mengajarkan kepada kami. Yesus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Esa. Maka berkatalah Yesus, kepada engkau harus menyembah Allahmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti.
Dan Yesus juga mengajarkan tentang dirinya adalah utusan. Banyak sekali ini datanya kalau bicara utusan ya. Yesus juga berkata dalam larangannya, Yesus dalam ajarannya juga ada larangan tentang memakan babi, berkuku belah. Itu kan bukti bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim, sebagaimana orang Muslim juga mengharamkan babi. Oke, kita sapa dulu. Kristen Abdurrah. Naik Kristen ya, biar Gurunda ini udah ini barangkali. Dulu moderator Bang Juma. Arsen Kristen. Boleh saya bertanya? Kristen Bang? Ya, saya Kristen. Boleh Bang. Gitu, jawab dulu ditanya. Ya, saya Kristen. Boleh saya bertanya? Kau juga sebentar kau ditanya, jangan kabur Bang ya. Enggak kabur, ngapain kabur? Oke, bagus, mantap nih. Silakan, mungkin Gurunda udah monitor Gurunda. Sabar. Mungkin Gurunda udah monitor. Assalamualaikum Gurunda, udah monitor? Saya sama sama Ki Gurunda muda. Hah? Sama Gurunda mau bicara. Siap Ya, Bang. sebelumnya kau setuju dulu ya temanya kami Yesus seorang Muslim. Setuju ya? Sepakat ya? Itu saya mau bertanya ini. Maksudnya Geser, kalau bisa Bang, geser sedikit dari situ suara musik Bang, karena ini lagi live. Geser dari suara musik biar nggak ini kena copyright. Bergeser sedikit dari musik. Nah, udah, mantap. Silakan. Bertanyalah Bang. Kau sapa dulu. Selamat siang Bang Juma gitu dong. Masa kau mau berdiskusi sama Gurunda kau enggak sapa? Sapa dulu. Arsen. Kepental kena auranya itu udah kepental. Mana dia Bang Al? Kok turun? Kabur dia. Ya, jangan deketin, kena auranya kepental kalau iblis. Kalau kita lihat ya teman-teman, kalau kita lihat ya pengajaran Yesus. Al-KTP ini ada-ada aja bangku ini. Pengajaran Yesus di dalam. Halo, ada suaraku? Silakan Bunda. Pengajaran ada, Bunda. Yesus, teman-teman ya, pengajaran Yesus di dalam Bible itu condong lebih kepada apa yang kita lakukan orang Islam. Dia sujud, dia berdoa menengadah ke atas, dia mati di kafani, ya. Nah teman-teman Kristen, apakah dia sujud? Orang Kristen tidak sujud, nyanyi-nyanyi di gerejanya. Sementara di Yesus itu dia sujud. Dia masuk bait suci itu membasuh kaki, melepaskan kasut. Dia mati di kafani. Kristen mati pakai jas, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel. Enggak dikafani kalian kan pakai jas tutup. Apa yang kalian ikuti? Secara kehidupannya, ke pengajarannya, Yesus mengajarkan Yohanes 17:3, mengenal engkau, hidup kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar mengajarkan tauhid. Itu imannya Islam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, esa, ahad. Tauhid diajarkan. Nah, Yesus mengajarkan secara karesteng mana, saudara? Mana? Mana pengajaran Yesus secara karesteng yang kalian lakukan? Sadari itu. Bunda. Justru nanti diusir Kristen itu yang memanggil Yesus itu Tuhan. Di mana datanya? Matius 7 nomor 21 sampai 23. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Yaitu Oten. Tidak mungkin kami Islam yang memanggil Yesus Tuhan. Itu Oten. Oh, ini naik lagi yang tadi nih. Awas kau ya. Nanti Abang Juma sudah keluar. Jangan kau menghujat lagi. Jangan bicara Kenapa dia? Jangan menghujat lah. Dengan penuh kebencian. Kalau berdiskusi ya diskusi ya. Tadi sudah diturunkan ini Bunda Rahma. Gara-gara macam itulah nanti Abang Juma sudah keluar lagi. Kalau kau menghujat lagi yang selamat tinggal kau. Langsung kirim Bukit Golgota. Kan ajarannya begitu.
Jangan heran ya, ajaran mereka itu begitu ya. Bagi yang laki. Pahami dulu. Selamat sore. Sore. Ya, selamat sore ya Bang. Selamat sore. Ingat ya, saya kasih peringatan pertama Selamat dan sore terakhir. Bang Zuma. Tunggu dulu, kue, tunggu. Saya kasih kau peringatan Kuira, pertama. kuira, bukan kue-kue, Kuira. kuira. Ya, apalah namanya Bang. Kue. Jangan Panggil aja jangan kue-kue aja lagi dia senang. menghujat ya. Kalau kamu mau bertanya. Bang Juma itu terlalu baik, tahu nggak? Izin Sabar. LKTP. Saya Dengar dimaksud dulu. di mana? Saya nih sabar. Saya nih buktinya. Gurunda itu dulu tuh saya bertanya apapun tetap dijawab dengan baik. Yang penting kamu mengerti. Kalau bertanya, biarkan orang menjawab. Kau mute, dengerin. Setelah itu kau sanggah boleh, kau bantah boleh. Namanya orang berdiskusi. Gurunda Oke, itu Bang. bukan Tadi kan di udah atas waktu orang saya. dewasa, lebih dewasa lagi Dengar dulu, daripada kau. izin Bang LKTP. Aku dulu berhasil. Tadi kan udah waktu saya. Udah saya biarkan di 3 menit berbicara. Di situ saya berbicara karena saya bilang di situ di mana Isa tertulis di Quran. Bukan masalah itu, masalahnya Bukan kamu itu, tunjukkan kau kepada kami menghujat. Islam itu nunggang-nungging. Nggak boleh gitu ya, karena Yesus juga nungging ya. Kalau ngomong gitu Yesus juga sujud. Namanya di Kalian gereja tidak diam, ada kalian nungging. Saya bilang, gimana sih? Bro, yang Gereja- nungging itu Tuhanmu, yang nungging Tuhanmu di Taman Getsemani. Mau lihat itu datanya. Kemudian majulah Yesus sedikit lalu sujud dan berdoa. Nah itu Tuhanmu nungging. Kau singgung-singgung nungging Tuhanmu. Pertanyaan saya, Ya. kado apa yang kau berikan kepada Tuhanmu nih ulang tahunnya? Kado spesial atau ucapan apa? Ucapan apa spesial dari kau ini untuk Tuhanmu? Kado apa? Kasihan tuh kedinginan Tuhanmu itu patungnya aku tengok nggak pakai baju. Tuhanmu yang nungging, bro. Aku lihat, kasih lihat tuh gambarnya ya. Bukan aku cari. Tuhan yang nungging, nggak tahu diri kau. Tuhanmu nungging di Taman Getsemani. Majulah sedikit Yesus lalu sujud berdoa. Ya, salon lagi. Salam. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua di sini. Sebentar lagi. Ya, doanya doa apa? Ulang tahunnya Tuhan. Tuhannya Yesus, ya. Bahwa Yesus Puji lahir. Tuhannya Yesus. Ya, Paham? Puji Tuhannya Yesus. Banyak kali organ nih. dan begini. Iya. Kenapa kalian kalau sholat itu kenapa nungging gitu? Kok bisa gitu? Ya? Tuhanmu kenapa nungging? Tuhanmu nungging. Ya, di mana datanya? Sabar. Nah, Matius 26 tunjukin Bunda Rahma. Coba dibuka datanya. Lihat Tunjukin Bunda, datanya Bunda. Tuhannya nungging. Iya, Tuhannya coba nungging, dibuka datanya. kasih Datanya lihat di mana? datanya ya. Sabar Iya, lah. Kau iya, iya. sabar sedikit lah. Sabar bro, sabar. Sujud sama nungging beda. Jangan marah-marah Di ya. dalam masjid, daripada kamu di dalam gereja minum-minuman, tari-tarian, pakai dangdutan, pakai rock, pakai musik barat, joget-joget, Sabar. lompat sana Sabar. sini. Sabar. Biar dijelasin. Itu harus dengan Satu ngomong. bersorai, bukan Mana dia ya? Ya Allah. Kamu Bentar gila. bang. Oke, satu-satu. Sabar bang. Buktinya Tunjuk kalian Aku dengan datanya. Bang Juma rapi. Ini kok kamera korocos semua. Satu-satu Alktp. Fungsi gimana? Karena Kamu jangan kalian cuman mencium bau hitam. Tunggu. Sabar. Namanya orang gila. atur. Iya. Anton ini Kristen ini. Semua ini. diam. Anton. Yang anjing kepanasan diam dulu. Ini teman, ini Tuhanmu yang itu Tuhanmu nih. Ini Tuhanmu nih. Sabar, nih. Saya tunjuk data nih. Kau di dalam Biblemu kau disebut anjing sama Yesus loh. Nih. Muhammad jelas Ini, tidak ada keturunan Nabi. Kau disebut anjing di Biblemu. Sabar. Nabi palsu. Ya. Di dalam Biblemu. Di dalam Biblemu, ya, di dalam Biblemu Matius 12. Kau kan mau tahu datanya, kafir. Ini datanya nih. Baca ini. Baca ini kafir baca. Aduh, kau turun minum air got dulu di bawah. Itu data. Kau berisik kali. Ini baca datanya nih. Ngapain kalian takut? Ini Tuhanmu ini Ngapain kalian nih, takut? nih pantatnya di atas nih Tuhanmu ini. Aduh, Tuhanmu pantatnya di atas nih nungging. Nih datanya nih baca nih, buka nih. Iya, Buka ini. Buka datanya nih. ayatnya baca. Oke, saya buka datanya ya. Pantatnya di Bukan atas ya, data, berarti Tuhan ayatnya. menungging ya. Tuhan Baca ayatnya. menungging. Kita buka datanya ya, Matius 12:15. Baca ayatnya sama artinya ya. Baca ayat dan Iyo, artinya. Sabarlah kau. Matius 12:15.
Tuhan menungging. Jangan hanya sekedar satu ayat aja baca. Baca semua dari awalnya. Kang Dian Pratama. Sehat abangku. Tuhan menungging, pantatnya di atas. Jangan hanya bacot kau. Bunda, Mana datanya? Bunda. Jangan itu Bunda pakai data. Aku nanya sama Oten ini, betul nggak Yesus tuh boker sama ngompol? Ayo Aku nggak dijawab. tahu itu. Jangan jangan bernarasi, tidak ada data. Itu kamu Ada datanya Bunda, ada datanya, ada datanya. Mana? Enggak, ada datanya. Sama artinya, tunjukin dulu Iya, sama ada datanya. Jangan Jangan tidak nanya. ada data. Bang, ini dulu Bang, kita kasih dia mau datanya Bang. Lanjut, Bentar, Bunda. izin. Peringatan itu siapa Aku peringatan pun- nih? Aku pun kena peringatan dari TikTok. Memang Makanya, kami punya TikTok. kalian jangan- Ini datanya ya. Ngadi-ngadi, baca yang jelas. Kau diam dulu, Oten. Maka ia maju sedikit lalu sujud. Oten. Itu beda ayat itu. Kok ayat 39? Iya dia sujud itu berdoa, ngerti nggak kau? Maka Itu ia beda mau ayat sedikit itu. lalu sujud dan berdoa, berarti Tuhan menungging. Itu sujud sama nungging beda, keong. Oke baik, coba Bunda minta tolong buka di Nehemia 8 nomor 6 Bunda. Tolong Bunda. Biar dia Apa paham arti hubungannya sujud. Nehemia? Ngapain Jangan dibawa? ke situ, Sabar, itu kan perjanjian kitabmu. lama. Jangan perjanjian lama. Jangan Itu Jangan kitabmu dengan ya. Yesus, beda. Sujud berlutut muka sampai ke tanah. Itu namanya sujud. Iya. Coba buka Orang pagan Mazmur itu. 95 nomor 6. Marilah kita Kenapa kemana-mana? Ini aja menghadap sujud. Allah. Itu sujud tuh. Satu aja berbicara kawan. Sujud. Aduh, Lah, satu iya aja. benar, satu Matthew aja. 26:39 benar. Maju sedikit. Satu aja, biar kita dapat poin. Dia kan bilang Islam nungging. Tuhan Oke. menungging ini di Matius Siapa yang moto ini? 26:39. Ini Siapa yang moto nungging dulu? ini pantatnya di atas. Iya, Dia siapa yang sujud, orang sujud, Iya. orang sujud Siapa yang itu. foto ini dulu? Itu Namanya foto siapa? dari mana? Itu foto dari AI. Jangan kalian Tapi kan sujud Tuhan betul, sujud. mana toh. ada? Enggak ada Kan dia sujud sujudnya. ini. Bisa kubuka. Sujud Tuhan bro. Jadi Tuhan itu yang nungging bro ya. Tuhan yang nungging, pantatnya di atas. Iya, Kalau sujud bisa. pantatnya di sini nih pantatnya. Betul. Daripada Muhammad sudah meninggal, sudah di alam Kau kubur, mulai kalian masih lari-lari kau kenal mengikuti. Lari ini antar dari saya. kemana-mana kawan. Kau kena tendangan putar ha? Gini Bang AKTP, tolong kita sehat diskusi. Anda berani Aduh, menanya ya kita Allah, orang, Oten, kamu harus Oten. bersedih ditanya kitabmu. Itu namanya fair diskusi, bukan sebelah. Coba, Ya, yang coba penting naik kau hati-hati lah. kalau ngomong. Kalau ada tahu Jaga. begitu longor-longoran begitu. Kau boleh Jadi bertanya. Kalau pakai longor-longoran begitu kan pertanyaannya nanti gampang itu. Dengar, bukankah Bang Ara, tadi Bang Zuma Bang Ara, itu Bang Ara, ngomongnya izin aku Bang Ara, saja? izin Bang Ara. Ya, Kami Muslim itu pengennya berdata gitu loh. Saudara Anda itu kemana-mana kalau diskusi. Iya kan? Nanti kalau aku bukakan pargoiska di gereja itu macam mana itu? Iya kan? Itu yang disampaikan Bunda Rama tuh yes, ya kan? Datanya ada. Nah sekarang kalian pargoi di gereja itu macam mana? Joget dangdut, ya kan? Mau ditampilkan yang begitu-begituan? Kan nggak lucu itu Bang Ara. Iya kan? Kalau kita Muslim ini kan kalian respon, ini contoh yang dibawa nulis yang aneh-aneh gitu kan? Kan nggak lucu. Ya jangan salahkan Muslim kalau kami bereaksi lah. Nyadar diri lah Bang Ara tuh. Oh, betul itu Ustadz Dian. Jadi Ya. jangan kau Afwan menyerang, banget, kau mohon lupa maaf, Bang. gawang. Kau menyerang, kau lupa Iya. gawang. Nanti kalau kami menyerang balik, kau dengan gawang-gawang semua Nanti masuk ku semua. Habis. tunjukkan, besarkan aku, izin Bunda Rama. Ku besarkan ini mau nggak? saling menunjuk dalil lah. Angkut sama Nah, gawang-gawangnya. makanya ngadi-ngadi. saudaramu kau tegur. Oh, Saudaramu salah. tegur, jangan begitu Yang tadi. dalam diskusi gitu loh. Yang tadi, yang tadi. Lah iya, tegur lah. Udah dikik dia gimana? Bunda mau naik tegur? lagi Bun. Gimana? Naik lagi Bun pelanggaran Bunda. Bunda Rama. Jangan begitu gitu loh. Nanti naik lagi ya Bun ya. Oke. Santai Bang Dian, apa kita bahas? Tolong dibahas kitabku. Jangan suruh saya bertanya, terbalik-balik nanti kalian kubuat. Lanjut. Enggak, aku kan ada Gurunda Zuman di sini, cuman aku ngingatin. Bang Ara kan tentu punya narani nih, ya kan? Kami setiap dalam diskusi itu nggak mau lah putar-putar bola kiri balik kanan, nggak mau gitu loh. Kenapa? Oh kita nih sama-sama beradab kok, ya kan?
esensi. Ayo kalau mau bahas ketuhanan. Jangan malah justru yang nggak penting-penting kita bahas. Oke, saya tanya Iya, Bang, saya tanya Bang Dian. Waktu saya tadi live dengan Bang Juma, coba, di mana saya salah? Saya tidak bicara Udah, itu. Saya jangan diulangi dengerin. lagi yang tadi supaya kau jangan dibilang ini Kamu nanti takut, panjang. dengerin dulu. Tidak mungkin Bang Juma itu marah kalau kau nggak ada salah. Sabar. Kalian. Kau dengerin, kau tidak mungkin dimarahin Bang Juma, disuruh turunkan kalau kau nggak ada salah. Tadi kata-kata kau tuh sudah Salah saya apa? menuju ke Apa menghujat. Apa salah saya menghujat apa kira-kira, coba tunjukkan. Kalau bukan dia yang lebih parah, coba aku diam aja tadi. Ya udah. Yang Itu setan lah kan apa pelanggaran semua. lagi siapa nih? Dia kata-ketawa. Udah Rahma lagi. Astagfirullah. Coba Bang AlKTP cari dulu kesalahan saya tadi. Itu yang mau tanya tadi. dikit Udah lagi. nggak perlu itu. Sekarang begini Bang. Begini Bang. Pertama diskusi itu pertama yang penting sekali bukan cari menang kalah tapi jujur. Bang itu diskusi yang demikian lah, bukan mau cari kalau menang. Saya kan Iya, punya tapi prinsip. faktanya gini. Ya. Gini, dengerin. Dalam banyak diskusi, mohon maaf nih Bang Ara. Kalian itu membantah Bible kalian sendiri. Contoh, ya kan? Bang Ara kan sekarang posisinya kan Bible itu kan Bang Ara tuh acak-acak itu. Yang ini terima, yang ini enggak, gimana itu coba? Kedua, ya kan? Mau apapun itu ceritanya dalam diskusi itu, narasi kita tuh kan bertanggung jawab gitu loh. Iya Bang. Nah makanya yang terjadi tuh kan gini, kalian ini rata-rata nih, sekelas pendeta sekalipun, mentok Kamu langsung tuh bilang, ngomong sama itu kan Tiara kata loh, kamu. Bang. Bukan sama orang semua gitu, apple to apple kita. Iya boleh, tapi kan jujur itu mahal loh. Ya, tapi jangan disamakan Kalau semua. kalian Semua jujur open. selesai ini masalah. Oke, lanjut. Loh. Nah, yang terjadi Bang Ara tadi seperti tadi saudaramu itu kenapa nggak ditegur? Aku udah Kalau mau tegur. saya saudara saya pernah nih satu waktu di dalam satu komal, dia ngomong sembarang, kau tegur jangan. Nggak boleh kamu ngomong gitu. Salah data yang kamu kutip itu. Saya tegur gitu loh. Bang Dian, lihat nggak tadi saya negur temanku waktu dia ngerocos sama Bang Juma. Jangan gitu dong, sebang gitu. Kita itu masuk ke komal orang, Iya, rumah iya, orang iya. kaki di atas. Iya, dia tegur tadi. Iya, Dia oke. tegur. Cuma, Jadi sekarang kelirunya coba, dia, Bang. Bang. Saya belum sempat lihat orangnya. Saya nggak tahu. Ya apa udah, ngomong apa makanya dia. saya bilang lewatin sudah tadi, nggak usah dibahas lagi. Oke, Kalau siap, kamu siap. mau berdebat mulai yang Siap, baru. Bang. Udah nggak usah dibahas lagi. Lanjut dulu, itu Ya, ada usah Bunda dibahas, Rahmat tuh. silakan. Nanti aja. Ada Lanjut, teman saya tuh. cuman itu aja naik tadi tuh. Izin sebentar Bang AlKTP, saya juga nih ada gurunda kita semua di sini. Kalau mau pakai tanya longor-longoran begitu aku punya data. Betul nggak Yesus tuh boker sama ngompol? Kalian pasti sulit menerima itu. Oke. Tapi faktanya ada. Ada kok buktinya popok Yesus itu. Artinya apa? Kalian tidak siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang remeh temeh, tapi sebetulnya itu harus dijawab. Ya saya jawab aja bisa. Ya itu Gini, dirimu Bang. yang mudah gampang jawab. Di situ dia lahir, kan nangis juga, minum ASI juga, pasti Itu popok Bang ada. Ara jawab. Coba tanyakan 100 orang Kristen pendeta sekalipun. Aku tanyakan sama mereka. Sebentar Bang Ara, sebentar. Kita bro. Iya, aku tahu. Aku dalil juga yang saya turunnya ada sampaikan. guru. Iya, betul. Itu Bang Ara. Tapi 100 Kristen 98 akan menjawab itu nggak ada dalil. Saya nggak tahu, nggak mungkin. Itu fakta. Saya sudah lakukan survei ini. Artinya apa Bang Ara? Kalian itu sulit menerima kenyataan bahwa Yesus itu manusia biasa. Ya, lanjut itu ada Bunda Rahma, saya cuman itu aja. Silakan. Makasih Ustadz Dian, mantap. Jadi begini kawan-kawan ya Kristen, diskusi yang baik. Apapun yang kita sampaikan itu data di Bible, mau kau terima atau kau tolak, nggak masalah buat kami. Yang penting udah kita sampaikan. Tapi jangan menghujat, jangan kau marah-marah. Itu kalau kita mau balas menghujat lebih kejam kami saudara, lebih kejam. Tapi apa ada manfaatnya? Nggak mengedukasi kalau saling hujat. Yang kami bawa itu data-data di Bible mulu. Lanjut, Gurunda sudah ini. Iya Bunda Rahmat, dia nggak tahu ya. Kami itu dilarang menghina agama lain. Ya maksud saya Itulah di sini orang jangan nggak ceramah paham lah. Lanjut dulu pembahasan apa yang dibahas di sini. Ya Yesus itu Yesus sujud seorang berdoa. Muslim. Ada tanda tanya itu. Yesus seorang Muslim. Ya coba karena saya berhubung baru naik. Coba mana datanya? Oke. Bang Mark. Kalau Bang kita Mark Kristen lihat, kah? Bang Mark Kristen.
Iya, dia Kristen. Oke, salam Bang, Jadi, salam sama Mar bersama ini kau Jaga nanti- Salam. Kalau kita lihat pengajaran Yesus, dia itu Muslim. Dia mengajarkan tauhid, nggak ada pengajarnya Trinitas. Dia bersuci melepaskan kasut, dia mati di kafani. Kalian kan pakai jas kupu-kupu, jas tutup dasi kupu-kupu, sepatu pantopel diketikin. Yesus itu ketika mati ya dipakein kafan, kain kafan. Lazarus pun pakai kain kafan. Tuh orang-orang Yahudi begitu tradisinya. Nah kalian yang patokannya ya dari barat sana kiblatnya barat ya pakai peti, jas tutup, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel. Katanya ditukar yang kiri dan kanan. Tuh, maksudnya gimana? Perempuannya di make up, pakai gaun. Ya, jadi secara kehidupan Yesus pengajarannya dia Muslim. Coba kau terangkan Yesus pengajarannya secara Kristen. Coba kasih. Kalau kau klaim Yesus itu mengenal Kristen, coba pengajarannya secara Kristen. Ayo, Bang. Kalau dia nggak Teksa. kalau dia nggak bisa tunjukkan satu aja perintah Kristus Yesus yang kalian ikut Kristen, silakan. Iya, pengajaran Yesus yang Iya, nggak sesuai ada. dengan yang mereka imani. Coba. Iya, Bunda Rama bisa berdoa doa Bapa kami. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Itu betul. Yesus mengajarkan berdoa ke Bapa. Kenapa kau berdoa ke Yesus? Kau ngomong saya hargai, saya diam. Ini nggak betul ini yang Kita punya sudah moderator tahu ini, yang itu punya room ini. isinya, saudara. Kita udah tahu hafal isinya itu. Ah, itu kan Di ajaran situ Tuhan pun Yesus. Dengar dulu, Bang. Di situ pun Yesus berkata, ampunilah kami. Yesus minta pengampunan kepada Bapa. Nah, kau kenapa mengimani Yesus mati terkutuk untuk menebus dosamu? Terus kau berdoanya kepada Yesus. Pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, kau harus berdoa kepada Bapa. Ya kan? Saya mau tanya. Itulah aku bilang. Saya Sekarang mau mana tanya- pengajaran saya mau Yesus tanya yang dulu sama sesuai kau. dengan keimananmu, mana Bang? Saya Pengajaran mau tanya Yesus. sama kau tuh. Yesus Kita itu siapa dulu? bertanya, kau lagi bertanya kejujuranmu, Yesus Bang. itu siapa Jujurlah dulu? padaku, Bang, kejujuranmu. Aduh. Apa ini pengajaran kalau Yesus sama yang orang-orang berkesusahan Islam dengan ini ngawur juga. keimananmu? Kenapa dia curhat, teman-teman? Yesus itu adalah Bapa karena Yesus Yesus adalah Bapa. Bapa itu Oh, oneness satu. dia, lanjut. Dengar dulu, Yesus adalah Ya, Bapa. lanjut yang lain, lanjut. Dia oneness Bapa ini. adalah Lanjut. Allah. Paham? Oh, jadi ketika Yesus berkata, jangan sentuh aku mau pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Dia pergi ke dirinya sendiri. Mama, di mana akalmu, saudara? Kau matikan akalmu demi dogma. Bunda, ke-mute itu. Ke-mute, Bunda. Yesus Mute di sendiri kayaknya. atas. Dia berkata, Yesus berkata begini ya. Jangan kau sentuh aku mau pergi ke Bapakku, Bapakmu, Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu. Berarti Yesus mau pergi ke dirinya sendiri. Ketika Yesus di atas bukit berdoa semalam-malaman di Lukas 6:12, ya. Dia berdoa kepada Bapa. Semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. Mama, saudara, akalmu di mana? Jangan matikanlah akalmu. Jangan matikan. Apa bedanya kau dengan hewan kalau kau tidak pakai akal? Ayo. Ya, jadi Bunda gini Bunda, tadi kan dia baca Bapa kami. Waktu itu dia nggak tahu kisahnya gimana Yesus bisa mengatakan Bapa kami. Belajar Bible, Lanjut, Bang. Bang. Jadi begini. Lanjut. Waktu itu murid-murid Yesus itu bertanya kepada Yesus, Guru, ajarilah kami berdoa seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya. Lalu Yesus berkata, jika kamu berdoa, katakanlah Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Kalau di Katolik, kalau Protestan, dikuduskanlah namamu. Kenapa kalau dia sendiri Bapa itu, ngapain dia bilang Bapa kami yang ada di sorga? Jika kau berdoa, katakanlah Yesus, nama dia sendiri, ngapain dia sebutin nama Bapa ya? Kau barusan ngomong Bapa kami, tapi kau nggak tahu makna dan artinya. Silakan tanggapi. Jangan pingsan.
Guru Silakan monitor ya. pingsan betul kau. Bang Pesana, silakan. Aku kan mute ini nunggu. Pingsan betul dia. Pingsan. Dia kaget kan soalnya Hitung jadi oneness ini. Iya, dia kaget. Yesus sujud berdoa, dia kaget. Kalau Bang Ara nih beda dia host. Yesus jadi Tuhan sesudah disalibkan. Ini ikut Paulus. Bukan, dia bilang manusia betul itu. Nah bingung aku juga. Kenapa nih jadi Tuhan? Kabur dia. Bang Mark, Kristen ya Bang Mark ya? Selamat siang Bang Mark. Waduh, ini pada jadi berhala semua nih. Sudah jadi berhala. Bang Mar, kenapa sih kok nggak ini loh? Udah naik di atas room, dipanggil nggak jadi berhala? Diam juga dia, nggak mau juga suara saya nih. Suara Kalau siapa yang dia mau? kalau saya, kalau nggak diperintahkan nggak mau saya ikutin host. Itu namanya sopan. Bagus. Ayo Cuma temanku tadi tadi, kok kenapa salah. namanya? Gimana? Iya, cuma tadi kok salah. Daripada kemana temanku? Kabur. Waduh. Apa Bunda salahku di mana? Kita diskusi ya, supaya saya koreksi loh. Itulah namanya kita Ya. saling bersahabat. Baik, Jadi kalau baik. gini loh, gitu. Jadi kan ke depan saya nggak terulang gitu loh. Baik, saya jelaskan ya kesalahanmu ya. Tadi tuh kau ngomong masalah berdoa tuh nungging-nungging ngapain, kau bilang gitu. Betul nggak? Gimana? Tadi kau ada kalimat yang keluar dari lisanmu, kau berkata tentang nungging. Betul? Iya, betul di gereja. Kau bilang nungging di gereja? Saya bilang kami tidak ada di gereja ritual menungging sujud ke bawah. Kami cuma 3 poin. 1, bernyanyi, bersyukur, berdoa, dan mendengar khotbah. Pulang langsung selesai. Nggak ada harus disembah di depan pendeta. Lalu Saya kenapa bilang kau gitu. ada kata nungging? Itu kau menyinggung siapa? Lu mana kau tahu? Nah, jadi begini, kalau berkata-kata Dengar dulu. itu Kalau sujud jangan kepala ke bawah menyinggung kan, yang dengar lain. dulu. Kalau bernarasi ya, Kamu sebutin aja kepo. di gereja tuh kami begini-begini. Kami nggak Dengar ada dulu. yang aneh-aneh gitu aja katanya. Nggak usah ngomong nungging ya. Begini, saya jelaskan ke Anda. Kata menyembahkan salah satunya sujud kan? Sujud itu ekornya ke bawah atau ke atas? Kenungging namanya kan? Saya bilang di gereja tak ada itu ritual itu. Itu aja saya bilang, kok marah dia? Iya, nggak usah Tapi ngomong dia bilang- nungging lah. Kami nggak sujud Dengar dulu. gitu aja bilang kami Tapi- nggak sujud di dengar gereja. dulu, dengar Kami dulu. joget-joget, jingkrak-jingkrak, Nggak lompat-lompat, solto-solto gitu dong. Mana ada kami solto-solto, nggak ada. Iya, emang Ini nggak ada loh, yang lompat-lompat? Supaya saya tunjukin ini. Tidak. Di Aku Tiberias, Protestan, gereja Tiberias. Bukan demikian. Itu Tiberias bisa mungkin. Iya, Namanya jadi apa jangan kau namanya? menyangkal. Kami ngomong sesuai data. Kalau kau ngomong menyinggung kau Yang bilang aja bicara kami di dengan gereja dia. tuh nggak ada yang sujud. Kau dengerin dulu saya ngomong. Oke. Kau oke. bilang kalau kami di gereja tidak sujud seperti umat Ya, Muslim. betul. Nah, itu bahasa yang enak didengar. Saya tidak bilang kami Muslim. tidak seperti Kamu itu. jangan framing. Aku copy Sebentar, loh tadi pembicaraan tadi. Ini Aku saya copy loh, ajarkan kau saya ajarkan kau cara berkata-kata yang benar. Kau Ya, berkata-kata betul. harus begini seharusnya. Kami Betul, tapi saya Kristen nggak menyinggung Anda. tidak sujud menyembah seperti umat Muslim. Saya kami tidak bilang Muslim. Kau kan kadang-kadang ini ada. saya Pemojok ajar. kan kau? Kau nggak ngerti kau. Saya ini berkata-kata Iya. seandainya saya jadi kau, ngerti nggak? Saya Betul. mengajarkan cara berkata-kata yang sopan. Bukan Itu yang kau ngomong sebenarnya, Muslim. Bangku, dan saya tidak melaksanakan itu. Itu masalahnya. Aduh. Saya nggak menyinggung Anda. Inilah enggak. kau makanya Bang Juma nggak suka kan kau nggak bisa diam. Dengerin dulu. Oke, Kalau siap. seandainya saya menjadi kau, dengar nggak? Ya, Seandainya saya seperti kau masih oten, saya akan bertanya kepada Gurunda Bang Juma. Bang Juma, kalau kami di Kristen itu nggak ada ritual ibadah sujud seperti umat Muslim. Tapi kami hanya kami duduk, kami dengar khotbah dari gereja, kami menyanyi. Begitu baru bahasanya enak didengar. Tapi kalau kau bilang nungging itu berarti kau sudah menyinggung, kau menghina. Bahkan Yesus pun sujud, kau menghina juga sama Yesus. Makanya Gurunda marah. Paham? Oke. Saya Ya, mohon maaf gunakanlah kalau bahasa demikian tuh yang aku betul, dipakai yang dirinya. enak didengar, Oke. yang tidak menyinggung Kalau siapa-siapa itu gitu. maksudnya saya mohon maaf. Karena kenapa?
Saya tidak menyinggung Anda sebenarnya. Saya bilang kami cuma 3 poin. Pertama, 1, berdoa ya, bernyanyi mendengar khotbah. Tidak ada ritual untuk sujud kepala ke bawah nungging. Saya bilang gitu. Kok kamu ambil kepo sendiri? Nggak boleh. Tapi demikian koreksinya itu saya terima. Lanjut. Ya udah, oke. Baik. Saya bagusan dikoreksi langsung, jangan kenapa? Supaya kita bisa memberi jawaban. Kalau memang saya di sini jujur ya, saya ikutin perintah Bang Juma. Sabar dulu, kau dengar. Saya salah kan gitu kan? Iya, saya ikut perintah Bang Juma ya. Kalau Bang Juma bilang buang orang ini, saya akan buang. Kenapa? Karena beliau lebih tahu, ilmu lebih tinggi dari saya. Beliau tahu apa yang kau narasikan itu keliru dan menyinggung umat Muslim. Gitu. Kalau Bang Juma yang mengatakan buang, saya pasti buang, tendang. Bahkan saya tendang, saya solto lagi, saya tendang 1000 bayangan. Bagus kau, makanya jangan kau ulang-ulangi. Kalau ada Abang Juma, jangan kau main-main, bro. Ya, Bunda. Kami dapat ilmu banyak dari Abang Juma, sehingga kami mualaf, Oten. Beliau ini yang menyelamatkan kami, tahu nggak? Bundaku juga. Iya, betul. Tanpa adanya apologet Islam Indonesia, kami tidak akan pernah mendapatkan kebenaran, Oten. Mungkin kami sekarang masih berlutut di patung Bunda Maria kalau kami. Iya. Kau paham sampai sini? Tanpa adanya apologet Islam Indonesia, diam dulu lah, Oten. Kau bicara terus. Ya, sabar dulu, Bunda lagi ngomong itu, sabar. 45 menit lagi nih. Iya. Dengerin dulu. Ya, silakan Bunda. Iya, sabar ya. Ya. Kami ini kan Bang, tanpa adanya apologet Islam Indonesia, kami tidak akan tahu yang namanya kebenaran. Kami di dalam kegelapan sampai selama-lamanya. Tetap kami menyembah patung Bunda Maria kalau di Katolik, menyembah patung Yesus, bahkan kami mencium-cium patung Yesus. Karena adanya apologet seperti Abang Juma dan lain sebagainya, jadi kami tahu kebenaran, saudara. Jadi jangan kau main-main kalau ada Abang Juma di sini. Gitu, kami dapat ilmu daripada mereka ini, sehingga kami mendapatkan yang terang. Keluar kami dari kegelapan itu yang begitu gelap, yang bau busuk, begitu gelapnya, akhirnya kami keluar. Oh, berarti di luar begitu indah, ya kan? Ya itu Islam, indah sekali di Islam. Mudah kita pahami di Islam itu. Kalau salah katakan salah, kalau katakan itu benar ya katakan benar. Itu di Islam, tidak berbelit-belit. Yang mutar ke sana, mutar ke sini. Coba kalau kita tanya Yesus, siapa Yesus menurut Bible? Pasti Yesus ini mengatakan Tuhan langit dan di bumi, yaitu Bapa. Datang-datang Kristen Yesus jadi Tuhan, salah kaprah lagi. Oh, banyak ayat di dalam Bible itu, bersera-sera ayat di dalam Bible itu bahwa Yesus bukan Tuhan. Bagaimana kau ya udahlah, jangan kau aja ngomong, gantian kau ngomong Jadi begini, ya sabar. Jadi begini ya. Landasan imannya Kristen itu harusnya kan Bible. Landasan imannya kami umat Muslim Al-Quran dan hadis ya. Jadi kami umat Muslim seperti orang ibarat kata membangun rumah di atas batu karang. Fondasinya kuat, tiang-tiangnya dari baja, sekalipun angin topan nggak akan goyang. Tapi kalau umat Muslim Bible-nya seperti orang membangun rumah di atas pasir, di pinggir pantai. Jadi begitu air pasang laut, miring rumahnya. Begitu hujan, roboh. Kuat fondasinya. Iman mereka. Aku gantian. Aku lah menjawab Bunda aku ya. Makasih ya. Silakan. Waktuku dulu ini untuk AKTP ya. Makasih Bundaku yang baik. Ini siapa nih? Coba siapa dulu sebentar, sorry. Maaf Bang. Di event ini Kristen apa Islam Abangku? Saya Kristen Bang. Tuhan Yesus adalah Tuhanku. Oh ya, baik. Terima kasih. Ini yang satu di atasnya ini Bang siapa nih? Bang Bunda. Bunda coba lihat Bunda. Saya nggak kebaca namanya. Terlalu gelap orangnya. Oldrip ya? Hah? Oldrip, bukan? Sanihu. Apa sih namanya kok susu banget? Apa ini? Oh. Olfri. Halo Bang. Olfri. Ya. Namanya. Oke, udah bisa ku jawab Bundaku. Ya ini apa yang kau jawab? Berhala, yuk turunkan aja lah kalau nggak ada. Udah bisa ku jawab Bundaku. Yang mana yang kamu jawab? Oke. Silakan. Oke. Narasi Mbak Nani bahwa saya ini saya tanggapin. Makasih Bunda yang baik ya. Anda telah
milih jalan terbaik menurut Anda dan itu dibenarkan undang-undang. Tidak boleh satu pun termasuk orang tua menghalangi kalau memang Anda melihat jati diri harus jadi mualaf. Saya pun salut buat Anda dan selamat ya. Yang saya sampaikan ke Anda, dengan Anda masuk ke Muslim, apakah Anda telah mendapatkan ada yang tertulis Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran, dan jelas Yohanes 3 ayat 6. Begitu besar karena Tuhan bagi yang percaya pada Yesus mendapat hidup kekal. Dan saya lihat di kitab Anda di Al-Kahf ayat 9, Nabi sendiri tidak mengetahui akan apa dilakukan kepada dia. Seorang diri dia aja masih ragu. Di Al-Kahf. Iya, bentar dulu, jangan kau ke sana dulu. Saya bantah dulu, akulah jalan dan kebenaran. Anda bertanya, tidak ada yang harus siap Anda ditanya ke kitab Anda, itu namanya diskusi. Lanjut, jawab itu. Oh, itu Abang Al, jawab Abang Al. Silakan Abang Al. Baik, saya jawab. Sabar. Tadi kau membawa Yohanes 4:16. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Kemudian kau bawa lagi Yohanes 3:16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal." Betul? Bandingkan dengan Al-Kahf ya, Al-Kahf ayat 9 tadi. Sabar, saya iya, tapi tidak mengetahui akan dilakukan kepada Nabi. Lanjut. Ini kan panik banget kalau ngomong. Cobalah sabar dulu kalau orang lagi ngomong. Anda kan mencari yang terbaik. Nyatanya di kitabmu Al-Kahf itu ada tanda tanya. Iya, sabar, Nabi sendiri nggak tahu apa yang diperbuat Allah kepada dia. Lanjut. Ya Allah ya Karim. Bingung kan? Stres kan? Kitabku 2 biji. Boleh nggak kau sabar dulu dijelaskan gitu loh Bang. Katanya baik. Jelaskan Bang Al-KTP. Sudah naik berapa kali? Tadi sudah diturunkan gara-gara ngerocos terus kan? Lagi naik lagi, tunggulah dulu Abang Ali itu jelaskan bahwa di situ akulah jalan dari kebenaran. Jadi kau sembah jalan, itu jalan bukan tujuan. Salah kaprah terus ini Oten. Lanjut Abang Ali. Karena kan lucu Oten. Yang saya lucu Kristen ini, ya Yesus itu berkata kepada siapa? Bukan kepada Kristen yang pertama. Ya, yang pertama. Yang kedua, di situ jelas Yesus berkata, "Akulah jalan, bukan tujuan." Benar kata Bunda. Itu jalan yang kau sembah, jalan apa tujuan? Hah? Dan perkataan Yesus itu juga sebenarnya keliru kalau menurut saya. Kenapa? Karena sebelum Yesus, Elia semua sudah naik ke surga. Bahkan Yesus berkata dalam Yohanes 3:13, "Tidak seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Ternyata di 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia diangkat ke surga dengan kereta berapi. Ayo, bisa dipercaya perkataan Yesus itu? Makanya perlu diragukan ya. Jadi Bible hubungkan dengan Al-Kahf. Apa? Hubungkan dengan Al-Kahf, Nabi sendiri tidak tahu nasibnya apa. Saya tidak mengetahui akan dilakukan kepadaku. Baca Al-Kahf ayat 9. Iya, silakan buka datanya. Jangan kau aja ngomong, buka. Mau gimana kau buka lagi? Kan kau yang bawa data. Buka dong. Yang mana kau menanya? Silakan. Ya. Sabar. Tapi Abang Al jangan lupa on cam dia, tunjukkan data itu di mana. Jangan kau nggak on cam pun nggak ada ilmu. Sabar. Ada Ustadz di sini. Ada Ustadz Dian juga. Kepanasan. Siap. Saya tunjukkan ya. Kau kepanasan dulu, kau diam dulu. Ustadz Dian. Ya ini kalau ini harus Ustadz yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Wirani lupa ya, kekuasaan Yesus itu terbatas dalam Bible itu. Ini baca, tunggu sabar. Ini masih waktuku nih, ya. Ini baca nih. Al-Kahf, ya. Ya. Bukan surat berapa itu, mana ada Al-Kahf? Nggak ada Al-Kahf. Al-Haf. Ya, lidahnya itu loh berkata-kata nggak diizinkan lidahnya itu. Coba. Dikunci lidahnya. Surat yang keberapa? Ini apa ini? Surat keberapa? Kamu nggak tahu. Sabar, bukan nggak tahu kan di Pak 6. Al-Ahqaf bukan. Al-Aqaf, entah apa itu saya nggak paham. Begitu kan bahasa orang sana itu, bukan bahasa Indonesia. Ya nggak bisa kok ngomong sama Ustadz kok sembarangan. 9. Baca Arabnya, baca. 9, bukan saya. Ya baca sudah. Baca saya Arabnya, tidak bisa baca bahasa negara orang, cuman terjemahannya gini ya. Katakanlah. Memang umat perjemahan kayak gitu. Muhammad, aku bukanlah rasul. Iya baca juga nih. Yang pertama antara para rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepada aku. Aduh mampus kita.
Surat Gimana nih? Al-Ahqaf ya. Sebentar. Iya. Surat Al-Ahqaf ayat keberapa? Bunda jangan goyang ya Bunda ya, jangan sabar loh. Itu ditanya Bunda. Ustaz Dian terus gak jawab. Iya, Al-Ahqaf Bundanya ayat saya berapa? ingatkan. Jangan goyang. Sabar. Jangan guncang imannya. Dulu dia baca, jangan merosot kalian. Tunggu dulu dia baca. Bentar. Al-Ahqaf ayat yang keberapa? Waduh, nggak tahu. Ayat berapa? Kau nampilkan data juga nggak jelas. Ustaz. Ayat Aduh. keberapa? Ayat keberapa? Ayat 9 makanya jangan bahas kitab orang. Kitab orang bisa nggak baca. Sabar. Alah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai Qul ma sana, kuntu lihat tuh. bid'am minar Bahasa rusul Indonesia aja lah. wa ma adri Yang ma ngerti yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana ila nadhirum mubin. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Betul. Rasul yang pertama itu Nabi Nuh. Ya. Dan aku tidak tahu apa yang diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Memang Nabi Muhammad tidak tahu. Tetapi ingat di frase berikutnya, aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan. Ini menandakan pertama, Nabi Muhammad itu manusia. Di dalam surat loh, kau bisa terima penjelasanku nggak? Sabar, Kuera. Kau nanya tuh baik-baik dong. Aku berikan jawaban begini. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya. Katakanlah aku manusia seperti kalian, tetapi diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan yang kita bahwa Tuhan itu ada Tuhan yang esa. Nah sekarang Nabi Muhammad itu seperti umumnya manusia, dia tidak mengetahui apapun, tetapi dia mengetahui apabila diwahyukan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang aneh di situ? Apa yang aneh? Jadi kalau Nabi itu memberitahukan segala sesuatu dengan perintah, dengan berita dari wahyu, apa yang aneh? Itu menunjukkan Kemudian ada yang aneh. Mau saya kasih tahu ada yang aneh. Anehnya itu kenapa dia ini ya lagi minum kopi. Anehnya Iya, itu dia ini Bunda Rahma, dia sudah ini, dia minum air dulu, dia udah sesak napas itu. nggak bermodal ya, beli kayak HP second, HP yang murah, biar nggak ngambil waktu. Cepat Kiara, buka itu ya. Sini, kamu tahu anehnya. Nih saya bantu, kalau saya bantu anehnya nih, saya bantu Bang. Oke. Adanya ya, Tuhanmu tidak tahu hari kiamat. Itu di Bibelmu. Kalau Makasih. nabiku ya manusia, tapi Tuhanmu Hari tidak Jumat. tahu hari kiamat. Di hadisnya kan hari Jumat kiamat kan? Hari Jumat kiamat Tuhanmu kan? tidak tahu hari kiamat tuh. Enggak, memang Mengenai enggak hal tertulis. itu hanya Bapa yang tahu dan malaikat. Enggak, Malaikat di pun tidak hadis tahu. hari Jumat, bro. Yesus pun tidak tahu. Hari Jumat. Aneh bagi kami. Tuhan kok tidak tahu. Itu Allah tanda-tanda bilang yang boleh yang jadi Nabi sudah Muhammad, dekat di itu Quran. tanda-tanda Di hari hadis kiamat dibilang hari datangnya. Jumat. Ini dia nggak sabar bicara dia. Coba sabar sedikit. Saya tanya sama Anda Bang Ara. Saya tanya lagi, sabar ya. Jawab jujur. Ya. Hari ini hari Jumat bukan? Hari Jumat. Oke, apakah kiamat hari ini? Loh kan di hadis yang bilang. Dengar dulu. Oke. Minggu Allah lalu ada hari itu Jumat nggak? mengatakan Dengar. boleh jadi Ah. sudah dekat. Itu kuncinya. Tapi kok di hadis tambahin hari Jumat. Ara, boleh nggak Bantah kamu itu. ini ini diam Oke. dulu satu-satu, Oke, aku tunggu dia mute. habis ngomong, baru kamu bantah. Nggak sabaran kamu, nanti ku kirim Bukit Golgota, baru tahu rasa kau. Sabar, Oke. tunggu dulu dia habis dulu, baru kau bantah. Silakan Ustaz. Begini ya. Kalau disebutkan ada namanya hari Jumat, Jumat itu masih adalah clue waktu yang masih absolut kabur. Nah, yang disebut dengan clue waktu yang tepat tuh contoh begini. Nabi memberitahukan kepada kami, misal ini tidak mungkin itu terjadi.
Wahai umatku, kiamat yang akan kalian hadapi itu terjadi pada hari Jumat pada tahun 1535 Hijriah. Pada bulan misalnya Dzulqa'dah atau bulan haram. Itu baru contoh. Sama seperti begini. Kapan terjadinya proklamasi Republik Indonesia? Maka kita bisa mengatakan itu hari Jumat 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur. Itu clue yang lengkap namanya. Tetapi kalau Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya dia diberitahu clue-nya, dan itu bukan belum pasti. Kenapa? Mohon maaf, sekarang sudah 1450 Hijriah ya. 1438, 1440 Hijriah. Berarti kalau ditambah dengan Nabi dari Madinah 13 tahun, 1453 tahun yang lalu, semenjak beliau mengatakan itu sudah 1400 tahun. Kira-kira dalam satu minggu ada 4 Jumat kali setahun, 48. Kalikan 1400 berarti hampir 6000. Diam dulu, Ara. Aku kasih tahu. Astagfirullahalazim. Ya, makanya otak kalian Kristen ini gitu durasi kamu udah durasimu udah banyak, Dian. Orang pintar itu kalau berpikir tuh kritis, cerdas nih. Ada 1000 berapa? 6000 kali Jumat. Apakah terjadi kiamat? Tidak. Apakah terjadi? Nah, artinya itu hanya diberitahukan waktunya. Tapi Nabi tidak memberitahukan kenapa. Yang dikasih tahu oleh Allah Jumat. Kapan Jumatnya? Dirahasiakan. Berarti Nabi Muhammad tidak tahu. Di Al-Quran disebutkan boleh jadi sudah dekat. Itu di Al-Quran. Di hadis, siapa yang bilang jadi hari Jumat? Itu pertanyaan kok muter-muter sih. La ilaha illallah. Nih aku pakai dalil ya. Ini mah agak susah nih, Bang Dian. Ya enggak apa-apa. Kau diam dulu ya kalau dijawab ya, diam. Lama-lama dia mau menghujat, tujuannya nih merendahkan. Sebentar. Ya. Bertanya menghujat. Bang, ini nih penjelasan ya. Di Al-Quran itu waktu tepatnya Bang. Mungkin ntar dulu. Mungkin jam 8, jam 9, jam 10 nggak diterangkan. Cuman di hadis itu sahih kan diterangkan harinya Jumat. Tapi tahunnya nggak ketahuan. Nah, artinya dalam Al-Quran itu bisa jadi itu kan disebut yang dekat itu kan belum tentu Jumatnya kapan, waktunya kapan, Jumat tahun berapa itu Bang sudah. Karena kalau seorang intelektual akan paham hal itu aja kok repot banget ya kan. Makasih. Kalau kita nanya ke Anda bisa jawab nggak? Di mana Yesus mengajak ke gereja coba? Makasih. Terus nanti Yesus dulu, kenal nanti aku jawab. umat Ini belum Kristen. selesai. Yesus itu kenal Ini kalian belum nggak selesai. sebagai umat babi itu? Itu Sebentar, dalam Bang. institusi. Ya, gini. Nanti kau tanya, aku jawab nanti. Lah Bang Ara tuh bisa nggak tenang. Kalau diskusi itu kita poinnya dapat gitu loh. Iqtara berarti saat Lama-lama dia ini menghujat ya mah. Nggak apa-apa. Gimana sih kan kamu kalau ditunjuk kitabmu kamu menghujat. Kamu belajar dulu. Nah diturunkan akhirnya kan? Turun Kuaden, turun. Dia nggak bisa diskusi tuh. Benar itu kata Ustaz Jamal Rifki. Kalian melawan dia, aduh nggak ada ilmu kalian itu, ilmu bacot semua. Kau juga ilmu bacot kalian itu. Menghujat Bang. Makanya Bang Zuma nggak senang sama orang gitu kan. Mana dia menghujat? Dari mana dia menghujat? Dia bertanya. Dia itu bertanya goblok. Itu dari jawab Bang. Dari jawab. Cek. Makanya kalau otak ada Ya, ininya. kasih nilai lagi. Otaknya akan terima. Ada Bang Juma tuh. Udah gurunya udah ready. Ini dia tangkapnya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menghujat dengan arah-arahnya. Ya itu gurunya sudah on. Lanjut. Iya, sorry. Tadi lagi ibadah. Iya, lanjut. Gimana teman-teman sekalian? Saya masih ada waktu menuju maghrib kurang lebih 40 menit. Apa masalah lagi? Ada masalah ini lagi nih? Gurunda yang dia ini udah dijelaskan tadi sama Bang Dian masalah hadis yang menyatakan Rasulullah menyampaikan bahwa datangnya hari kiamat itu hari Jumat. Nah, itu dia bilang oh ya macam-macam lah ininya framingnya. Silakan. Pengetahuan Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Tuhan yang mereka sembah. Tanya Yesus hari apa kiamat? Nggak tahu. Nabi Muhammad ditanya, wahai Nabi Muhammad, hari apa terjadinya kiamat? Hari Jumat. Tapi Jumat yang kapan, tahun berapa,
Itu tidak ada yang tahu, karena itu hanya Allah yang tahu. Ya benar. Nah, terus kemudian akurat mana dengan pemberitaan Tuhannya Kristen? Apa kata Tuhan Kristen? Begini, bertobatlah karena kiamat sudah dekat. Ini udah 2000 tahun udah kiamat-kiamat. Pembohong, dusta. Lalu kemudian kalau Nabi Muhammad mengatakan aku tidak tahu apa yang akan diperlakukan terhadap aku, wajar. Emang ada yang tahu seperti apa nanti di surganya Kristen? Nggak ada yang tahu, kecuali mereka menjadi mempelai wanita semua. Tapi ada hal yang menarik. Di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina amanu wa amilus salihat fi rawdatil jannah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh akan berbahagia, akan bersenang-senang di mana? Di surga. Mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Lahum ma yasha'ula inda masya'un inda rabbihim. Apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya, itu yang mereka dapatkan. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Sedangkan Tuhan mereka, coba Anda baca di dalam 1 Korintus, berapa itu? 1 Korintus 15, nomor 28. Tetapi jikalau segala sesuatu ditaklukkan di bawah Kristus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Yesus menaklukkan dirinya, hancur mina. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Hancur. Ternyata sembahan mereka kelak menaklukkan dirinya sendiri. Yang takluk itu ciptaan, yang takluk itu makhluk, yang takluk itu manusia, yang takluk itu binatang, tumbuhan, malaikat, setan, iblis. Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla, tidak akan pernah takluk kepada siapapun. Jadi jangan heran ketika orang Kristen itu bertanya tentang Quran, bertanya tentang Islam, karena mereka nggak ada ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurra ayun jazaan bima kanu ya'malun. Ini Quran, bos. Apa kata Quran? Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, berupa berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang menyenangkan hati mereka, sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan ketika mereka hidup di bumi. Ini Quran yang mengatakan, Al-Quran yang mengatakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah ayun. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Kenikmatan apa yang mereka akan dapatkan nanti, tak ada yang tahu. Tak seorang pun yang tahu. Begitu juga Yesus. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik, teman-teman. Dalam kitabnya saudara Kristen, 1 Korintus 2 nomor 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini masih rahasia. Semua rahasia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, 1. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, 2. Apa yang tidak pernah timbul, bahkan timbul dalam hati manusia, itu tidak akan pernah. Dan semua itu disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berarti masih rahasia dong. Masih rahasia. Cuman ada 1 yang apes, 2 yang apes. Yang pertama, yang tadi yang saya katakan kepada saudara-saudara Kristen, 1 Korintus 15 nomor 28, ternyata Tuhan kalian itu nanti takluk. Tuhan kamu itu takluk. Kan kasihan, Tuhan kok takluk. Takluk kepada siapa? Takluk kepada Tuhan. Jadi Tuhanmu akan takluk kepada Tuhan. Kan aneh. Yang kedua, di dalam kitab mereka sendiri, 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata seperti apa nasib kita nanti. Yeay! Nasibnya nggak jelas. Pret! Nasibnya belum jelas, padahal anak-anak Tuhan. Pret! Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa nasib kita nanti.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Ternyata Tuhan yang mereka sembah nanti akan sama seperti bom-bom. Wah, Tuhan yang mereka sembah ternyata nanti sama seperti kiamat. Aduh, hai, agak gemulai sikit. Ternyata Tuhan yang mereka sembah nanti seperti orang Afrika. Udah bisa jawab. Matanya. Saya diam dulu. Oh, Diam dulu. siap. Anak Makasih, kuntil, makasih, diam. makasih. Jadi orang-orang Kristen itu nanti dan juga Tuhannya yaitu Yesus itu nasibnya sama. Yesus itu bukan bernasib Tuhan, kawan-kawan. Kristen harus menyadari nasib Yesus itu sama seperti nasib manusia. Nasib manusia itu hancur. Tapi kalau ada manusia bernasib manusia itu mah wajar. Tapi kalau Tuhan bernasib manusia hancur celoko. Ada Tuhan yang takluk hancur mina. Kalau manusia yang takluk itu mah biasa. Jadi orang Kristen kalau kalian itu mau bahas Islam kudu kuasai Bible dulu. Jangan sampai ditampar sama Bible lu sendiri. Silakan. Silakan, Kuardi kalau mau bantah. Oke Bang Juma ya. Pertama saya mohon maaf tadi pagi kita Bang ya. Aku dikik tapi Abang kan tersinggung. Tapi saya mohon maaf mungkin saya terlalu maju. Itu namanya manusia ya. Jadi saya terima. Saya maafkan, jangan diulang lagi. Iya, saya bilang langsung ke Abang saya terima kan gitu ya. Terus yang ada Bang narasikan tadi memang bagus Bang. Itulah gunanya kita diskusi. Namanya diskusi perbedaan itu nyata supaya kalau udah selesai udah closing meeting kan gitu. Anda menyebutkan seperti tadi ya kurang tepat kan gitu ya. Karena saya bilang tadi seperti yang disebutkan apa tadi di Al-Quran, dijelaskan kok Al-Quran itu boleh jadi sudah dekat, itu kalam itu firman kan. Tapi Anda bilang tadi hari Jumat itu udah dari 7 hari udah ditentukan 1. Kok bisa-bisanya ditentukan itu aja masalahnya sepanjang Bang. Silakan, makasih. Saudara, sama seperti ucapan Yesus di dalam Matius 24 itu tak ada bedanya dengan ucapan Nabi Muhammad bagi orang berakal tapi ya. Nih kita lihat. Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu jelas dikatakan begini. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Kapan hari kiamat? Kata Yesus, ketika kamu melihat seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, Anak manusia Yesus akan nampak ke bumi, akan nampak di tengah langit. Yesus membocorkan rahasia itu kok. Kapan tanda hari kiamat itu, guru? Apa kata Yesus? Anak manusia akan nampil di tengah langit. Bulan, matahari tak bercahaya. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Itu tanda. Kalau Nabiku hari Jumat. Kalau Yesus matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Sama kan? Sama-sama memberi tanda kan? Sama. Karena kedudukannya adalah sama-sama utusan Tuhan. Saling melengkapi. Nah, satu hal yang perlu saudara catat. Kalau Anda melihat dalam kita ingin memperjuangkan akidah kita nih. Mana yang menang, mana yang kalah. Umat Islam, Bung, bukan cuman Nabi Muhammad yang duduk di sebelah kanan Allah. Tapi seluruh umat Islam akan duduk, akan bersama dengan Tuhannya. Kalau lalu Yesus duduk di sebelah kanan. Wah, kecil itu. Bagaimana dengan Kristen? Ada nggak duduk di sebelah kanan Tuhan? Enggak, Yesus doang. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, apa kata Quran? Wala tansabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Seluruh umat Islam akan bersama dengan Tuhannya. Pada saat mereka meninggalkan bumi, umat Islamnya bersama dengan Tuhannya. Jangan sekali-kali kau mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati
Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di mana? Di sisi Tuhannya. Kalau kalian cuma satu orang doang, Yesus doang, lalu Yesus duduk di sisi Tuhannya, entah itu di sebelah kiri, kanan, dan sisi Tuhan. Yesus doang kan? Kristen gimana? Enggak. Bagaimana dengan umat Islam? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kau mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Siapa yang gugur di jalan Allah? Yang menyembah Allah, yang taat kepada Allah, yang mengibadah hanya kepada Allah. Mati mereka dalam keadaan itu. Jangan kau katakan dia mati. Mereka itu hidup dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Yesus kecil, men, kecil. Yesus nggak apa-apanya. Umat Islam seluruhnya akan berada di sisi Tuhannya ketika mereka yang mulia ini meninggalkan bumi. Kemana mereka? Ke sisi Tuhannya, mendapat rezeki. Jangan kau sangka mereka mati. Tapi kalau Yesus doang. Kristen gimana? Alap. Begitu saudara. Kalau kita belajar tentang perbandingan agama, ya harus dibekali diri kita untuk senjata-senjata untuk melumpuhkan lawan, dan apesnya, ya lagi-lagi saya katakan bahwa musuh terbesar Kristen itu adalah Bible. Demikian. Terima kasih Bang. Yang Abang bilang tadi di Matius tentang nasihat Yesus, ya, tentang kedatangannya. Tapi yang pasti setelah dia bangkit ke sorga, ya, dijelaskan di 1 Tesalonik 5 ayat 2, Bang. Berjaga-jagalah, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri malam hari. Jadi tidak ada yang tahu. Bagi Kristen dia datang, kalau datang itulah hari kiamat. Kalau udah kiamat, Bang, matahari udah nggak ada. Masa ada udah kiamat kok masih nongol matahari bulan? Jadi udah selesai, di end artinya. Jadi betul kata Abang, itu narasi Yesus betul ya. Dicontohkan pada muridnya bagaimana hari kiamat itu. Tapi jelas setelah dia kan, kitab yang menjelaskan di surat Paulus itu menjelaskan bagaimana dia berkhotbah di Tesalonik, dikasih tahu berjaga-jaga, artinya kita tidak tahu karena kita makhluk. Bukan ada narasi seperti Anda punya tadi, tapi Anda kan udahlah, karena saya nggak mau bahas, saya nggak bisa punya ilmu 15 ilmu ya, tapi saya cuma translate doang kan gitu, nanti saya marahin pula. Jadi artian Abang baca di 1 Tesalonik 5 ayat 2. Karena itu kan disebutnya berjaga-jaga, karena kamu sendiri tahu bahwa benar-benar hari Tuhan datang seperti pencuri malam. Demikian Bang. Oke, saudaraku, yang mempraktekkan dalil Tesalonika 5:2 itu kami umat Islam. Makanya kami itu non-stop kami beribadah. Subuh beribadah, menjelang sedikit matahari terbit ibadah, menjelang tengah hari ibadah, condong ke barat ibadah, maghrib ibadah, sedikit nambah isya ibadah, sedikit lagi kemudian tahajud ibadah, subuh, begitu 24 jam non-stop kami ibadah. Kenapa? Kami berjaga-jaga akan datangnya hari Tuhan. Hey, makanya dalam Islam itu dikatakan apa kemudian dalam ajaran agama Islam? Ihdinas siratal mustaqim. Kami senantiasa minta petunjuk jalan yang lurus. Kenapa? Selangkah dari rumah ibadah, selangkah dari tempat kami sujud, iblis sudah datang untuk mencobai, untuk menggodai manusia. Jangan kira Islam ajarannya sempurna. Dari A sampai Z udah disusun. Lalu kemudian umat Islam seperti robot, makhluk yang kemudian dikasih baterai, sujud, bangkit, sujud, ruku, sujud, puasa, dan enggak. Umat Islam ketika habis selesai sholat, iblis kemudian datang dari kiri kanan menggoda mereka untuk melakukan maksiat agar lupa kepada hari datangnya kiamat. Sedangkan yang dimaksud orang-orang beriman itu adalah beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat artinya berjaga-jaga. Jangan sampai dalam keadaan menunggu tua mati. Jangan sampai lagi di rumah bordir mati. Jangan sampai kemudian lagi judi online mati. Maka umat Islam harus senantiasa bersama dengan Tuhannya. Maka dia harus minta setiap saat, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa maksudnya jalan lurus itu? Nah, lihat lampu merah nah. Lampu merah orang semua tahu. Itu lampu merah, kalau berhenti artinya merah. Kalau kuning hati-hati. Kalau hijau itu baru jalan. Tapi kan ada juga nya. Lampu merah masih nyelonong boy. Nabrak kan jadinya. Ada yang lampu merah, nabrak aja kan. Bukan berarti ada tanda orang nggak bisa nabrak. Begitu juga hukum Islam. Bukan berarti ada hukum Islam, umat Islam itu tidak kemudian jatuh. Maka petunjuknya, ihdinas siratal mustaqim. Apa yang ditunjukkan?
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, nikmat keselamatan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin waladdallin, amin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka yang dimurkai? Orang yang dimurkai adalah orang yang datang hukum kepadanya, tapi mereka menolak hukum tersebut. Mereka hanya menteorikan tanpa mempraktekkan. Siapa mereka? Kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Mereka sudah datang hukum dari Tuhan, langsung dibicarakan Tuhan. Tuhan langsung menulis dengan tangannya, tapi mereka tidak menjalankan. Itulah orang yang kemudian dimurkai oleh Tuhan. Lalu siapa mereka yang zalim? Yang zalim adalah kaumnya Nabi Isa alaihi salam. Kenapa kaumnya Nabi Isa alaihi salam dikatakan zalim? Karena kaumnya Nabi Isa alaihi salam tidak diberikan hukum baru kepada mereka, tetapi mereka bikin hukum sendiri. Tidak diberikan aturan baru bagi mereka selain Taurat, tetapi mereka menambah-nambahi hukum dengan tangannya mereka sendiri. Maka kami umat Islam berlindung kepada dua kelompok ini dan juga kelompok orang zalim yang ada di antara keduanya. Itu bang. Jadi 1 Tesalonika 5:2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari, maka berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, apalah mau berjaga-jaga. Orang disuruh ibadah Sabtu hari Minggu malah disuruh jangan makan babi, malah dia pesta babi. Disuruh jangan minum khamar, malah dia mabok. Disuruh jangan ada ilah lain, malah bikin ilah baru. Disuruh kemudian bersunat, malah tidak bersunat. Apa yang berjaga-jaga? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Orang kafir menjadikan dunia ini sebagai surganya. Apa yang haram untuk orang kafir? Ada nggak yang haram? Nggak ada, semua halal, semua boleh. Karena dunia ini adalah surganya mereka, nikmatnya mereka adalah nikmat sementara yang semu, sementara kesengsaraan mereka kekal di neraka jahanam. Berbeda dengan kita umat Islam, kebalikan. Dunia ini penjara. Kita nggak boleh makan ini, nggak boleh minum itu, nggak boleh kemudian begini, karena kita diatur. Sementara nanti di surga, Allahu Akbar, Tuhan memberikan kenikmatan-kenikmatan dari hasil upaya kita taat kepada pencipta langit dan bumi, dan meminta kepada ridha sebagai pencipta kepada kita ciptaan. Demikian. Oke. Allah Akbar. Keren. Kita saling mengisi ya. Jadi cuman sih ada agak unik bagi saya kalau Anda bilang di Quran itu sudah ada, tapi nyatanya surat Tesalonik 5:2 ini kan bukankah duluan keluar daripada Al-Quran Anda? Itu pertama. Kedua, Anda bilang tunjukin jalan lurus. Bukankah di Al-Zukhruf itu jelas kok? Baca Al-Zukhruf itu. Al-Zukhruf ayat 61. Sesungguhnya dia, yaitu Yesus Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datang hari kiamat. Oleh karena itu jangan sekali-sekali kamu ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutilah petunjukku. Artinya Yesus Isa itu adalah jalan yang lurus. Anda ngapain mencari jalan lurus setelah ada di sini kok? Isa itulah yang jalan lurus, bukan yang lain. Jadi Anda tadi menyebut, Kristen makan B2 gini-gini. Memang tidak ada disebutkan Yesus, umatku jangan makan B2, tak ada. Jadi kok nggak ada gimana? Kalian sunat. Walaupun dia sunat sebagai ikutin umat Yahudi, yaitu umur 8 hari, itu jelas ada dalilnya ya, bukan dikada-ngada. Jelas ada faktanya. Semua nabi di atas penampak atau berapa hari. Nah, terus Anda bilang makan minum anggur memabukkan, bukankah di Al-Kamar ya? Di Al-Waqiyah ayat 34 sampai 37 ada namanya kamar. Itu udah sungai, namanya sungai anggur itu nggak mungkin nggak punya alkohol. Dia minimal 10-15% itu sambil mengalir. Masa kita minum nggak mabok gitu? Artinya, tolonglah, artinya Anda menuduh saya di kitabku 1-3 itu telah menunjuk Anda sendiri. Saya kasih dalil situ. Jangan dibilang saya menghujat, karena dalil yang sampaikan itu benar adanya. Anda menanya kitabku, Anda juga sesuaikan dengan kitab Anda sendiri. Demikian Bang Zuma yang baik. Iya, saudara, kau ngomong apa saudara ini? Jadi ketika berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, As-Zukhruf kayak katanya, Al-Quran As-Zukhruf itu menjelaskan kemudian jalan lurusnya adalah beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan jangankan Nabi Isa, kepada Yesus saja kalian tidak beriman. Jalan lurus itu betul, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana umat Islam beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami beriman.
Nabi Isa mengajarkan menyembah kepada siapa? Pada pencipta langit dan bumi. Lalu dia didudukkan sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Jalan lurusnya itu jangan Anda sembah. Itu jalan bengkok itu. Menyembah Nabi Isa, menyembah Yesus itu bengkok. Tapi beriman dia sebagai utusan Tuhan, itulah jalan lurus tersebut. Makanya dikatakan bahwasanya hadza siratum mustaqim. Apa jalan lurus itu? Nabi Isa datang sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat, bukan pertanda datangnya Tuhan melalui kuburan. Ini mematahkan iman saudara. Iman saudara mengatakan Yesus datang melalui kuburan. Padahal Yesus mengatakan dia datang melalui langit sebagai tanda datangnya hari kiamat. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha fattabi'un hadza siratum mustaqim. Jadi kepada murid-murid Yesus di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5 dan seterusnya itu jelas terurai di dalam Al-Qur'anul Karim hal yang sama, bahwa kedatangan Nabi Isa alaihissalam adalah pertanda datangnya hari kiamat. Jadi kalau ada yang datang kemudian mengaku-ngaku Nabi Isa tapi tidak datang membawa tanda kiamat, itu bukan Nabi Isa. Begitu juga Yesus ketika berjatuhan matahari menjadi gelap. Kalau ada yang datang mengaku Yesus dan tanda itu tidak ada, itu bukan Yesus. Kenapa Anda tidak menjadikan itu sebagai jalan lurus? Ternyata yang datang kepada Paulus Anda jadikan jalan. Berarti Anda mengikuti jalan bengkok, karena yang datang kepada Paulus tidak membawa tanda kiamat. Sedangkan Yesus atau Nabi Isa ketika dia datang membawa tanda kiamat. Itulah jalan lurusnya. Lah, ada yang datang, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Mana tanda kiamatnya? Ada nggak? Nggak ada. Terus Anda percaya itu Yesus? Pret! Berarti Anda tidak mengikuti jalan lurus. Jalan lurusnya itu, makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Kapan kau percaya berarti kau bengkok. Nah, inilah yang terjadi. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus. Bengkok kalau dipercaya. Kenapa? Karena Mesias yang datang kepada Paulus atau Kristus yang datang kepada Paulus tidak ada tanda yang dia bawa selain penyesatan. Mana tanda? Yang Yesus katakan, guru apa tanda kedatanganmu? 1, 2, 3, 4. Ada enggak tanda-tanda itu ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Tak ada. Berarti yang percaya kepada Paulus bertemu Yesus itu bukan jalan lurus tapi jalan bengklot. Begitu saudaraku. Jadi jelas, sekali lagi saya katakan bahwa kami beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Ketika Nabi kami nanti datang, maka bersiap-siaplah kalian diusir. Ketika Nabi kami datang, maka siap-siaplah kalian ditolak. Dan alhasil di dalam Matius 7 nomor 22, 23, pada hari terakhir hari kiamat, akan banyak orang datang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermusir setan, bermujizat pakai namamu? Nah, apa kata Yesus? Dirangkul, dipeluk? Enggak. Enyahlah daripada aku, oh kodong. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu, mungkin mana? Masya Allah. Saya kira begitu, saudara. Di tempat saya sudah hampir maghrib. Juga ada telepon ini, silakan diambil alih teman-teman yang lain. Sebentar. Sebelum abang sholat ya, kita aja sih menanggap segitu. Betul yang abang bilang, cuma sampaikan bahwasanya di Lukas 21 ayat 27 ya, dia akan datang ya di Lukas 21 di situ. Pada waktu orang akan melihat anak manusia datang dalam awal dengan segala kuasanya dan kemuliaannya, sesuai dengan Matius 28 ayat 18. Karena setelah dia bangkit dari alam kubur, dibangkit Allah Bapa, dia telah berikan kuasa di surga dengan bumi. Sehingga datang nanti di Lukas 21 ayat 27 jelas. Dia akan datang tapi waktunya tidak disebutkan. Karena jelas dialah yang datang itu abangku. Ada juga di kitab Anda yang sebutkan tadi, Al-Jukuf itu. Ya, artinya jelas di sini fakta. Nah terus, betul Bang ya, Paulus tidak bertemu dengan Yesus secara fisik, betul. Karena itu Yesus kan telah di sorga. Ini selang 28 tahun dia bertemu ketika dia kena azab di Damsik ya, yang 3 hari dia buta. Itulah yang terima dia. Walaupun ada saksi kiri kanan, saya kira nggak jauh beda dengan Nabi Anda. Nabi Anda juga dia bertemu sendiri kan dengan wahyu terima. Tidak ada saksi. Kalau ini ada saksi cuman tidak mendengar. Artinya namanya menerima wahyu adalah pribadi langsung kepada Allah itu sendiri. Menyangkut tentang waspada, betul abangku ya. Setelah Yesus pergi udah kasih warning, berwaspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya. Dan jelas itu nabi palsu itu ada
di Yeremia 14:14 dan Yeremia 23:25. Demikian abangku. Terima kasih. Oke. Jadi gini saudara. Yesusnya berkata, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Maka aku harus pergi supaya datang si roh kebenaran. Jadi yang datang menurut Yesus, roh kebenaran. Satu, catat itu. Kemudian, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Jadi ada dua yang datang nih. Yang pertama adalah roh kebenaran. Yang kedua adalah Yesus Kristus, sang penyesat. Nah, sekarang coba gunakan akal sehat Anda. Ketika Anda mengatakan sama seperti Nabi Muhammad, tunggu dulu. Yesus berkata, penyesat datang memakai nama Yesus Kristus. Yang datang kepada Nabi Muhammad mengaku siapa? Yesus Kristus. Oh, nehi, tidak. Yang datang kepada Nabi Muhammad mengaku Roh Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Yang datang kepada Paulus, nah ini dia nih, ini dia biang keroknya nih. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Oh sorry, memakai nama Yesus Kristus. Yang datang di Gua Hira memakai nama siapa? Roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Yesus Kristus. Sekarang saya lemparkan bolanya kepada Anda. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus Kristus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang, yaitu Roh Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Roh Kudus yang benar dari Allah. Sedangkan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Berarti tergenapi, silakan Anda pilih. Yang mana yang menggenapi penyesat yang datang memakai nama Yesus, dan yang mana yang datang membawa roh kebenaran dengan memakai titel Roh Kudus. Anda pilih. Anda punya akal bukan? Silakan Anda renungkan. Sekian. Anggapin, Anda menyebutkan, ada disebutkan setelah dia pergi, justru hari Pentakosta telah turun namanya roh penghibur, Roh Kudus. Anda sebutkan di Gua Hira itu adalah Roh Kudus. Di mana dalilnya bahwasanya di Al-Quran tak ada disebutkan Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Di kitab Anda itu nggak ada, ya, tolong diklarifikasi. Tak ada dalil Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Baca di surah berapa, ya? Anda menyebutkan Roh Kudus, sementara namanya Nabi itu sedikit pengetahuannya tentang Roh Kudus. Baca di Ali Isra ayat 85, ya, disebutkan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang roh. Katakan roh. Roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan sedikit pun, kecuali sedikit aja. Ngapain kamu ikut ini, kamu nyangkut Roh Kudus di Gua Hira? Ini Anda terlalu memframing. Bahwasanya di Gua Hira bukan Roh Kudus. Roh Kudus terakhir kita tahu Jibril, bro, kan gitu. Jangan disamakan, beda Jibril dengan Roh Kudus, ya. Artinya di sini sudah disebutkan bahwasanya di Al-Isra 85 mereka bertanya kepadamu Muhammad, itu kata Allah nih tentang roh. Katakan ya Muhammad, ya, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya kecil, bro. Gimana itu? Lanjut. Oke, saya jawab ya. Kau sudah mulai kambuh lagi ya. Abis ini kau turun. Jadi gini, dalil, kamu Bang. jangan dengar. Turunkan dulu monyet ini. Turunkan monyet ini. Monyet ini tolong diturunkan. Turun. Kamu tidak punya hak kemudian membahas Islam. Apalagi kau mengatakan sesuatu seakan-akan kau mengultimatum. Nanti kuluday mulutmu. Jangan pernah kau sentuh ajaran Islam hanya karena membaca terjemahan. Ya, sekali lagi saya ingatkan samamu. Kalau kamu hanya sekedar menjelaskan dan penjelasanmu itu buah dari pertanyaanmu, itu boleh. Tetapi kalau kau sudah mengaku mati seakan-akan kau lebih tahu daripada kami umat Islam, itu saatnya kuludai mulutmu pakai dahak. Kau mengatakan mana dalilnya di Gua Hira kemudian? Tidak ada dalilnya tentang Gua Hira. Tapi pakai otakmu.
Nabi Muhammadku itu bertahannuts. Pada saat dia bertahannuts itulah datang Roh Kudus. Lalu kau membawa dalil, kamu hanya diberi pengetahuan sedikit tentang ruh. Saya tanya sama Uni, seakan-akan ente itu orang Kristen sedunia lebih tahu tentang roh daripada kami Nabi Muhammad dan kami umatnya. Ayo saya tanya samamu, pengetahuanmu tentang roh apakah betul lebih dari kami? Nih, Al-Quran mengatakan Qul nazzalahu ruhul kudus. Tolong kau tunjukkan kata Roh Kudus di dalam bahasa Yunani, kitabmu original teksnya. Mencret darah. Jangankan mengetahui tentang roh, sekedar untuk mencari sebutan kata Roh Kudus di dalam terjemah, di dalam original teks kitabmu, kamu sampai kiamat tidak akan pernah bisa menemukan itu. Sayangnya kau nggak bisa berdiskusi dengan baik. Kita bisa ngotot-ngototan, saudara. Kita boleh kemudian marah-marahan, boleh. Tetapi kita tidak boleh seakan-akan lebih tahu Al-Quran daripada yang mempunyai kitab. Berbeda dengan Bible. Yang penting bisa baca, bisa sehat, berakal sehat, bisa ngerti Bible. Karena tak ada disiplin ilmu menjadi syarat untuk mengetahui Bible. Berbeda dengan Al-Quran. Jangan kau coba-coba main-main dengan terjemahan Quran. Jangan sekali-kali. Please, saya mohon samamu. Nah, sekarang kau mengatakan Nabi Muhammad diberi pengetahuan hanya sedikit. Oke, sekarang ada nggak yang tahu tentang ruh di Kristen? Hadirkan orang Kristen di atas muka bumi ini di hadapan saya. Saya ingin tahu sejauh mana dia tahu tentang roh. Atau jangan-jangan Anda ingin mengatakan, oh roh itu Bang Suma, bagi kami itu adalah kambing bertanduk 7 bermata 7. Pret. Itu bukan roh yang dimaksud di dalam Al-Quran, tuyul. Bukan. Nah sekarang apa yang kau tahu tentang roh? Coba kau definisikan. Sebab Tuhan kita adalah roh. Oke, saya tanya samamu, Tuhanmu roh? Betul. Iblis roh juga? Ya. Apa perbedaannya antara Tuhanmu dengan iblis yang sama-sama roh? Bingung. Bingung langsung, bingung. Roh Tuhanmu itu apa? Roh iblis itu apa? Roh Tuhan itu baik, roh iblis itu jahat. Pret! Kulempar juga nanti kote ayam. Semua juga orang tahu kalau itu. Sekarang pertanyaannya, adakah kamu lebih tahu tentang roh daripada kami? Iya dong. Roh adalah roh mau bilang gini, roh adalah makhluk imaterial. Ketahuan dia menyembah makhluk. Roh adalah kalau saya nanti sudah rehat, sudah ibadah, kau naik ke sini, kau tanya sama muridmu, sama teman-temanku ini dan sampaikan kepada murid-muridmu Oten, kau jawab pertanyaan saya ini ya. Hei saudaraku celuk, pemakai enceng gondok, coba kalau kau itu lebih tahu roh daripada kami umat Islam, habis ini kau jelaskan ya, roh adalah, nah saya ingin tahu. Lalu saya ingin lebih jauh lagi, mengkaji ilmumu, mengetahui, menggali ilmumu. Bentuk roh itu seperti apa? Ayo, sampai biji sakarmu pindah di jidatmu, kau tidak akan pernah bisa jawab. Tak ada orang yang diberi pengetahuan tentang roh, tuyul. Umurmu berapa? 127 tahun. Berarti sejak lahir sampai kamu berumur 170 tahun, kau tidak pernah berpisah dengan rohmu. Yes? Selamanya kau sama dengan rohmu. Yes. Mana tahu rohmu pergi pada saat kau tidur? Tidak bang. Saya tidur, saya tidak tidur, saya duduk, saya berdiri, saya berlari, saya renang, saya manjat pohon, saya melakukan apapun, saya dengan rohku tetap bersama. Oke, berarti kamu intim dengan rohmu. Intim, akrab. Kamu kenal enggak dengan rohmu? Seperti apa bentuknya? Kok tanya gitu bang? Nah, katanya pengetahuanmu lebih hebat dari kami. Kamu duduk bersama roh, kamu pintar dengan rohmu, kamu makan, kamu tidur, kamu kemana-mana bersama dengan rohmu. Kamu tahu tentang roh. Coba kau terangkan kepada saya wujud rohmu seperti apa? Apa? Mau kutampar juga sendal mulutmu? Kau seakan-akan menghina Islam, menghina Nabi Muhammad karena pengetahuannya Nabi Muhammad tentang roh hanya sedikit, seakan-akan kau lebih banyak. Kampret.
Coba kau terangkan kepada saya, sudah berapa lama kamu bersama dengan rohmu? Udah 30 tahun bang, kau sudah kenal dia? Gimana ya? Coba kau terangkan saya. Kau tahu nggak rohmu itu bentuknya seperti apa? Hah? Coba, wujud rohmu itu kayak mana? Coba, hah? Ayo, ya, baru kau tersadar, iya ya, ternyata Al-Quran benar. Tidak ada yang tahu tentang roh. Padahal kita ini adalah tadinya makhluk roh. Tapi kita tidak bisa menjelaskan roh itu apa. Roh yang ada dalam diri kita itu apa. Yang bernapas itu apa. Yang bersuara itu apa. Yang bergerak-gerak itu apa. Yang merasakan lapar itu apa. Yang merasakan ngantuk itu apa. Kau paham tidak itu siapa itu? Enggak bang, ya sudah. Kau jangan menghina, jangan kau menghujat, jangan kau bahas Islam. Kalau hanya modal terjemah, ku robek nanti mulutmu sampai kuping. Itu saudara-saudara ya. Jadi orang-orang oten khususnya yang tadi itu longor. Hanya dipikir duduk 1 jam membaca terjemahan Al-Quran. Wah ini kayaknya bagus ini. Ini nanti dipakai bertanya ke Islam ini. Pasti mereka nggak tahu ini. Besok belajar lagi, membaca lagi terjemahan. Oh ini pasti nih. Ini bahaya ini kalau saya tanya bubar ke Islam ini. Dia pikir itu Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu Bible. Gak malu mereka, gak sadar mereka. Gak malu, gak sadar gitu loh. Jadi saudara-saudara sekalian, khususnya orang Kristen yang merasa dirinya lebih tahu dari Nabi Muhammad tentang roh, habis ini kau jelaskan rohmu itu wujudnya seperti apa, Tuhanmu yang roh itu kayak mana, lalu dimensi rohmu itu yang ada pada dirimu itu seperti apa warnanya. Nah, coba saya ingin tahu. Sekira begitu sementara sahabat-sahabat sekalian, mohon izin, maaf kalau saya menguasai forum. Yang pastinya saya tidak suka kalau ada oten yang lebih tahu terjemahan Al-Quran padahal membaca Quran pun tidak bisa. Oleh karena itu, tolong teman-teman muslim, kalau ada Kristen yang sok tahu tentang terjemahan Quran, agar mulutnya disetrika aja, nggak apa-apa. Kecuali mereka dalam tahap bertanya, Bang Suma, saya membaca dalil di dalam Al-Quran gini, itu maksudnya apa bang? Baru terima mereka, sampaikan Islam dengan benar. Tapi kalau dia datang sok tahu, giliran ditanya Tuhanmu roh, iya. Iblis roh, iya. Bedanya dengan Tuhanmu apa? Tuhanku baik, iblis tidak baik. Pret. Itulah makhluk penyembah dewa Athena ya begitu. Kalau bertanya Islam tajam sekali. Giliran menjawab tentang imannya, sayur lontong basi. Oke sahabat, terima kasih sekali lagi atas ruang yang diberikan dan mohon maaf atas segala hilap yang saya lakukan di sini, khususnya kepada umat Islam. Kalau Kristen tadi nggak ada hilap saya, itu benar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini mau maghrib. Silakan teman-teman, saya izin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saudara-saudaraku semua yang ada di Komal ya, saya sedikit menambahkan. Betul semua apa yang dikatakan oleh gurunda kita Bang Zuma ya. Masya Allah subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bisalika umirtu wa ana minal muslimin. Inilah indahnya Islam ya saudaraku. Jadi saya harap, saya mohon kepada teman-teman Kristen yang ada di bawah, kalau Anda ya mentafsirkan Al-Quran kami, ya menjelaskan Al-Quran kami seenak jidat kalian, seenak mulut kalian, kami tidak akan pernah terima. Tapi bila Anda bertanya untuk minta dijelaskan ayat ini boleh. Kami saja sebagai umat muslim yang beragama Islam, kami tidak boleh sembarangan.
Kitab suci Al-Quran itu seluruhnya adalah firman-Nya Allah. Allah yang berkata-kata dalam kitab suci Al-Quran itu semua berisi perintah yang memberikan petunjuk kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi untuk buat teman-teman Kristen, sekali lagi ya, ketika Anda membawakan ayat suci Al-Quran kami, Anda terjemahkan sendiri, Anda tafsirkan sendiri, lalu Anda jelaskan kepada kami. Siapapun bagi kami umat muslim yang beragama Islam tidak akan terima. Kan kami saja tidak boleh untuk mentafsirkan Al-Quran itu sembarangan. Ya, jadi kalau untuk bertanya, untuk dijelaskan boleh. Betul yang dikatakan oleh gurunda kita Bang Suma. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan sedikit ya. Silakan buat saudara-saudaraku yang lain untuk ditambahkan apa yang disampaikan oleh gurunda kita Bang Suma. Kemudian kita undang kembali buat teman-teman Kristen yang ada di bawah, yang ingin berdiskusi silakan naik, yang mau bertanya silakan naik, yang mau menanggapi tema juga silahkan naik ya. Suatu kehormatan bagi kita semua yang ada di Komal ini, Gurunda Bang Suma hadir di Komalnya Bang Al-KTP. Ya, lanjut. Ya, ini ada Daniel nih. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam Daniel. Daniel. Bukan Darel ini, Darel kali ya. Ara, kau ini nanya tapi kau nyimpulin sendiri. Gimana sih kalian Kristen ini? Di situ nggak disebut yas'alunaka anir ruh, bukan yas'alunaka anir roh kudus, nggak ada. Ten belajar dulu kalau mau nanya tuh. Nggak apa pula dinaikin lagi nih. Gimana Bang Koira, apa Anda sudah paham? Udah turunin aja lah. Nama ganti open yang lain. Nama Jibril itu dalam Al-Quran tuh banyak. Ada beberapa nama. Ruhul Amin, Ruhul Kudus, Syadidul Quwa, ada gitu. Nggak satu disebut kalau nama baginda Jibril tuh. Alaihi salam. Allamahu Syadidul Quwa dzu miratin fasta'ala, surah An-Najm ada. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ada. Saya lupa ayatnya berapa. Jadi jangan asal jeplak kalian gitu loh. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ilmuha inda rabbi fi kitab. Ada itu. Tapi yang dimaksud di situ roh, bukan Ruhul Kudus. Ruh Kudus itu Jibril. Beda itu Bang Ara. Sebelum nanya tuh pelajari dulu gitu loh. Di dalam surat Maryam tuh juga ada. Ya, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabat min ahli makan fa'arsalna ilaiha ruhana. Tuh, ruhana di situ merujuk kepada Jibril dalam surat Maryam ayat 18. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Ada. Aduh. Ruhana di situ, roh kami, roh dari kami. Jibril itu. Ada Roh Kudus tadi dibacakan oleh Bang Zuma. Ada Ruhul Kudus, ada Ruhul Amin, ada. Baca Quran belum bisa kok. La ilaha illallah. Udahlah, kau nggak usah nanyain Quran lah. Sekarang aku nanya sama kau, siapa saksi waktu Yesus mengatakan begini nih? Sebab segala firman yang kau berikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Siapa saksinya itu? Siapa yang menyaksikan Yesus ketemu dengan Bapa? Yuk. Gak usah lah kemana-mana. Ada naik Kristen yang lain aja lah. Pertanyaan Ara nih, pertanyaan gak penting. Gak ada tuh. Yang ada kolaborasi sibilisi sama roh.
Tuhan sama Tuhan kerjasama sama iblis. Selamat malam Ram-Ram. Selamat petang. Ram-Ram, selamat petang. Bang Dian, jelas suara saya. Ram-Ram ini kok nggak mau menyahut ya? Jelas suaranya. Ram-Ram, selamat petang. Ya, kalau disapa tidak menyahut, diturunkan saja moderator. Ya, moderatornya Bunda Zahira ada di bawah. Ya, moderator yang di atas, yang di bawah ya. Kalau ada tamu kita ndak nyahut-nyahut ketika disapa, diturunkan saja. Ya, mari kita undang kembali, silakan buat teman-teman Kristen yang ada di bawah, silakan. Nambah ilmu untuk kita juga selain Al-Quran ya. Ada kata ruh tuh di hadis Sunan Abu Daud nomor 738 di kitab sholat bang. Jadi selain bacaan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, ada bacaannya apa? Subuhun Kudusun Rabbul Malaikatu Warruh, yang artinya adalah Maha bersih, Maha suci Allah, Rabb kami, para malaikat dan Jibril. Jadi kalau malaikat itu tanpa ada ruh itu semua malaikat termasuk Jibril. Tapi kalau ada malaikat ada roh, berarti malaikat itu selain Jibril alaihissalam, gitu maksudnya bang. Itu Ada juga bang. di dalam surah Al-Qadr ada itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu. Iya betul. Ruh di situ malaikat Jibril. Al-Quran. Nah kalau dalam hadis ditanyakan, ada juga orang nanya tuh tentang ruh yang disebut Jibril itu, salah satunya ini. Kemudian Abu Daud nomor 738 itu sahih kan. Ini salah satu bacaan ruku dan sujud juga nih. Ini sahih nih. Para sahabat dulu pernah bacanya seperti ini, selain Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim itu. Subuhun Kudusun Rabbul Malaikatu Warruh. Jadi memang kalau kata dalam bahasa Arab itu, kalau malaikat semua termasuk Jibril. Tapi kalau ada kata ruh itu, ruh kudus kan, itu pasti Jibril. Lanjut. Ya, sedikit masukan ya kepada non-muslim, terlebih saudara-saudari Kristen yang kami tinggalkan. Kami yang mu'alaf saja tidak akan berani menafsirkan meskipun kami telah mempelajari huruf hijaiyah. Kiranya dalam diskusi bolehlah kita saling menghargai seperti yang dihimbau oleh Bang Juma. Kalau Anda ingin bertanya, bertanyalah, jangan menafsirkan. Ya, saya rasa demikian. Silahkan bila Anda ingin naik. Ya, betul sekali saudaraku itu. Ya, silakan disapa lagi tamunya yang baru hadir. Ya, selamat sore Mbak Pit. Selamat petang. Ada turun lagi. Ya. Jadi buat teman-teman Kristen yang ada di bawah ya, saya sarankan Anda belajar kepada saudara kalian yang sudah mu'alaf. Tanyakan kepada mereka. Maka kalian pasti akan menemukan jawabannya. Jangan kalian bertanya kepada kami yang muslim sejak lahir. Tanyakan kepada mereka yang sudah mu'alaf. Kebenaran yang hakiki yang mereka dapatkan, hidayah yang Allah berikan kepada mereka, menuntun mereka mendapatkan jalan yang benar. Ya, silakan disapa lagi tamunya yang baru hadir. Ya, selamat petang Bang As. Bang As, selamat petang. Bang As, selamat petang Bang. Selamat malam.
Ya, silakan diturunkan aja moderator. Ini ndak ada nih orangnya, mungkin udah lama nunggu tadi. Ya, kalau disapa nggak ada suara diturunkan aja ya. Kita butuh 2 kursi khusus buat Oten yang naik berdiskusi di atas. Ya, silakan saudaraku yang ada di Komal, dilanjut narasinya. Selamat petang, Bang Krus. Selamat petang. Nah, subhanallah. Abang ingin berdiskusi kepada kami persilahkan. Tikus ini bang, tikus ini. Ya, dia nih boleh jelaskan tuh tema, Bang. Jelaskan tema. Ya. Iya. Siapa ya? Insya Allah bisa dijelaskan. Abang-abangku silakan, ada yang mau menjelaskan kepada Krus, silakan Bang. Ya, oke, baik. Izin boleh saya yang menjelaskan sedikit ya, nanti dibantu untuk ditambahkan buat saudara-saudara yang ada di Komal. Jadi tema di Komal ini Yesus seorang Muslim ya, dan itu ada tanda tanya ya. Ketika Yesus masuk ke bait Allah di sinagog ya, melepaskan alas kakinya, mencuci tangannya, mencuci wajahnya, kemudian dia bersujud ya, itulah yang dilakukan umat Muslim yang beragama Islam. Mereka juga sujud, dan Yesus pun juga sujud. Berarti Yesus ini seorang Muslim karena dia sujud menyembah kepada Tuhannya. Nah, kemudian Yesus juga disunat sejak umurnya 8 hari. Umat Muslim juga seluruhnya yang laki-laki disunat. Itu sudah 2. Ada datanya, lengkap datanya. Nah, yang saya ingin berikan clue ya, ketika ajaran Yesus ini mengajarkan, apakah diikuti oleh orang-orang Kristen atau tidak? Silakan Anda tanggapi. Yesus juga menyanyi. Selain sujud dia juga menyanyi, Bang. Kamu tidak menyanyi. Matius 26 ayat 30, Yesus menyanyi bersama murid-muridnya. Bang Krus, tadi kan Abang menanyakan tentang tema. Di dalam Alkitab atau Bible diterangkan Yesus mundur sedikit lalu bersujud dan ia berkata, sekiranya cawan ini berlalu, biarlah ia berlalu. Namun kehendakmulah yang akan terjadi ya Bapa, maka jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Dalam kata lain, Yesus berserah diri kepada Tuhannya, yaitu Bapa. Muslim artinya dah orang-orang yang berserah diri. Jadi begitulah, maka tema ini mengatakan Yesus seorang Muslim karena dia menyerahkan segala urusannya kepada Bapa. Begitu pahamnya. Tapi adakah Muslim menyembah Bapa? Berserah diri, poinnya berserah diri. Muslim artinya berserah diri. Setiap orang yang berserah diri itu adalah Muslim yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam Maha Esa. Begitu. Terus. Ya, tapi Yesus sujud dan berdoa kepada Tuhan yang bergelar Bapa. Adakah Muslim juga sujud dan berdoa kepada Tuhan bergelar Bapa? Bagaimana ya, Yesus adalah Muslim, sedangkan dia berserah kepada Tuhan yang bergelar Bapa.
Ya, silakan dibaca Bible-nya terus. Bahwasanya Yesus berkata, Tuhan satu-satunya. Dengarlah hai Bani Israel, Tuhan kita itu Esa. Ya, nggak ada Bapa, Esa. Ya, Maha Esa. Berarti setiap Muslim orang yang berserah diri kepada Tuhan Maha Esa. Gitu ya. Kamu tadi yang berkata Yesus sujud kepada Bapa. Betul. Tapi adakah Muslim juga sujud pada Tuhan yang bergelar Bapa? Berarti Yesus berdoa kepada Tuhan yang lain. Tikus. Coba aku tanya, kau sujud nggak? Kau sujud nggak? Ya, bisa sujud. Ya kau tidak sujud apa masalah. nggak? Jawab. Udah, jangan pakai petele-tele kau. Ya, apa kaitan itu? Ya ada kaitannya. Artinya Yesus Silakan beribadah. jelaskan. Dengar. Yesus sujud, menyembah, berdoa kepada Bapa. Kau menyembah kepada siapa? Jadi bagaimana Yesus adalah Muslim Kau kalau menyembah kepada Tuhannya siapa? Bukan, Bapa? aku tanya sama kau. Kau nyembah siapa? Jangan lari, kita fokus pada Kau tema. nyembah siapa? Temanya apa? Loh, sudah dijelaskan Yesus waktu dikubur pakai kain kapan. Yesus berdoa, Yesus mengajarkan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa. Nah sekarang aku tanya sama kau, kau menyembah siapa? Bukan itu temanya. Kau menyembah siapa? Temanya Yesus. Sudah dijawab. Adakah Sudah Yesus dijawab. Muslim? Yes, Muslim. Sudah dijawab. Tapi dia Nah, sekarang, berkata giliran kau satu-satu menjawab. Allah yang benar adalah Bapa. Allah itu dari bahasa mana? Bukan soal itu. Oh ya sudah, kau turun. Udah turunin Mampu lah. dia. Gak ada ilmu, Terima kasih. Udah turun. Yesus Kau nggak ada ilmu, kau nggak ada ilmu, kau nggak Muslim. jujur. Kau nggak pernah Karena jujur. Tuhan Ini nggak yang disembahnya Bapa. Enggak, kau nggak jujur. Kau nggak jujur. Nah, turun. Ya, turunlah. Di Matius 26 ada di sana, tapi dia nggak mau. Nggak jujur kau. Diskusi apa kau? Sudah jelas-jelas Yesus menyembah kepada Bapa, berdoa kepada Bapa, meminta kepada Bapa. Diberikan apa amanat oleh Bapaknya, oleh Allah itu. Sekarang kau mau muter-muter. Lah kalau kau nyembah Yesus berarti kau yang beleng-beleng begitu loh. Lanjut, silakan. Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh saudara kita Bang Dian Pratama ya. Jadi inilah kualitas dari Oten ini ya. Ketika mereka ditanya lain dia jawab, mutarnya ke sana ke sini ya, lompat sana lompat sini ya. Fokus dengan apa yang ditanyakan kepada Anda ya. Yesus sujud, apakah orang Kristen juga sujud? Lalu apa yang kalian jawab? Malah kalian kemana-mana. Fokus saudara ya. Kita di sini berdiskusi, bukan mencari kalah menang, tidak. Kalah menang itu hanya ada di pertandingan sepak bola ya. Di sini adalah tempat kita berdiskusi untuk kita jujur di dalam kebenaran. Nah, itu poinnya. Nah, kemudian apa yang diajarkan oleh Yesus itu nggak ada nyambungnya dengan orang Kristen. Yang pertama, Yesus mengajarkan cara beribadah itu bersujud. Bersujud itu bagaimana caranya? Ya, menundukkan kepala ini rata dengan lantai ataupun tanah. Sedangkan apa yang kalian lakukan? Kalian jingkrak-jingkrak, salto-salto, joget pargoy. Apakah itu ajaran Yesus? Enggak ada nyambungnya. Yesus itu juga disunat. Apakah kalian disunat? Kalian mengatakan sunat hati. Enggak ada itu sunat hati. Yang diajarkan Yesus itu sunat kulub, bukan sunat hati. Begitu juga yang dilaksanakan oleh umat muslim yang beragama Islam, sunat kulub.
Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus itu, itulah semua yang dilakukan oleh umat muslim yang beragama Islam. Nah, yang harus diketahui buat teman-teman Kristen yang ada di bawah, yang menyaksikan ataupun yang mendengarkan narasi kami di Komal ini, Anda cari tahu dulu, yang mana Yesus yang asli. Apakah Yesus yang dari Nazaret, yang lahir di kota Yerusalem? Apakah Yesus yang bertemu dengan Paulus di padang gurun? Itu dulu. Adakah Yesus yang bertemu dengan Paulus ini mengajarkan kepada kalian ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus dari Nazaret? Yang mana diperintahkan sujud, yang mana diperintahkan untuk disunat kulupnya? Ternyata tidak ada. Berarti kalian mengikuti Yesus palsu. Yang harus kalian cari di dalam Bible itu, yang mana perkataan dan pengajaran Yesus yang dari Nazaret ini, inilah Yesus yang asli, yang sudah memberikan nubuat dan peringatan, waspadalah terhadap penyesat yang datang kepadamu, yang mengaku dengan membawa namaku, akulah Yesus, jangan engkau percaya. Yesus ada di sana, Yesus ada di sini. Nah, sedangkan Yesus yang asli berkata, ya, aku akan pergi, akan datang seorang penolong, roh kebenaran, yang akan memberikan petunjuk kepada kalian. Nah, siapakah roh kebenaran ini? Nah, roh kebenaran ini, yang mana Yesus yang asli dari Nazaret ini tadi, ya, memberitakan kedatangannya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu roh kebenaran. Nah, inilah yang harus dipelajari oleh teman-teman Kristen. Dibaca lagi Bible-nya, betul yang dikatakan oleh saudara kalian sudah mualaf itu. Dibaca, dipahami. Congor saja, sedangkan Muhammad tidak ada bukan turunan diskusi Nabi. yang baik, bisa diskusi yang baik atau Anda ingin ribut? Saya tidak mau congor saja, tapi buktinya. Ya. Baik, silakan dibaca, abangku, silakan dibaca di sini di Matius 26 ayat 39. Silakan Bang, dibaca Bang. Abang saja yang membacanya. Silakan. Tidak, buktikan mana turunan Muhammad, atau Muhammad itu turunan Nabi. Tidak ada turunan Nabi Muhammad. Goblok kalian, buta huruf semua kalian. Sudah. Diturunkan aja moderator. Ini open penghujat ini, nggak ada akhlaknya, nggak ada etikanya dia. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman Kristen, tunjukkan akhlak kalian itu. Tunjukkan etika kalian itu. Apakah seperti ini orang Kristen? Oh, ternyata seperti ini. Berarti ajaran kalian itu tidak mengajarkan kebaikan. Ya. Jadi masuk ke Komal itu, ya, jangan langsung ngamuk-ngamuk, enggak jelas. Setidaknya Anda mengucapkan salam, lebih santun, lebih sopan. Anda sopan, kami akan lebih sopan kepada Anda. Ketika Anda tidak ada akhlak, tidak beretika masuk ke dalam Komal Muslim, kami akan buang. Untuk apa kami melayani Anda yang tidak berakhlak dan beretika? Kami di dalam Islam diajarkan beretika, berakhlak yang baik, kami diajarkan. Berarti di ajaran Kristen tidak diajarkan akhlak dan beretika. Ya, lanjut saudaraku Bang Mualaf Sejati. Jadi terkait tema kita tadi host sudah menghimbaukan selain daripada di ayat Matius ada di Nehemia 6 ayat 8. Di situ juga ada perkataan dalam Bible bahwasanya jemaat itu bersujud hingga ke tanah. Ya.
Tapi tentang Yesus ini katanya ya, di Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa aku, jika Engkau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti kehendakku, melainkan kehendak seperti yang Engkau kehendaki. Jadi indikasinya Yesus berserah diri. Maka kata Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Ya begitu, insya Allah bermanfaat bagi saudara-saudariku Kristen dan dapat semakin memahami. Baik Bang Kebenaran, Abang Api, barangkali Bunda Rahma mau bernarasi, silahkan abang-abangku. Ya, terima kasih saudaraku. Betul sekali itu ya yang dikatakan buat teman-teman Kristen. Anda pelajari lagi Bible kalian itu ya. Pahami dengan akal. Ya, dibuang dulu doktrin dan dogma itu. Pasti kalian akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Oke, baik. Sebelum saya melanjutkan, saya mohon izin, di tempat saya sudah azan maghrib. Ya, saya izin 3 rakaat dulu. Ya, silakan buat saudaraku yang ada di Komal untuk melanjutkan pada saat kami masih melaksanakan sholat maghrib dulu. Ya, silakan dilanjut dulu saudaraku yang lain. Saya izin parkun untuk sholat maghrib dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Saudara Anton, kalau Anda bisa diskusi dengan baik, ya silakan Anda typing dulu. Saya ingin diskusi. Insya Allah saya naikkan. Tapi kalau kelakuan seperti tadi, ya Bang Anton, maaf, saya tidak akan menaikkan Anda. Baiklah, karena sahabat kita, saudara Bang Juma dan Abang Kebenaran, Api, Bunda Rahma, Abang Al-KTP belum bersuara. Ya, sekiranya saudara-saudari Kristen mau belajar ya, dan mau merendahkan hati untuk mengetahui kebenaran, insya Allah kami terlebih umat Islam akan menuntun Anda untuk mengerti tentang kebenaran itu melalui Al-Quran, kitab satu-satunya yang tidak terindikasi oleh campur tangan kata-kata manusia. Alhamdulillah, setelah kami mualaf, kami mempelajari dengan seksama, sesungguhnya tiada yang lebih baik keterangan, petunjuk jalan keselamatan selain daripada apa yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Namun begitu, kesaksian kami mungkin saja bisa tidak diterima, maka kami dan saudara muslim, saudari muslim kami siap memberi penjelasan, keterangan yang mungkin bisa akal saudara-saudariku non-muslim, terlebih yang masih dalam kekristenan yang kami tinggalkan. Baik, mari kita mengedukasi umat Kristen ya, karena kami adalah mualaf mantan Kristen. Kami tidak akan mengedukasi bagi non-Kristen tentang kitab. Di dalam Bible dinyatakan ya, Yesus berpesan di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Apa katanya? Kata Yesus, "Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang akan menyertaimu hingga akhir zaman,
Ia akan memberitakan segala kebenaran kepadamu. Ya. Ia akan memberitakan segala kebenaran kepadamu, kata Yesus. Dia akan meminta seorang penolong kepada Bapa. Orang ya, seorang berarti makhluk. Lalu bila kita menjadi orang Kristen yang benar, maka kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus. Karena seorang Kristen yang benar adalah pengikut Yesus. Siapakah seorang penolong yang pantas kita sematkan kepadanya? Yohanes 14 itu, ayat 16 sampai 17 itu. Siapakah yang pantas? Yang memberitakan segala kebenaran, memberitakan tentang bagaimana beribadah kepada Tuhan, bagaimana memperhatikan sesama manusia, bagaimana hidup dalam menjauhi dosa, maksiat, bagaimana menyembah kepada Maha Esa. Siapa yang pantas disematkan? Tidak ada selain Rasulullah Muhammad. Hanya dialah yang pantas menerima nubatan Yesus tentang seorang penolong. Apa yang membuat itu disematkan kepada Rasulullah Muhammad? Karena Rasulullah Muhammad juga memberitakan, mensiarkan untuk kembali kepada kalimat yang satu, bertuhan kepada Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad, seperti mana yang dikatakan oleh Isa, Tuhan itu Esa. Dengarlah hai Bani Israel, kata Yesus, Tuhan kita itu Esa. Demikian juga Rasulullah mengatakan, Qul huwallahu ahad, sesungguhnya Tuhan itu Esa. Tidak ada selain Dia yang mengatakan hal yang sama dengan Yesus. Bila kita rujuk Paulus, maka Paulus berkata, dengan matinya Yesus di kayu salib, maka Ia menjadi Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Jadi di sini sudah cacat tentang Yohanes 14 ayat 17. Ya, saya terima. Siapa nih yang minta Bentar ya Bang, saya cek dulu. Siapa yang meminta ini? 1,3. Ini apa pula nih? 1,3 nih. Ya silakan. Sudah saya terima Bang 1,3. Tapi saya harap diskusi yang baik ya, saudaraku Anton. Ya, selamat petang. Sekarang tunjukkan bukti dalil yang menyatakan bahwa Muhammad turunan Nabi. Tidak ada, goblok. Kalian bicara bahasanya, coba bahasa yang baik. Astagfirullahaladzim. Wajar coba kalian dikatakan goblok kan iya. Sudah ada pergi-pergi. Saya nggak suka bertegang leher. Saya punya rasa benci kepada ajaran Kristen yang telah menyesatkan leluhur saya. Saya tetap menjaga adab. Inilah ajaran Islam kepada saya. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Alhamdulillah, setelah saya mengenal ajaran Islam, meskipun begitu besar kebencian saya kepada umat Kristen, sebenarnya ke ajaran Kristen ya, tepatnya ke ajaran Kristen,
saya tidak pernah menghujat, menghinakan saudara-saudari Kristen. Karena Islam mengajarkan kepada saya sebagai mu'alaf, kami yang mu'alaf diajarkan umat Islam untuk mengutamakan adab. Saya harap saudara-saudariku yang non-muslim terlebih Kristen membawa adab ketika naik ke atas komal ini. Makasih host, makasih. Mau bahas apa Ya. ini Bang? Gini Bang, abang sebagai tamu mau bahas apa? Iya. Atau yang bahas duluan Bang? Ya, perkenalkan diri abang. Apakah abang seorang ateis atau Buddha atau Hindu atau apalah kepercayaan abang saat ini? Nah, kepercayaan kita Kristen dong, pengikut Yesus. Subhanallah, pengikut Yesus ya bang. Baik, Iya, silakan iya. abang, silakan. Apa yang mau abang diskusikan? Oh, mau nanya ini Bang. Itu judulnya Yesus seorang Muslim. Berarti Yesus kalian anggap Nabi Isa Bang ya? Kalau Nabi Isa jelas Muslim. Kalau Yesus kan di sini tanda tanya. Apakah Anda setuju? Oh enggak lah Bang. Muslim kan dibawa sama Nabi Muhammad Bang. Sementara Yesus itu 700 tahun duluan ada daripada Nabi Muhammad Bang. Mana mungkin bisa dia Yesus jadi Muslim Bang? Kami mengklaim sebagai mualaf, kami mengklaim bahwasanya Yesus itu Muslim. Salah satunya. Ya ya Bang. Ya baik. Ya saya bicara dulu ya, Bang diskusi ya. Ya. Lanjut Ya. Bang, lanjut. Kami mualaf mengklaim bahwasannya Yesus itu Muslim. Kenapa demikian? Karena Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Itu arti Muslim. Islam artinya orang-orang yang selamat. Jadi apakah Yesus Muslim? Ya. Kenapa disebut Muslim? Karena dia berserah diri kepada Tuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia melaksanakan apa yang dilaksanakan orang-orang yang berserah diri itu. Salah satunya, dia berpuasa, dia bersunat, dia bersujud dalam beribadah kepada Tuhannya. Itulah membuat kami mengklaim bahwasanya Yesus adalah Muslim. Demikian saudaraku. Iya Bang, masalahnya Muslim itu 700 tahun setelah zaman Yesus Bang. Macam mana dia bisa tahu tentang Muslim Bang Yesusnya Bang? Dampak dari undang-undang ini misalnya. Oke Bang, selisih zaman loh Bang, jauh loh zamannya selisih Bang. Ratusan tahun Bang. Ya sudah. Sudah Bang, sudah. Muslim itu adalah ajaran perilaku manusia kepada Tuhan. Bedakan Islam keselamatan, jalan keselamatan, itu arti Islam. Muslim artinya berserah diri kepada Tuhan. Anda harus bisa membedakan dua kata ini. Tapi bila dikatakan Islam, dia sudah pasti Muslim. Ya. Dikatakan Islam, dia sudah pasti Muslim. Dikatakan Muslim, dia adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan. Seperti mana dinyatakan di Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus seperti jalan-jalan orang yang engkau ridhoi. Itulah maksudnya orang-orang sebelum Islam ada yang Muslim, yaitu orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ya, begitu saudaraku. Bukan karena abad ke-7. Jangan sampai ini karena sudah ramai di media dan masyarakat Indonesia sudah dengan keras mengutuk pemerintah itu sendiri karena adanya Berarti Islam udah ada sebelum Muhammad lahir Bang ya?
dan perlu dicek bahwa mereka sebetulnya yang menciptakan. Ya baik, saya akan ulangi lagi ya, siapa nih yang sudah hadir Islam secara kafah nih ya. Saya ulangi lagi, ini susah menjelaskannya. Saya udah bilang Islam, dinul Islam, Rasulullah Muhammad mengajarkan Islam, jalan keselamatan. Di sini kami membuat tema Yesus seorang Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Ya, Assalamualaikum Sal. Sal. Saya melambai dikit ya, Bang. Iya, silakan Bunda Rahman. Oke. Kalau kita lihat kehidupan Yesus, pengajaran Yesus di Bibelmu, Bang, perilakunya, pengajarannya itu seperti orang Islam. Seperti kami ini, dia bersuci, membasuh kaki, membuka kasut. Kemudian dia bersujud, dia berdoa menengadah ke langit. Kalian kan berdoa di gereja lipat tangan. Yesus berdoa menengadah ke langit. Dia dikafani. Lazarus pun dikafani. Sampai sekarang orang-orang Yahudi sana itu ya, prosesi bila ada kematian atau memperlakukan mayat itu ya seperti kita orang Islam. Pakai kain putih. Beda kalian toh. Pakai jas tutup, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel, didandani rapi, ya kan? Nah, itu siapa yang kalian contoh? Jadi secara pengajaran Yesus, secara kehidupan Yesus, keseharian Yesus, dia itu Muslim. Apa itu Muslim? Berserah diri. Berserah diri. Di dalam Al-Quran Allah berfirman ya, di Al-Quran kami ya Bang ya, di surah Al-Hajj Allah berkata di sini berfirman, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agamamu. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Sejak dahulu Muslim itu berserah diri. Nabi Ibrahim itu ya dia Muslim, dia seorang Hanif, berserah diri. Berserah diri, Yesus berserah diri Taman Getsemani. Dia sujud. Ya Bapakku, sekiranya cawan ini, penyaliban ini bisa lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dia berserah diri kepada Sang Pencipta. Aku pasrah kepadamu ya Tuhan. Kalaupun penyaliban ini bisa lalu, tapi bukan kehendakku. Itu namanya berserah diri, Muslim bahasa Arabnya. Jadi secara kehidupan keseharian Yesus, pengajaran Yesus itu mengajarkan tauhid seperti yang kami imani saat ini. Ya teman-teman, tapi kalau kita lihat Yesus di dalam Bibelmu itu dia tidak hidup seperti kalian Kristen. Kalau kita merujuk kepada Matius 1 nomor 1 di Bibel selebar 2010 nih ya. Kan Bibelmu Bang sering direvisi. 2010 ini di sini saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat Bibel 2010. Saudara ini ya. Nih, kalau kita lihat Bibel 2010 kawan. Di sini masih Isa Al-Masih. Silsilah Isa Al-Masih nih. Ini baru diedit ya. Ini 2000 terjemahan baru yang kalian pakai sekarang, baru Yesus. Yesus Kristus ini ya karena Bibelmu dari Yunani ya, Yesus Kristus. Kristus ini Mesias yang diurapi artinya nih. Yesus yang diurapi. Ya heran aja Tuhanmu diurapi. Siapa yang mengurapi Tuhan ya? Berani kali mengurapi Tuhan. Ini bahasa Yunani ya, Kristus Bang. Jadi sebenarnya Bibelmu lah yang menyontek. Tadi Isa Al-Masih. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Gitu Bang ya. Jadi kalau kamu mau protes, ketiga, kakak. Ya tolong tunjukkan ada Yesus di abad hidup. ke-7. Macam mana Bibel bisa menyontek yang di abad ke-7? Ya buktinya ini ada di Bibelmu ini. Ini 2010 Bibelmu masih berbunyi Isa Al-Masih loh. Kalian nyontek loh. Kalau kami ada istilah-istilah Bibel di Al-Quran kami ada, kasih tunjuk satu. Kami risih, kami jijik pakai istilah Bibel.
Karena kami tahu itu pagan. Bible abad ketiga. Ya tunjuk, Quran abad tunjuklah ke-7. data. Kalau saya kan Macam udah mana tunjuk caranya data. niru? Ini data di Bible Muto, ini Bible Muto, Risi ini 400 Seleber. tahun loh. 2010 masih Isa Almasih. Berarti kau yang nyontek. Belum lagi aku masuk Macam ke mana kata selisih Allah. 400 tahun nyontek, Kak? Ya makanya aku marah aja bilang, kalian itu kami Islam ini di belakang. Tapi ingat ya, Allah menamakan orang-orang terdahulu itu Muslim. Muslim berserah diri ya. Setuju itu Nah, kakak ketika Rasulullah diutus, dia menyempurnakan segala sesuatu yang diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu, disempurnakan ya. Karena Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. udah dongeng Kalau aja nabi-nabi ini. terdahulu itu Cabut lah. kepada Dongeng kaumnya aja. masing-masing. Sekarang saya minta, kenapa ada di Biblemu ini, Bang? Kenapa diturunkan, host? Kita mau tanya dia, coba tunjukkan Yesus hidup secara karesteng. Coba. Tunjukkan Yesus hidup secara karesteng. Pernahkah Yesus mengajarkan ke gereja? Nyanyi-nyanyi, joget-joget. Oh, apalah kalian tuh ngajari di Natal apa segala macam. Pokoknya keimanan secara Kristen pernah Yesus ngajarin? Gak ada. Kalian belakangan, kalian mengatakan kami belakangan, tapi justru kalian yang nyolong. Yesus itu saudara, Nabi Isa itu orang Yahudi. Bagaimana mungkin mamahnya menamakan anaknya nama Yunani? Ini kan Yesus Kristus ini Yunani. Ini Kristus ini artinya yang diurapi. Masa mamaknya Yunani dia kasih anaknya mamaknya Yahudi? Ya, Bunda Maria orang Yahudi, taat dengan hukum Torah. Masa dia kasih anaknya nama Yunani? Coba misalnya kau ini orang Jawa, terus kau kasih anakmu nama orang Flores. Ya nggak mungkin lah. Jadi secara bacaan di dalam bahasa Ibrani Yiso, Isa itu bahasa Arabnya. Karena kenapa? Satu rumpun bahasa Aramaik, satu rumpun Aram, Ibrani, Aramaik, Arab, satu rumpun. Tapi kalau ini Kristus ini, Yesus Kristus, ini Kristos, ini bahasa Yunani. Orangnya Yahudi, mamaknya Yahudi, anaknya kau kasih bahasa nama Yunani. Nggak nyambung, Oten. Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Ini Kristus artinya yang diurapi. Ini bukti kau nyontek. Belum lagi kita ke kata Allah di Biblemu. Dari mana kau ngambil kata Allah kalau nggak maling? Jadi memang ya kawan-kawan. Oke, kita sapa Putra. Iya, malam Bunda. Malam. Silakan Bang. Ya, saya sedikit aja ini tentang pemahaman saya tentang sejarah ini, tentang Alkitab. Kristen Bang. Iya, saya Kristen. Kristen. Iya. Oke, silakan. Sejarah Alkitab menceritakan begini, Rasul Petrus, Rasul Paulus, Muhammad, mereka bertiga ini diutus percaya kepada Yesus. Terus di situ kita mengerti, kita berpikir aja dengan sejarah Alkitab. Kalau diutus Bapakmu Muhammad, bapakmu. Datanya mana? Datanya Datanya itu Bang sejarah Putra. Sejarah. Iya, bukan datanya Muhammad. mana? Jangan Muhammad sombong. dalam Lukas. Dalam Lukas menceritakan Muhammad itu. Kalau nggak salah itu. Oke, gini aja, gini. Kau percaya Yesus atau kau percaya Putra, gini Putra. Aku mau tanya Putra. Lukas berapa? Sebentar dulu. Nanti Lukas kalian berapa? akan potong, kalian akan bertanya. Lukas berapa dulu? Saya menjelaskan Bang, dulu. Lukas berapa? Tentang Lukas berapa? sejarah.
Siapa? Lukas Saya berapa? menjelaskan dulu, jangan kau langsung Nggak ada, percaya. nggak ada kau menjelaskan. Datanya di mana itu Lukas berapa? Kita ngobrol kan berdiskusi. Udahlah kau turun, kau tolol. Kau aja. Oh, minta data. Kalau kita itu berdiskusi, kita berdiskusi ilmiah, pakai data. Misalnya saya ngomong ini dan itu, saya tunjukkan data. Tapi kalau congor babi kau bawa di atas, ya nggak usah lah. Capek, bosan. Nabi Muhammad di Lukas, di mana di situ? Sejarah apa? Kalau kamu buktikan sejarah, mana itu salib Tuhanmu itu? Atau mana kulub Tuhanmu itu? Kulub Tuhanmu itu bisa dijadikan jimat loh. Kulub Tuhan nih. Doten. Daratna, syukron. Berbicara sejarah dia. Masa kamu didengar di sini? Ini siapa nih satu? Muhammad Fadlan. Mana Fadlan? Assalamualaikum. Ya, Bang Fadlan. Assalamualaikum Bang. Izin ya Bang, diturunkan ya Bang. Asal ada yang mau disampaikan silakan Sal. Nggak ada turun ya, apa yang mau di ini. Tadi mau kita tanya aja. Siapa yang turunkan? Aku yang turunkan Bun, nggak kondusif dia nggak pakai data tapi dia kata-kata nggak relevan rasanya. Kalau Putra kau dengar di baya, Nabi Muhammad itu utusan. Ya, kami nggak tuhankan. Nah, kebegoannya kamu, begodersnya kau, Yesus utusan, mengaku dirinya utusan, kau tuhankan. Itu kebegoan yang tidak bisa ditolong ya. Kebegoan yang begoders. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Dirinya mengatakan di situ dia utusan. Itu klaim dirinya loh. Nah, kalau dia utusan ya kenapa kalian tuhankan? Nabi Muhammad utusan ya, kami tempatkan dia sebagai utusan, sebagai rasul. Rasulullah, utusan Allah. Rasul itu adalah orang yang dipilih Tuhan, diberi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi orang dia, bedanya dengan kita ini, ya orang-orang dimuliakan. Para nabi rasul itu ya manusia biasa, tapi dia diberi kelebihan dimuliakan. Dan dia maksum, terjaga dari dosa. Terjaga, jadi bermukjizat. Mukjizat apa itu? Ya, baca kisah para rasul itu. Yesus diberi mukjizat, yang melakukan itu Tuhan. Melalui perantaraan Yesus. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang orang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi Yesus itu perantara. Dia perwakilan Tuhan di bumi, itu kasarnya ya. Ya, dia utusan. Dia menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Nah, kepada Yesus, dia terkhusus kepada Bani Israel. Kepada Nabi Muhammad, ya dituntut seluruh alam. Wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa marsalnaka illa kaffatan linnas. Ya, tidak aku mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak aku mengutus engkau Nabi Muhammad ya sebagai pemberi petunjuk kepada manusia. Dan untuk manusia, jadi selama kau manusia, ya kau adalah umatnya Nabi Muhammad. Cuma kau menutup diri kafir,
tempat neraka. Kata Nabi Muhammad ya, sebuah hadis, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ditanya oleh sahabat ya, siapa, maksudnya apa itu Rasulullah? Ya, mereka yang tidak taat kepada apa yang kusampaikan. Ya, kau ini tuh kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, ahli kitab dan orang musyrik tempatnya di neraka jahanam kekal abadi, dan dia seburuk-buruk makhluk. Ngeri kali kan, seburuk-buruk makhluk. Bagaimana rupanya kau itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Maaf saudaraku ya, baru mau editor lagi, saya baru selesai sholat tadi ya. Masya Allah, subhanallah. Jadi betul yang dikatakan oleh Bunda Rahmah ya. Jadi inilah kebenaran yang disampaikan kepada kalian, akan tetapi kalian menolaknya. Karena apa? Karena kalian itu menginginkan kalian itu tersesat. Nah, sedangkan kami sebagai umat muslim yang beragama Islam menginginkan kalian untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, yang harus dipahami buat teman-teman Kristen itu, kalau Anda ingin berbicara tentang sejarah, saya orangnya. Sejarah Kristen itu, Paulus inilah sebagai pendirinya. Ya, di Kisah Para Rasul 11 nomor 25, 1 perikop itu sampai ke 30 itu Anda baca. Jadi jangan mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus kalau tidak mengikuti ajarannya Yesus. Kristen ini pengikutnya Paulus. Di mana datanya? Di Kisah Para Rasul 11 nomor 25, baca 1 perikop. Kalau bisa sampai habis dibaca. Pada saat Paulus melakukan perjalanan ke Damsyik, yaitu sampai di Antioquia, sampai di kerajaan Roma Yunani, kemudian Paulus mengumpulkan petinggi-petinggi kerajaan Roma Yunani, kemudian Paulus ini mengadakan konsili, yang mana dari kerajaan Yunani ini basic pengajaran mereka itu penyembahan terhadap dewa, yaitu ajaran pagan. Ya. Nah, ini harus orang-orang Kristen itu tahu. Ya. Jangankan sejarah Kristen kami tahu, kalian tidak tahu sejarah Islam. Nah, itu. Makanya belajar. Pentingnya ilmu pengetahuan. Ya, pentingnya kita belajar itu supaya kita cerdas. Caranya bagaimana? Memfungsikan akal. Sampai kapanpun kalau kalian tidak mau memfungsikan akal sehat kalian untuk mencerna sebuah ajaran, maka kalian akan tersesat selama-lamanya. Nah, pada saat Paulus mendirikan ajaran Kristen ini disetujui oleh kerajaan Roma Yunani. Ya, memang Kristen itu bukanlah agama, tapi sekte, aliran, sebuah organisasi yang mana didirikan untuk menghasilkan perpuluhan, ajaran bisnis. Itu yang kalian tidak ketahui. Jadi saya sarankan kepada oten-oten ya, sadarlah saudaraku, kalian itu korban dari doktrin dan dogma ajaran gereja, yang mana pendeta kalian menyampaikan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Contoh, Yesus mengaku dirinya sebagai utusan, datang sebagai manusia dan dia dilahirkan. Dan dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, semua atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Lalu pendeta menyampaikan Yesus itu Tuhan. Imani saja, percaya saja bahwa Dia adalah manusia yang menjadi Tuhan, Tuhan menjadi manusia, dibolak-balik biar bagaimanapun diakal-akali supaya jadi
Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena kalau pendeta jujur, ajaran Kristen di negara Republik Indonesia ini akan punah. Tidak ada lagi. Dan mereka semua kembali ke jalan yang benar. Dan mereka semua akan mualaf. Harusnya kalian belajar kepada saudara kalian yang sudah mualaf. Jangan tanyakan kepada kami yang Islam sejak lahir. Tanyakan bagaimana dia belajar, bagaimana pengalaman mereka. Belajar kepada mereka, kepada para mualaf. Tanyakan. Apa yang ingin kamu tanyakan, tanyakan kepada saudara kalian. Pasti kalian akan dibantu untuk dipulihkan, untuk disadarkan. Saudara kalian yang mualaf ini semuanya cerdas-cerdas, luar biasa cerdasnya. Dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah, dibukakan mata hatinya, disehatkan akalnya. Di Lukas 6 nomor 12 apa yang dikatakan di situ? Pada waktu itu Yesus pergi ke bukit berdoa semalam-malaman kepada Allah dengan ratapan tangis. Lah ini jemaat Kristen bingung. Loh, Yesus ini kan Tuhan, Ustadz. Ya, menurut Anda bukan menurut saya. Terus Allah ini juga Tuhan. Kok bisa ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Nah itulah akal ini difungsikan. Masuk akal tidak? Yesus itu seorang hamba. Dan dia mengakui dirinya hanya sebagai utusan. Dan dia bertuhan. Dan dia berdoa kepada Allah. Masuk akal tidak Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ya nggak masuk akal. Masuk akal tidak Yesus mengajarkan cara bersujud sementara kalian ibadahnya nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, salto-salto. Di mana masuk akalnya? Jadi dibuang jauh-jauh itu doktrin. Dibuang jauh-jauh itu dogma. Pahami ajaran itu dengan akal sehatmu, saudaraku. Sembuhkan akalmu. Di ajaran Kristen mengajarkan singa itu makan rumput. Sejak kapan singa itu makan rumput? Ada ular yang makan debu. Sejak kapan ular itu makan debu? Hei, lihat faktanya, lihat realitanya. Benarkah singa itu makan rumput? Setelah kita mencari tahu kebenaran itu, ternyata singa itu makan daging. Berarti singa itu makan daging. Akal difungsikan. Bukan doktrin. Doktrin itu adalah suatu kebohongan yang disampaikan kepada kalian yang tidak sesuai dengan fakta, yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Begitu juga yang terjadi kepada Yesus. Faktanya Yesus, realitanya Yesus, Yesus datang sebagai manusia, sebagai hamba, dan dia adalah utusan. Kalian jadikan Tuhan. Apa enggak sengkla itu? Apa enggak dungu? Apa enggak botol? Apa enggak bodoh? Hanya manusia bodoh yang mempercayai seperti itu. Cerdaskan diri Anda. Belajar kepada Gurunda Bang Suma. Sudah ratusan saudara kita yang ada di Kristen diselamatkan. Disehatkan akalnya. Kembali kepada jalan yang benar dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Bang Zuma itu menyayangi semua saudara-saudara kita yang mualaf. Bahkan beliau berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kesehatan, panjangkanlah umurnya. Masukkan mereka semua ke dalam surga ya Allah. Bayangkan saudaraku, beliau mendoakan kita semua ini
agar kita semua mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi Otan tidak mau diselamatkan, tidak mau ditunjukkan inilah jalan yang benar, inilah jalan yang lurus. Kalian maunya masuk jurang, ya akhirnya kalian mendapatkan apa yang sudah kalian kerjakan. Itulah dari akibat yang kalian lakukan. Di dalam ajaran Yesus, Yesus berkata di Markus 12 ya, ayat 29 ya, nomor 29 itu sudah dibacakan oleh saudara kita, saya bacakan ulang. Hukum pertama yang wajib diketahui itu, dengarlah hai seluruh bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini adalah seluruh orang-orang Yahudi. Dan seluruh orang-orang Yahudi ini adalah kaum Bani Yakub, yaitu kaum Bani Israel. Yang mana Yesus ini adalah orang Yahudi dan juga mengajar kepada orang-orang Yahudi. Tidak pernah Yesus ini mengajar kepada Kristen, dan Yesus bukan orang Kristen. Di mana nyambungnya? Inilah yang harus disadari buat teman-teman yang ada di Kristen. Ketika kalian mengikuti ajaran Yesus, mustahil kalau kalian Kristen sampai sekarang. Untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, mereka yang mengenal satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Berarti satu-satunya Tuhan yang benar itu Allah, dan Allah mengutus Yesus sebagai utusannya. Begitu juga dengan Nabi Musa, begitu juga dengan Nabi Daud, begitu juga dengan Nabi Sulaiman, begitu juga dengan Nabi Ibrahim, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka diutus oleh Allah untuk mengajarkan menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Nah, kemudian Yesus berkata di Matius 10 nomor 18, ini adalah pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, yaitu kaum Bani Israel. Wahai murid-muridku, janganlah engkau katakan aku baik, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang paling baik di dunia ini selain Allah saja. Sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Bayangkan, Yesus bertuhan. Kemudian Yesus berkata di Yohanes 4 nomor 22, kalian menyembah yang kepada yang tidak kalian kenal. Tetapi aku, kata Yesus, aku menyembah Tuhan yang aku kenal. Nah, siapa yang dikenal oleh Yesus? Itulah tadi di Yohanes 17 nomor 3. Untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, mereka yang mengakui bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Ini juga yang dinarasikan oleh Al-Quran kami. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahumma fis samawati wal ardh. Tolong disapa dulu itu yang baru datang, Ya, silakan Bunda. Silakan disapa. Ini bisa nanya seorang awak. Di sini masuk Isa, lanjut. Ini bisa tetakkan? Enggak. Tetakkan tadi. Assalamualaikum Pak Ines. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Assalamualaikum Bang Mahat. Bang Mahat. Assalamualaikum Bang.
Waalaikumsalam Bang, izin Bang, salatin di sini. Diturunin aja aku Bang. Turunin aja Siap, bang, siap. aku nyimak aja, aku menyimak Oh, siap. bunda dan rumah. Ya, betul, saudaraku. Iya. Kita siapkan kursi 2 ya, slot buat Luten yang mau sembuh ya, yang mau mendapatkan hidayah, silahkan naik untuk berdiskusi ya. Kita kedatangan Gurunda Bang Suma ya di Komal Bang Al KTP ya. Silahkan buat teman-teman yang dari Kristen yang mau belajar, yang ingin mendapatkan kebenaran yang hakiki, yang 100% benar ya, tidak ada mengajarkan kebohongan. Yang namanya ajaran tidak boleh disampaikan dalam kebohongan. Ya, izin abang Sampaikan dengan jujur ya, silakan. Putra, apa kamu bisa berdiskusi dengan baik dan berdata? Ya, Putra, apakah kamu bisa berdiskusi dengan baik dan berdata? Turun dia. Ya, artinya gini teman-teman, mudah-mudahan dari teman-teman ya yang masih beragama non-muslim ya, terutama ya Kristen dan Katolik, kalau mereka mau belajar Islam, kita kasih edukasi gitu ya. Nah sebenarnya kita ini kaum muslimin itu sebenarnya ingin mengkritik aja bang. Kalau saya lihat ya, kita ingin kritik, tapi dari mereka kebanyakan menghujat, itu saya lihat. Kalau saya analisa ya, seperti perhatikan tuh, kita kritik tentang ketuhanan, dia langsung menghujat tuh, langsung hujat Allah, langsung hujat Nabi kita Muhammad SAW ya. Nah karena dalam Islam itu agama cuma satu aja bang. Di sisi Allah itu agama satu aja bang, Islam kan. Inna dinna indallahil Islam, itu Ali Imran 19. Dan lanjutkan lagi di surah ayat 85-nya Ali Imran ya. Di 85-nya Ali Imran itu dikatakan wa may yabtaghi ghairal Islam, ya kan? Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, siapa yang mencari agama selain Islam, itu kata Allah sendiri kan, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, kenapa agamanya jadi banyak? Karena memang dari konsili, dari perkumpulan-kumpulan orang, dari manusia-manusia, hasil pikiran manusia yang katanya filsafat dan lain-lain kan, mereka menjadikan itu agama, makanya dibantah oleh Allah langsung. Makanya ada ayat tentang hasbun nuzul tentang al-kafirun itu kan. Kalau mereka cari agama yang lain pasti dikatakan kafirun. Nah, kafir itu kalau diartikan kan kafir bang, kafir bisa mengingkari, bisa menutupi kan. Makanya ada kafir by itu kan. Misalnya lagu oleh kafir by siapa. Nah, artinya mereka menutupi. Dan satu lagi kafaro itu bisa juga artinya bang, melepaskan diri bang. Makanya keju kan, bahasa Arab itu ada kafaro, maksudnya itu mengambil yang bagus-bagus kan, mengkafaro. Jadi artinya melepaskan diri, artinya bang, mengingkari, melepaskan diri, itu artinya menutupi. Nggak kasar sebenarnya aslinya. Justru dengan kata non-muslim itu sebenarnya lebih parah. Muslim orang yang selamat, non-muslim orang yang tidak selamat. Nah kayak gitu sih. Ya kalau kita perhatikan ya, justru kata kafir itu nggak apa-apa sebenarnya. Hanya menutup diri aja. Ya. Nah jadi memang tadi sudah dikatakan juga Yesus itu Muslim di ayat Al-Quran sangat banyak ya kan. Al-Baqarah 87, 136 dikatakan Isa itu sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Muslim, makanya orang-orang yang berserah diri ya kan, sama dengan Ibrahim alaihissalam. Nah, di Bible Matius 28:39 28:39 itu ya. Jadi katakan seperti itu, Bang. Nah, kalau mereka ingin berdiskusi baik, Bang, otomatis mereka harus paham juga lah Bible mereka ya kan. Paham. Masa kalau kita sebagai orang muslim lebih banyak yang paham juga, karena sering juga baca kan, hanya bahasa Indonesia, emang terjemahan kita baca kan. Nah kalau kita bawa ke Yunani, mereka juga takut, karena itu ajaran pagan Yunani itu, Zeus kan. Besok tanggal 25 Desember adalah lahirnya Dewa Matahari. Nah makanya bang pernah teman saya ya, dari kuliah sampai kerja ya, 25 tahun berteman, dia Katolik, akhirnya dia nggak datang bang ke gereja.
Dia membantah Trinitas, tapi dia mengatakan memang di gereja itu banyak denom-denom itu ribuan lah gitu kan. Tapi dia belum masuk Islam juga, walaupun bapaknya Islam, jadi ibunya kuat juga kan sebagai fungsionaris juga di sebuah organisasi. Nah, sampai sekarang terombang ambing, ateis paling, dia nggak menerima Katolik, belum menerima juga Islam gitu ya, terombang ambing. Nah, akhirnya saya kasih tuh buku-buku tentang Islam, ini kan siapa yang selamat, dia kira nanti siapa yang lebih lengkap ya kan. Islam lebih lengkap bang. Kalau kita bicara tentang utang piutang, warisan, pernikahan, ya enggak, tentang masa iddah, tentang menstruasi, mana ada di Kristen bang? Mereka mencontoh kita. Saya yakin tuh dokter-dokter yang itu juga dia melihat juga keadaan kaum muslimin, belajar juga Al-Quran, belajar hadis kan tentang itu. Di kita lengkap ya kan, warisan aja lengkap di kita. An-Nisa 11 ya kan, siapa yang dapat warisan itu kan, laki 2 kali lipat, masuk fikih bang. Nah makanya kita mereka kalau ingin belajar Al-Quran, benar kata Bang Zuma, ada disiplin ilmu gitu. Quran ini banyak disiplin ilmu aja bang, ada akidah ya kan, akidatul tauhid, ada fikih, usul fikih, belum bahasa Arabnya ya kan, ada kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, ada nahwu sorof, terus membaca tahsin, tajwid ya kan, makhraj huruf. Nah itu lu pelajari bang, makanya dari kecil kaum muslimin muslimat itu diajarkan gitu, karena bahasa aslinya memang bahasa Arab ya kan. Bahasa sehari-hari dan bahasa Al-Quran juga bahasa Arab. Nah itu harus dipelajari. Nah mereka kalau ingin mau protes, mereka harus pelajari juga itu dulu. Makanya di kita ada ulama kan untuk mentafsirkan, nggak sembarangan. Kalau mereka kan sembarangan aja kan, pendeta boleh menafsirkan nomor ini, ayat ini ya kan, sembarangan aja menafsirkan. Nah kalau kita ada ininya, ada sanad-sanadnya kan, ya untuk menafsirkan itu. Orang-orang yang menafsirkan juga nggak sembarangan bang, tahfiz dulu Al-Quran, terus ratusan ribu hadis hafal ya, bukannya di kepala, di dalam kepala maksudnya hafal kan. Nah itu bedanya bang. Jadi kalau kita lihat ya tentang pernikahan itu mereka juga nyontek ke Islam. Mana ada mereka tentang pernikahan, tentang perkawinan, syarat-syarat pernikahan itu apa? Kalau kita kan harus ada calon pria kan, calon pengantin pria, calon pengantin perempuan. Mereka ada nggak? Makanya semua pria itu dibolehkan gitu, karena nggak ada aturan bang. Ya nggak? Pria dan pria kok boleh? Nah, itu karena nggak ada aturan. Makanya alhamdulillah yang udah menjadi Islam kan, katanya jalan selamat itu di Al-Maidah 16 kan, jalan yang lurus itu bukannya ini aja, bukannya Nabi Isa aja ya. Rasulullah SAW juga jalan yang lurus. Nih, Al-Maidah ayat 16. Ini saya bacakan ya. Jadi mereka yang ini yang ingin nambah pengetahuan noten-noten ya. Nah, ini Al-Maidah. Jadi bukan Nabi Isa atau mereka nyebut Yesus saja jalan lurus nih. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minal zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengannya kitab suci Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhonya jalan-jalan keselamatan ya. Lihat nih, 10 salam jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan. Jadi yang sebelum masuk Islam gelap semua bang, apapun agamanya dia gelap kan. Menurut Al-Maidah ayat 16 nih ya. Jadi kita lihat juga ayat 17-nya. Nah, itu udah kelihatan bagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepadanya satu jalan yang lurus. Jalan keselamatan juga, jalan yang lurus juga bang ya. Al-Maidah ayat 16. Kita lihat 17-nya. 17 ditambahkan lagi. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah langsung ya mengatakan bahwa sungguh benar-benar kufur ya. Kata kafaro tadi ya, sungguh benar-benar kufur. Kalau kufar itu jamak dari kafir ya kan. Sungguh benar-benar kufur orang-orang yang berkata sungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, jika benar begitu siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam, ibunya dan seluruh yang berada di bumi, milik Allah pekerjaan langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, artinya di Islam jelas bang, Isa itu tanpa bapak, Adam tanpa bapak dan tanpa ibu, nggak masalah bagi Allah kan, kun fayakun di situ. Itu jelas.
kun fayakun, maka jadilah. Nah, makanya mereka Yohanes 1 itu andalannya, Yohanes 1:1 kan, pada mulanya. Sedangkan ENRK Des Logos itu artinya kan pada mulanya firman bersama-sama dengan Theon kan, Theon atau Theos. Nah, Theos itu Logos sendiri kan, bingung kok Allah di situ kan. Sekarang tuh apa? Firman pada Yesus itu firman sendiri, firman ini bingung. Dan itu pun Yohanes 1 apakah Yesus yang berkata? Bukan kan? Nggak tahu juga apakah benar Yohanes yang nulis atau siapa. Nah, dulu kan sempat namanya itu bukan Injil Yohanes saja, Injil karya ya kan. Tahun 60-an itu benar AKTP. Sebelum tahun 60-an itu semua Injil itu ditulis Injil karya Yohanes, karya Lukas, karya Matius, karya Markus, gitu kan. Nah, setelah itu banyak dihilangkan oleh mereka. Lagi kita balik ke 1928 ya kan. Hancur semua tuh. Direvisi semua oleh mereka gitu. Ya, izin Abang Api kita sapa dulu nih tamu. Ya, lanjut. Selamat malam Bang Jalan. Bang Jalan. Bang Jalan. Assalamualaikum. Ya, Abang Mauna. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Abang Mauna, maaf meminta izin. Anda memperkenalkan diri Anda beragama Saya laki-laki, saya seorang manusia, saya punya istri dan anak. Bagaimana saudara? Agamanya apa, Bang? Emangnya harus ya. Nah, di sini diskusi lintas agama. Aku nunggu Juma, bukan kalian. Kalian hanya modal congor. Bang Juma lagi pekerjaan, mungkin dengan Abang Saya mau adu data sama Juma saja. Ya, nanti kalau Juma ada, saya baru naik. Oke? Di sini ada Abang Api, Abang Kebenaran, Bunda Rahma. Oh ya, silakan kalau nggak mau sama mereka, saudara kami. Kita lanjut Bang Api. Iya, tidak apa-apa Bang. Kan Al-Baqarah ayat 6 sudah dijelaskan situ kan. Mereka tidak akan beriman juga kan. Ditulikan oleh Allah gitu. Alhamdulillah kan rekan-rekan yang sudah Islam pada mualaf kan. Karena memang kenapa Allah memberikan hidayah itu pilih-pilih Bang. Yang nggak pilih-pilih adalah harta, ya, tahta, anak dan lain-lain itu tidak dipilih. Allah kasih semua kan. Sekufur-kufurnya orang akan dikasih Allah rezeki itu. Sama semua. Nah, cuma untuk hidayah ya, petunjuk itu Allah pilih-pilih. Buktinya apa Bang? Nah, buktinya salah satunya adalah Abu Thalib kan. Abu Thalib kan pamannya Nabi Bang, adik Abdullah ya kan. Nah, itu tidak dikasih hidayah sama Allah, padahal dekat dengan Nabi, dagang segala. Bahwa bukti bahwa kalau hidayah fil bayan itu dari manusia, mungkin Nabi mengasih hidayah kan dengan cara dakwah. Cuman hidayah taufik ya, hidayah itu taufik itu dari Allah. Nah, makanya alhamdulillah kan kita yang pada dalam Islam itu sudah dikasih Allah hidayah itu taufik. Nah, sekarang tinggal bagaimana memaintenance-nya kan, tetap di jalan yang lurus ini. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut Bang, kalau ada yang masih mau ditambahkan silakan Bang. Saya memantau tamu ini di bawah. Ya, jadi kalau Aten kalau mau dia bertanya aja. Jadi ketika jawabannya kita kasih, nah dicerna dulu, dicari dulu di internet dia apa ya kan, benar nggak kita sampaikan itu. Kalau dia bantah tanpa ilmu, tanpa data ya ketahuan Bang, jawab apa? Jadi longor aja kan, kosong aja gitu. Kalau kita kan tampilkan data semua, ada datanya. Dan ada para ahli-ahlinya mengatakan seperti itu gitu. Soalnya memang awalnya begini Bang, 2000 tahun ya mereka tersesat itu. Yahudi Nasrani itu tak akan ridho kan, sesuai dengan 201 Al-Baqarah 201. Nah, kalau mereka maunya semuanya dari Yakub aja, dari Bani Israel kan, Ishak kan. Nah, pas kita menyebut
Siti Hajar kan, Asgar mereka kan, Ismail udah. Mereka udah menutup diri itu bang. Karena memang bukan dari Bani Israel kata dia kan, bukan dari Yahudi. Sebenarnya salah juga kata-kata itu kan. Nah, itu 50 tuh kan. Adnan sampai Bani Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah baru Rasulullah SAW kan. Jalurnya memang beda bang. Kalau kita kotak-kotakan kan di atas Ibrahim alaihissalam itu berselisih apakah istrinya 2 atau 3 ya. Tapi yang banyak para ulama meriwayatkan 2 ya kan. Sarah dan Siti Hajar itu. Nah, ini Ismail dulu yang lahir kan. Ismail, nah kita keturunan tuh sampai Rasulullah SAW. Dan yang ada keturunan Arab itu memang beberapa nabi Soleh nggak salah ya. Dari ulama mengatakan Nabi Soleh juga dari Arab. Yang lainnya memang dari Bani Israel bang. Yang setelah Yakub itu kan. Yakub tuh anaknya 12 itu kan termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Nah itulah saudara sebapak lain ibunya Yahuda atau Yahuda ya. Dan ceritanya itu. Nah, itu yang membangkang itu bang. Itu yang dikecam, dikutuk dalam Al-Quran itu mulai dari mereka itu gitu. Nah sampai ke bawah memang itu keturunan dari Bani Israel termasuk Nabi Isa, Daud, Sulaiman ya. Terus Ilyas, Ilyasa seperti yang kita ketahui 25 Nabi dan Rasul yang ditulis oleh maksudnya yang dibukukan ya dalam Quran dan hadis bang. Nah sebenarnya kan sebenarnya 124.000 kan dalam hadis yang tulis dikatakan 124.000, tapi yang ceritanya yang ada ya yang lengkap memang Yusuf alaihissalam. Nah 5 yang lainnya kita tetap imani kalau Rasul itu 313 atau 303 para ulama. Ya, setiap Rasul itu pasti Nabi kan, setiap Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul itu yang membawa risalah bang, pasti dia yang membawa syiar kan gitu kan. Mulai dari Nabi Nuh sih, Nabi Adam termasuk Nabi aja gitu ceritanya bang. Nah kenapa Kristen ini tiba-tiba seperti penumpang gelap? Nah karena begitu bang, ketika di sebuah hadis yang sahih ya, ibarat riwayat Bukhari dikatakan bahwa pernah Umar radhiyallahu anhu itu bertanya tentang Taurat ini kepada Nabi kan. Nah Nabi mengatakan apakah Quran ini tidak cukup bagimu? Nah teman-teman dulu tuh masih ada bang lembaran itu, tapi sudah dinyatakan oleh Nabi itu di surat 79 Al-Baqarah 79 sudah ada revisi tentang Taurat dan Injil itu. Memang bahasa Ibrani banyak kan, bahasa Ibrani. Nah sekarang apakah perjanjian lama itu Taurat? Bukan. Taurat dan Injil asli itu nggak ada udah. Apakah perjanjian baru itu Injil? Bukan juga. Karena sudah terbukti dan Al-Quran hanya dikatakan membenarkan kan sebelumnya. Nah berarti sekarang kita punya Al-Quran yang disaring oleh Al-Quran dan hadis yang sahih ketika orang itu mengabarkan ya. Seperti Habil dan Qabil memang tidak ada di Quran di hadis, tapi kita bilangnya tidak tahu ya. Karena takutnya memang ada di Taurat, itu nggak masalah yang begitu-gitu kan. Tapi kalau yang di Bible Kejadian dibilang Allah lelah, ya kan? Allah lelah apa sekali itu nggak ada. Nggak mungkin lah Allah lelah kan. Itu udah mulai tuh Kejadian Keluaran itu ya. Itu udah mulai tuh bantah-bantahan. Jadi kalau saya lihat sih paling 25% bang isi Bible itu yang benarnya. Dan tentang Yesus tuh peneliti profesor doktor itu mengatakan fiction katanya kan, fiksi. Saya lebih setuju ke situ. Karena ceritanya memang nggak jelas juga ya kan? Ya nggak? Dikatakan di Roma 4 itu ya, Roma 4:19. Nah jadi saya ragunya karena memang tidak ada bukti-bukti juga bang. Di Nazaret, di Yerusalem, terus tidak ada syiar-syiarnya Yesus itu. Malah di sana kebanyakan Yahudi kan, Yahudi sekarang itu kan, Israel itu kan. Nah itu. Nah kalau Nabi Muhammad SAW jelas bang, syiarnya itu sampai terbukti seluruh dunia, yang disaksikan oleh muslimin seluruh dunia sampai sekarang kan, dari Arab ya kan, sampai ke Afrika, Romawi, artinya Eropa ya kan. Nah terbukti bang. Nah saya pertanyakan kan itu, mereka dua juga ya, ada yang percaya itu dari Allah katanya, ada yang dari iblis kan, penyalipan itu. Nah, makanya ada bantahan di An-Nisa 157 itu tidak disalibkan wala katalahu ya wala solibu ya. Tidak disalibkan. Solib itu kan bahasa Arab, artinya kayu lurus aja bang, bukan kayu melintang seperti jemuran dalam bahasa Arabnya. Tapi sudah ada di zaman Yahudi kata-kata itu ada kan. Atau bahasa Yunani-nya pasti pernah lihat tuh bahasa Yunani-nya. Dan solib itu bahasa Inggris kriskoros ya. Itu bukan seperti itu guys. Nah mereka menyebar subhat tuh tentang
Hawariyun penggantinya Nabi Isa itu, mengorbankan orang lain nih tempatnya. Nggak perlu, kita kan Nabi Isa-nya aja. Kalau Hawariyun itu terserah Allah kan. Kalau mereka ingin nyari, carilah buktinya siapa namanya dari Al-Quran, dari hadis. Nggak ada, karena nggak ada hubungannya dengan akidah juga bang. Akidah kita, rukun iman itu kan 6 itu aja kan. Nabi-nabi, kitab-kitabnya ya kan. Selain Allah itu kan, Allah bawah terus B, kadar baik dan kadar buruk. Nah, artinya itu apa? Tidak mutlak. Salah satu dari akidah Islam harus tahu siapa mengganti yang di bun-bun itu kan. Nggak ada terbukti di ini juga bang, di solib bang, di bun-bun mungkin ya, tapi nggak ada buktinya jelas. Karena Nabi Isa bukan kan, tapi nggak jelas ya salah satu di Hawariyun itu bang mirip kan, benar-benar mirip dengan Nabi Isa alaihissalam gitu ceritanya. Nah, ya bisa jadi bang fiktif cerita itu, karena kalau sakral bang, sesuatu yang sakral pasti ada jejaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam ya masih ada kan, makom itu jejak kaki kan, gede tuh di apa Mekah kan, Masjidil Haram, ada Hijr Ismail, ada Zamzam, dari dulu cerita itu kan, 2000 tahun sebelum kelahiran Isa alaihissalam ini, sebelum Masehi itu kan, pada Masehi abad pertama itu. Nah itu ada bang bukti sampai sekarang. Nah makanya penyalipan itu kalau dia sakral, kita tanya ada orang-orang yang berada di Bethlehem, Yerusalem itu ada nggak? Tidak ada bang. Dari dulu kan, dulu ceritanya kalau itu tidak terbukti. Kalau nggak pasti ada ditulis tuh oleh ahli. Makanya masuk fiksi, saya menyatakan fiksi, tidak ada. Penyalipan itu memang tidak ada juga. Gitu. Kalau dalam Quran hanya nyatakan orang Yahudi kan, dia pun ragu apakah yang di bun-bun itu Isa atau bukan, ya kan? Tapi bukan penyalipan, bukan silang disilang begitu. Itu sih dia ceritanya kan, gitu. Lanjut, belum ada yang naik. Subhanallah, subhanallah. Allah Ya. Akbar. Ya, jadi sekiranya saudara-saudari Kristen yang kami tinggalkan mau berpikir ya, bila mereka membaca Bible di dalam Roma 3 ayat 7, jelas di situ Paulus menyatakan dia berdusta. Karena apa katanya? Jika karena dustaku, kemuliaan Elohim semakin bertambah, mengapa aku masih dihukum sebagai orang yang bersalah, katanya. Jadi kalimat itu jelas. Jika karena dustaku, mengapa aku dihukum, katanya. Kalau teliti seorang Kristen membaca itu, apa dusta Paulus? Seperti Bang Api bilang tadi, sesungguhnya cerita tentang Yesus ini adalah fiktif. Karena apa? Indikasinya kita dinarasikan di dalam Kristen bahwasanya Yesus lahir di kandang domba di kota Daud. Tidak akan mungkin suatu kota dari sebuah negara ada kandang domba di tengah-tengah kota sebuah negara. Tidak akan mungkin. Itu sudah menambah wawasan kita untuk berpikir, ini cerita dari mana bisa kita benarkan ada kandang domba di tengah kota Yerusalem. Itu sudah menabrak logika peradaban hidup manusia. Lagi-lagi cerita itu adalah fiktif. Karena apa? Paulus membuat suatu cerita agar Romawi mempunyai Tuhan. Sebab apa? Tuhan orang Yahudi, menurut Yahudi, hanyalah Tuhan bagi orang Yahudi. Padahal pada masa itu Romawi kunolah yang menguasai Yudea. Maka diambillah Paulus, seorang ahli Taurat, untuk mengarang cerita tentang Elohim, Tuhannya orang Yahudi, memiliki anak. Itulah cikal bakal